ikut. Rumah doa, ayo, Mak naik. Turun dia. Naik ke rumah doa. Gurunda akur 01 belum bisa. Masih keribet. Sudah siap-siap itu Gurunda itu. Aduh, tadi nyebut-nyebut nama Bang Juma sih jadi biar Bang Jumanya naik, alhamdulillah. Udah, insyaallah. Assalamualaikum. Ini ngomong-ngomong asli ya Bang Jumanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, asli ya. Waalaikumsalam Bang Da. Aduh, coba saya dibawa aja Pak Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabar sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Ini sebelumnya saya mohon maaf ini ya, saya salah pencet ini loh naik ini. Ketemu Bang Juma ini, alhamdulillah ini. Aduh. Salam kenal Bang. Salam kenal. Aduh, mohon. Saya ngefans banget loh Bang Juma ini, alhamdulillah saya baru 1 koma ini. Alhamdulillah. Masa sih? Kan Imro debater senior Imro. Lanjut. Iya. Ya Bang Juma, ini Ustadz Arif lagi pakai serub anti rungkat, jadi penontonnya emang agak susah Bang Juma. Tapi mudah-mudahan dengan kedatangan Gurunda Juma, Assalamualaikum. Rame ya. Waalaikumsalam. Berisik. Bang Juma, maaf lagi di pinggir jalan. Bang Juma mau nanya, kalau misalnya mau ikut kopdar atau mau ketemu Bang Juma di Jakarta, gimana ya caranya? Pendukungnya Bang Juma ini. Ya, jumpa aja kita Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, berisik bang. Ya Allah. Berisik. Bunda Rahma tak jadiin Kehumas biasanya Kang Satria, Kang Kian Hubungi Bang Santang Handi, gitu. Bang. Hubungi Bang Handi. Bang Handi hubungi Bang. Handi Udah Selebes. DM Bang Handi nggak dibales Bang. Oh, nomor kontaknya kalau ke Beliau dia itu. atau ke Akang. Iya. Nanti DM saya aja. Beliau panitianya. Nanti DM saya aja Bang. Saya ada kontaknya Bang Handi. Nanti saya izin dulu ke Bang Handi ya, mudah-mudahan beliau berkenan kontaknya di share. Iya. Masya Allah. DM Bang Rijal ya. Ya udah. Iya Bang. Ya makasih Bang. Izin Terima kasih turun ya. Bang Ipan. Sehat selalu Bang ya. Sampai jumpa di Jakarta kita ya. Insya Allah. Iya, kemarin Bang Ipang Pakai baju Dendemu Kiper. ya. Bang Ipang itu Bang Da kemarin yang ada sempet berpartisipasi ke rekening kita ya, Polged Islam Indonesia, mensupport untuk, Alhamdulillah. iya beliau sempat DM saya juga minta rekening BNI ya, hari apa itu lupa, mungkin Bu Bendahara, saya juga lupa. Oh, iya, Tapi Masya insyaallah Allah. beliau salah satu pensupport kita ya, Pensupport. Iya. Iya. Pensupport. Kalau Bang Rizal ini yang mana ya? Sorry Bang. Netizen Gurunda. Oh, netizen, Masya Allah. Tinggal di mana? Bandung, Surabaya? Dari Bekasi Gurunda. Tetangganya itu Kang Kian Santang. Beliau kan di Tambun, saya di Cibitung. Bekasi. Oh, berarti dekat dari ini, Balikpapan. Dekat Bekasi. banget. Ya. Ini kalau dipotong, diklip jadi bahan lagi sama tetangga Gurunda. Lihat aja di Globe. Umat Islam ukur tinggi badan aja nggak tahu katanya. Waduh, serius amat. Itulah. Jiberi, Kalau silakan Pak Jiberi. Naik. tinggi badan 175 km. Tertawa mereka kan? Pak Haji Ferry naik. Tapi giliran Maria melahirkan Tuhan, anteng-anteng aja gitu loh. Pak Richard, Pak Haji Antara Ferry Romawi naikin Pak dengan Richard. Tuhan. Siap Pak Ustadz. Silakan. Ini Pak Haji Ferry Gurunda. Yo.
Izin. Assalamualaikum. Kayaknya lonjakan penonton handphone saya jadi tiba-tiba lemot Ya, ini. naik di sini aja Pak Haji, nongkrong di sini Pak Haji biar Gurunda, Pak Haji Ferry ini yang mau nelpon langsung sungkan katanya Gurunda. Dia cuman bisanya SMS saja. Masya Masya Allah. Allah. Subhanallah. Gurunda sadatin orang aku di bawah kan? Iya. Masya Allah. Subhanallah Bang Peri. Sehat selalu Bang. Amin amin. Makasih. Cukron bang. Ya sama-sama. Ya, mungkin sudah bisa dinaikkan pasien. Udah tenang kurasa ini. Siap. Ya, silakan. Cuman kalau nyala. Siap. Cari Bunda Rahma. Ya ini Nyala mi AC. ku center mi di bawah ini Ustaz. Naik teman-teman Kristen ya, multi biar tercerahkan. Dikasih judul Ustadz apa bahasan? Iya, terserah Gurunda apa masih tetap tagar salam doa Kristus atau Iya. apa orang Kristen termasuk Tuhan semuanya, Allah semua. Anak Tuhan kok diare, itu aja. Iya, selamat malam Bang David dengan foto profil salibnya. Waduh, ini Cimanu Khalid ini. Pak David. Halo. 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 Iya, Pak David. Iya. Silakan Pak David. Ya, siapa yang mau judulan ini? David apa keluarga Semanung Khalid? Saya mau belajar. Oh, kena stroke berat ini. Apa nu bilang? Boleh saya nanya? Ya, biasa aja Bang, ngomongnya Bang. Boleh, Bang, boleh. Boleh santai Bang David, kita diskusi saja. Katanya mau bertanya, silakan. Siapa saksi jika Nabi Isa itu diangkat? Siapa saksi Siapa saksi? Ketika Masya Allah. Nabi Isa ini diangkat. Isa diangkat. Saksinya Ya, baik. atau yang lihat itu Suaranya nggak dibuka, Bang. Al-Quran. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah terkait dengan risalah kenabiannya, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam wa anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi yang mengetahui tentang segala sesuatu hanyalah Allah. Sehingga beliau Nabi Isa alaihissalam mengatakan ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ketika kemudian Nabi Isa menyatakan engkaulah yang kemudian menyaksikan mereka, engkau yang menyaksikan segala sesuatu yang terjadi terhadap mereka, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi Al-Quran menyampaikan bahwa yang menjadi saksi kejadian yang terkait dengan Nabi Isa alaihissalam itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah saksinya. Allah pencipta langit dan bumi menjadi saksi. Boleh balik nanya Bang? David, Bang silakan. David, silakan. Berarti tidak ada ya? Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi. Oh, iya. Saya boleh balik nanya Bang? Oh, Boleh Bang? Kena stroke ringan kayaknya nih.
Ya, saya tanya yang sederhana aja Bang. Dalam Galatia 4 nomor 19, Paulus mengaku sakit bersalin. Siapa yang menjadi saksi pada saat beliau bersalin, sakit dalam keadaan bersalin? Silakan. Bang, Ini- Ulang. siapa yang menjadi saksi kebenaran kalau Paulus itu bersalin? Siapa saksinya? Apakah dia ini pembohong laki-laki kok bersalin atau gimana? Saksinya siapa Bang? Yohanes, Bang. Di mana tertulis? Dibawa kemana ketika Paulus bersalin ini, melahirkan di mana? Apa nama rumah sakitnya? Siapa saksinya dulu? Ketika Anda berbicara Yohanes yang menjadi saksi pada saat Paulus bersalin, melahirkan berarti ya. Saksinya siapa? Tertulis di mana itu? Di Alkitab, Bang. Iya, coba tunjukkan di mana di Bible. Lupa saya. Anaknya laki-laki apa perempuan Bang? Perempuan. Siapa namanya? Aisyah yang dinikahin di bawah umur 6 tahun. Oh, berarti Paulus punya anak namanya Aisyah. Lewat mana dia melahirkan itu Bang? Pusar. Nabi Muhammad nikahin bawah umur 6 tahun. Dinikahi loh, dinikahi. Sah nggak itu Bang? Kalau dinikahi Bang? Sah dia. Oh, sah. Terus kalau di Kristen batasan wanita bisa dinikahi itu berdasarkan Bible usia berapa tahun? 3 tahun Bang Man. Nah, masih penting kalau 3 tahun. Ayo Bang, di Kristen batasan wanita bisa dinikahi berdasarkan Bible itu usia berapa tahun? Tidak ada larangan walaupun setahun, nggak ada larangan yang nggak ada standarnya, Gurunda, Biblos. Oh, nggak ada standarnya. Jadi itulah yang menyebabkan mungkin di gereja-gereja Katolik banyak kuburan bayi ya. Atau apa gimana ceritanya? Tapi kalau berdasarkan kitab yang mereka ambil dari agama Yahudi, entah itu benar terjemahannya atau tidak, di dalam bilangan 18 ya. Bilangan 31 nomor 18 ada perintah untuk mengambil wanita selama dia perawan. Nah, kira-kira usia berapa tahun wanita itu perawan? Usia berapa hari? Dan itu tidak dikatakan dinikahi, itu diambil aja. Kalau misalnya ada anak perempuan, yang penting dia masih perawan, ya boleh kamu ambil bagimu katanya. Boleh kamu ambil bagimu, tetapi yang tidak perawan bunuh semuanya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya memeriksa ini perawan, ini tidak perawan? Apa test drive ya? Dites dulu deh ya, David ya. Bang. Itu kan untukmu agamaku, untukmu agamamu. Kenapa harus Lo tadi buat kayak gitu? Tadi ngomongin Aisyah. masolang generasi. Tadi cakupan muatan daripada pertanyaan Anda itu kan menista, menghina, merendahkan. Tapi di dalam agama saudara, satu-satunya kemudian Tuhan yang merobek perawan hanya untuk sekedar menjadi manusia, ya Tuhan Anda. Mana itu Bang? Kenapa Tuhan Anda nggak langsung aja nongol di atas langit? Akulah Yesus Tuhan. Kenapa dia harus masuk pecahin perawan? Usil kali Bang Tuhan Anda. Ngapain dia harus cium-cium perawan, cium-cium aroma ketuban wanita? Memang
Kalau Nabi Muhammad keistimewaannya apa? Keistimewaannya Nabi Muhammad itu ajarannya diambil juga oleh orang Kristen. Saking istimewanya tuh. Gimana dong, Bang? Sampai ajarannya pun dijiplak sama Kristen. Saking istimewanya ajaran beliau. Coba tidak istimewa, mana mau? Sekarang coba kita tanya, mau ndak Kristen menjiplak ajaran Dewa Molok atau ajaran Siddhartha Gautama atau ajaran Krishna? Enggak mau kan? Malah ditinggalkan. Tapi kalau giliran ajaran Nabi Muhammad dipakai, Kristen menggunakan kata Alkitab, Kristen menggunakan kata Allah, Kristen menggunakan kata Nabi, Rasul. Semua diambil. Ya, itulah istimewanya ajarannya Nabi Muhammad. Dibenci tapi dirindukan. Ayo. Kenapa Anda menggunakan istilah-istilah ajaran Nabi Muhammad? Karena Anda mencintai Nabi Muhammad secara tidak langsung. Tapi apa benar itu pas saat dibangkitkan Nabi Muhammad itu mencari umatnya apa? Apa itu cuma... Oh, itu benar itu. Bukan dong. Itu benar. Sedangkan pembeda antara Nabi Muhammad dengan Yesus yang Anda sembah, dia Tuhan. Tapi ketika kemudian Nabi Muhammad yang adalah manusia, sejenak sebelum beliau meninggal, dia minta kepada Tuhannya, umatku, ya Rabb, selamatkan umatku. Ummati, ummati, ummati. Beliau malah memikirkan umatnya, bukan memikirkan dirinya. Tapi kalau Tuhan Anda malah mikirkan dirinya sendiri. Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhan Anda hanya mikirkan keselamatannya sendiri. Tuhan apa macam itu? Gak modal. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Katanya Tuhan, kok panggil Tuhan. Kupukul juga kepalanya nanti ini pakai tutup panci. Tuhan kok kayak gitu? Nabiku Nabi Muhammad sesaat sebelum beliau meninggal, dia serukan, umatku, selamatkan umatku ya Rabb, selamatkan umatku wahai Tuhanku. Malah dia lebih hebat kasih sayangnya terhadap kami. Lawang Yesus mau mati malah pikirkan dirinya. Kenapa lama sekali? Malah mikirkan dirinya, Tuhan koplak. Ini baru namanya Tuhan KW 1000. Kalau misalnya Apalagi? di agama Islam itu ada orang Tunggu yang dulu, berdosa selesaikan dulu ini. Selesaikan dulu. Kenapa Tuhan Anda malah teriak minta tolong? Bukannya memperhatikan kemudian umat yang manusia yang menuhankan dirinya. Malah dia teriak, lama sabaktani. Kok ada Tuhan kayak gitu kali? Tuhan di pabrik merek mana ini dicetak yang kayak gini-gini? Kenapa Tuhan Anda kayak gitu kali? Sedangkan Nabi kami, Nabi Muhammad hanya manusia. Dia memanggil kemudian Tuhannya, ya Rabb, ummati, jaga umatku, selamatkan umatku, pelihara umatku ya Rabb. Ya, Yesus begitu dia mau mati, meow. Kenapa kayak gitu kali Tuhan Anda? Kenapa? Enggak, Mas. Kenapa Saya Tuhan mau nanya dulu nih? Enggak, selesaikan dulu yang ini. Jangan cuma nanya doang. Selesaikan dulu. Kenapa Tuhan Anda? Kenapa Tuhan Anda kayak orang kejepit ban becak kakinya? Kenapa? Bang? Tuhan Anda kenapa kayak gitu kali? Kesakitan dia. Masolang generasi. Tuhan kesakitan Cak Ayu. Bah, parah kali. Kenapa enggak minum ini? Apa? Amoxicillin atau asam penamat?
biar nggak merasa sakit. Kan itu manusia. Mama manusianya itu, solang generasi. manusianya itu. Nabi Muhammad tidak memiliki unsur keilahian pada dirinya. Tapi dia nggak memperhatikan dirinya pada saat itu. Udah berapa kali pencobaan dibunuh beliau. Diracun. Hampir dibunuh dalam peperangan dan seterusnya. Nggak pernah dia kemudian mikirkan dirinya. Oh ini ada Tuhan kok kayak pisang rebus. Lama sabaktani. Aku teriak pada siang hari, tapi kau tidak mendengarkan aku. Dan aku teriak pada malam hari, tapi tidak juga kau hiraukan aku. Eli lama sabaktani. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Tuhan merek apa ini? Ini produk mana Tuhan kayak gini, Bang? Sedangkan Tuhan di dalam Ulangan 32 nomor 39, Tuhan itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Kok ini ada Tuhan dimatikan? Eli, sekali lagi dong. Eli. Udahlah. Kenapa lama sekali sih? sorry bang, itu fakta bang di dalam kitab Mazmur. Mazmur berapa itu bang? Mazmur 22. Kan kalau misalnya nih di Islam kan ada orang berdosa nih, ada orang berdosa itu apa masih diselamatkan sama apa itu Nabi Muhammad tuh? Oh jelas dong, Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa siapapun dari umat Rasulullah ketika mereka beriman kepada Allah, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Siapapun yang beriman kepada Allah kemudian mereka beramal saleh, apa kata Allah? Aku Tuhan langit bumi akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Subhanallah. Sedangkan di Kristen, Yesus berkata, siapapun yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, dia memanggil aku Tuhan dalam saat bermujizat mengusir setan bernubuat, aku akan mengusir mereka semuanya dan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Eli lama sabaktani. Nah gimana dong? Itu bang, coba nyanyi yang itu tuh. Tidurlah anakku, besok hari kau disembah. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Bunda Rahma itu yang bisa nyanyi lagu itu. Saya sudah lupa nadanya. Nggak tahu juga lagunya, anunya Tuhan jadi lagukan. TikTok. Terkenal bang ya, terkenal ya bang ya, gurundaku ya Bang Depit. Coba bang nyanyi itu tuh. Tidurlah anakku, Anakku sayang, yang adalah anakku sendiri. Tuhanku. Apalagi Bun? Hah? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, besok kau disembah. Itu viral itu di TV, viral itu. Harusnya itu bang, menggugah akalmu bang, harusnya menggugah bang, akalmu bang. Lanjut Gurunda. Tapi bang, tapi kenapa Nabi Isa itu yang dispesialkan sama Allah itu, bahkan dia itu diangkat gitu. Kenapa nabi-nabi lainnya itu tidak diangkat? Jadi mati aja. Siapa ini mengamuk kamu sih? Jadi gini kawan, spesialis Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah kepada Bani Israel, bangsa tegar tengkuk,
diutus oleh Allah beliau ini untuk meneguhkan kemudian kepada dunia bahwasanya Bani Israel yang tadinya diminta oleh Allah, bahkan dilantik oleh Allah sebagai umat pilihan, ternyata memang pantas untuk menerima ganjaran. Dikasih lagi satu kali percobaan. Allah memberikan kesempatan kepada mereka dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Apakah mereka berubah? Apakah mereka ada pertobatan? Tidak. Nabi Isa yang begitu sempurna mukjizatnya di tengah-tengah mereka masih juga ditolak. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi punya alasan kemudian untuk mendatangkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa yang begitu sempurna saja dicipta tanpa ayah, di tengah-tengah mereka mukjizat membangkitkan orang mati, lumpuh berjalan, buta menonton. Apakah mereka kemudian goyah kemudian untuk beriman kepada Nabi Isa? Tidak. Padahal Nabi ini sudah sangat istimewa loh. Dilahirkan tanpa ayah dari bayi, kemudian beliau sudah bermukjizat di tengah-tengah mereka. Tapi ditolak. Sehingga apa yang terjadi? Wa qaulihim, Allah menghukum mereka. Ketika mereka kemudian berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam yang istimewa ini, Allah kemudian membalas makar mereka dengan kejahatan yang mereka buat itu sendiri. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Itu jelas itu. Nah, kenapa Anda mengatakan Nabi Isa istimewa? Karena Nabi Isa kelak akan turun ke bumi untuk menghakimi manusia yang telah menyalahgunakan kenabiannya, kerasulannya. Dia punya nama besar, dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menyesatkan separuh isi bumi, yaitu manusia. Itu. Jadi dia turun sebagai hakim. Makanya ketika dia turun sebagai hakim, diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, beliau turun sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Makanya yang datang kepada Paulus itu bukan beliau. Yang datang kepada orang Kristen itu bukan beliau. Yang datang kepada orang-orang yang mengaku murtad bertemu dengan Yesus itu bukan beliau. Sebab ketika ia datang, itu tanda dunia akan berakhir. Itu juga diterangkan di kitab saudara, Matius 24. Apa tanda kedatanganmu wahai Yesus? Tanda kedatanganku seperti kilat memancarkan cahaya dari timur ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku. Kemudian matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak aku di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau ada orang mengatakan ada aku di sini, aku ada di sana, tapi tanda itu tidak ada, jangan kamu percaya, itu penyesat. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi Mesias palsu itu datang untuk menyesatkan manusia. Mana manusia banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu ini? Aliteng. Kristen inilah orang-orang yang disesatkan oleh Kristus palsu tersebut. Makanya apa buktinya? Coba renungkan bang. Apa buktinya bahwa kalianlah yang disesatkan kemudian oleh iblis? Adam disesatkan dengan pola apa? Ketika Adam diminta oleh Allah, jangan kau makan yang satu ini. Iblis datang, makan. Ngapain kau nggak makan? Justru kalau kau makan, kau akan hidup kekal. Hasilnya malah mati, diusir dari Ganbi Eden. Begitu juga kalian. Bang, itu makan buah huldi itu apa beneran buah itu apa gimana bang? Ya, kalau dalam gambaran kami ya betulan buah. Karena di surga memang penuh dengan buah-buahan. Begitu juga. Bukan. Begitu juga kemudian di Ganbi Eden, di kitab Kejadian. Makanlah semua buah-buahan yang ada di sini. Tapi satu jangan kau makan. Ya buah beneran. Buah beneran. Sama seperti dalam Al-Quran. Jadi ketika Adam diminta jangan makan, iblisnya bekerja. Apa yang dilakukan oleh iblis? Berupaya supaya Adam makan. Ketika kemudian Tuhan datang melalui para nabi mengharamkan babi, iblisnya kerjanya apa?
mengajak, membisikkan manusia untuk makan babi. Melalui siapa ajaran itu? Melalui ajaran Paulus. Maka Paulus ini adalah perpanjangan tangan si iblisis. Maka pengikut Paulus tidak ada lagi yang haram. Sama seperti keinginan iblis pada Adam alaihissalam. Jangan ada yang haram. Paulus mengatakan apa? Semuanya halal. Tidak ada yang haram. Makanya dia mengatakan, jangan lagi ada orang yang mengatur kamu tentang makanan, tentang minuman, tentang hari raya dan seterusnya. Semuanya apa yang dicipta oleh Tuhan itu baik. Makan sepuas-puasmu. Kalau perlu kapal selam kau makan. Helikopter yang lagi mendarat kau rebus kau makan kalau perlu. Aspal kau gulung kau bakar kau makan pakai dedak juga kalau perlu. Itu ajaran setan tuh. Karena kalau ajaran Tuhan pasti punya aturan. Dan apesnya orang Kristen itu mengaku bukan lagi hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, lalu siapa Kristen ini? Cak Ayu. Siapa? Tuhan bukan, tapi tidak juga hamba Tuhan. Padahal hanya ada dua nih manusia. Manusia itu hanya ada dua. Hamba Tuhan atau hamba setan. Hanya ada dua. Kalau hamba Tuhan, harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Tapi kalau ada orang yang mengaku anak Tuhan, bukan hamba Tuhan, berarti orang itu sudah tidak lagi mau diatur oleh Tuhan. Tengok Kristen, ada nggak aturan dari Tuhan di Kristen? Tak ada. Ada bang, mana aturan Tuhan dari Kristen? Di Kristen mana? Ibadah minggu? Oh no, itu bukan aturan Tuhan. Apa lagi? Apa yang di Kristen yang merupakan aturan? Tidak ada. Natalan juga tidak ada di Alkitab. Nah, Natalan juga bukan aturan Tuhan. Tidak ada. Jadi apa yang di Kristen aturan Tuhan? Apa? Nggak ada. Karena mereka di dalam Galatia 4 nomor 7, kalian semua bukan lagi hamba, melainkan kalian adalah anak. Wah, keren kali. Coba bang ya, coba. Tapi banyak sih bang di Kristen tuh. Ada yang Yesus only. Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Iya, karena digoreng sama sibilisisis. Sedangkan Yesus itu panduannya cuma satu. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Nggak boleh keluar dari kaidah itu. Saya kasih contoh. Saya seorang pengusaha besar. Saya punya usaha dan saya juga punya anak. Saya punya karyawan. Karyawan saya ini adalah hamba. Karyawan saya ini adalah hamba-hamba saya, budak-budak saya. Mereka bekerja untuk saya. Mereka mentaati aturan perusahaan saya. Anak saya nih tunduk nggak terhadap aturan kepada karyawan saya? Dia harus bekerja nggak sama seperti karyawan saya bekerja? Tentu tidak. Karena dia adalah status anak, pemilik. Nah, Kristen diajarkan bahwa Kristen itu adalah pewaris dari Tuhan. Makanya mereka tidak lagi bekerja. Jadi kalau Anda mengambil kesimpulan bahwasanya Kristen bukan lagi hamba tetapi anak, itu seibarat anak saya dibandingkan dengan pekerja-pekerja saya. Anak saya tidak lagi bekerja untuk saya, tetapi anak saya adalah ahli waris saya. Maka anak saya adalah pemilik perusahaan, maka anak saya statusnya sama dengan saya, yaitu tuan atau Tuhan dalam perspektif pemahaman orang Kristen. Jadi kalian itu semuanya adalah Tuhan. Ketika Anda mengaku sebagai anak Tuhan, maka Anda semua adalah. Ketika Anda mengatakan diri Anda adalah anak Tuhan, maka itu sama dengan Anda mendudukkan diri Anda sebagai Tuhan atau setara dengan Tuhan. Siapa yang ingin setara dengan Tuhan? Hanya iblis. Hanya iblis. Ya, silakan giliran Anda berbohong. Lanjut. Oke, dari tadi kau asik cerita ngawur ngidul aja, padahal ceritamu dusta semuanya. Apa ini? Salam dua Kristus. Kayak mana ceritamu ini? Apa dasarmu bilang kayak gitu? Siapa dua Kristus? Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri.
Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Yang pakai suara hidungnya kau Juma, janganlah suara macam kasidah. Itu suara hidung, suara nggak ada solmisasi suara hidung. Masalah generasi. Apa penyakitmu? Juma, Apa? kalau kosidah nggak ada solmisasinya. Dari pasolasidonya kayak nggak ada. Gambus itu kan nggak ada, bukan alat musik ritmis. Gejala awalnya gimana? Gejala awalnya gimana? Kamu kelainan tahun berapa? Kita ke materi lah. Jangan Ya, silakan. orang bodoh itu. Eli. Gimana ceritanya Juma? Gimana ceritanya? Bilang dulu. Lama sama Tani. Jadi gini. Kok kayak gitu? Pakai suara hidung gitu. Pakai suara hidung orang bodoh itu. Coba. Kalau suara apa? Solmisasinya jelas. Apa? Melodis. Janganlah suara kasidah. Silakan kontak 24 siapa yang sholat kan nggak beres itu. Memang nggak ada melodinya, solmisasinya nggak beres. Belum beres. Jadi mana ceritanya? di atas bumi ini, bumi yang dicipta oleh Tuhan, ada dua makhluk. Tuhan siapa yang cipta ini? Tuhanmu atau Tuhanku? Jangan yang betul dulu, cipta oleh Tuhan. Semua ini ngaku Tuhan ini. Ada dua makhluk. Tuhan, orang Islam ada juga Tuhannya, tapi beda. Tuhan Ada dua makhluk yang kemudian tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Oke, sebentar yang pertama dulu. setan, yang kedua Kristen. Iya. Pertanyaan saya, apa bedanya Kristen dengan setan yang sama-sama tidak hamba Tuhan? Jawab, silakan. Langsung kau ambil posisi bertanya. Takut kau ditanya. Oke, biar ku jawab pertanyaanmu. Sensitif kali dia. Ke mana? Langsung kau ambil posisi bertanya. Pura-pura pintar. Tanya aku. Nampak kali kau debater apa kau? Penakut. Oke lah. Beda setan dengan Tuhan pasti beda lah. Itu setan. Bedanya Kristen dengan setan itu apa? Itu pertanyaan bedanya saya. Kristen. Dengar dulu. Iya, tenang. Kristen, dengar dulu Juma. Kau jangan nyanyi dulu kau. Kristen adalah pengikut Kristus, setan itu adalah Tuhanmunya setan Juma. Masalah generasi. Jadi setan itu Juma yang di lubang hidungmu, di bulu hidungmu itu setan yang kecucuk. Pertanyaannya, Kristen bukan menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Iblis juga tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen dan setan semi-semi tidak menghambarikan diri kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apa bedanya sitin? Apa bedanya sitin dengan Kristen yang bukan hamba Tuhan? Silakan. Apa beda setan dengan Kristen? Ya beda lah, setan, Kristen ya Kristen. Itu namanya, tapi karakternya sama-sama tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan lagi. Dengar, setan itu bapak segala dusta. Yang suka berdusta, dia golongan yang suka ngikut setan lain, yang suka berbohong. Ya, samanya itu. Guru-guru palsu Kristen, kami dilarang berbohong. Mana ada dilarang berbohong? Mana ada dilarang berbohong? Mana ada? Begitu. Filipi 1 Filipi 1 nomor 18 terkait dengan Yesus diberitakan dengan maksud berbohong, mengelabui ataupun jujur. Aku Paulus tetap bersukacita. Itu buktinya. Kamu boleh berbohong, boleh. Gantian dulu Juma, yang menjawab beberapa pertanyaanmu. Kau langsung ambil posisi. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Apa bedanya? Apa bedanya Kristen dengan iblis? Itu pertanyaan saya. Apa bedanya Kristen dengan iblis? Di mana iblis dan Kristen dua makhluk, sahabat dulu. Dua makhluk yang sama-sama
tidak lagi menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Apa bedanya iblis dengan Kristen? Jawab. Bedanya dengar, iblis itu kok iblis bapa segala dusta, orang Kristen pengikut Kristus. Kan jelas iblis setan. Kalau Anda kita pengikut anak kecil, kenapa Kristus, kayak gitu? saya tanggapi dong. Kalau Anda pengikut Kristus, berarti Anda menghambakan diri. Karena Kristus yang adalah Yesus itu adalah hamba Tuhan. Yesus hamba itu hamba Tuhan. Sementara Anda bukan hamba Tuhan. Maka itu masih beda. Itu masih beda. Anda dengan Yesus itu berbeda. Yang saya tanya, Anda dengan setan. Yesus itu hamba Tuhan. Yohanes 4:22. Tuhan, suaranya Yohanes 4. Macam Yohanes pemilik listrik kan habib kau. Dengar Yohanes 4:22. Yesus berkata, "Aku dan kamu muridku menyembah apa yang kita kenal, sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal." Yesus itu menyembah, dia adalah hamba Tuhan. Sedangkan Anda Kristen bukan hamba Tuhan. Sama seperti iblis juga bukan hamba Tuhan. Pertanyaan saya, apa bedanya Kristen dengan iblis yang sama-sama bukan lagi hamba Tuhan? Jawab. Gantian. Kok asik posisi nanya aja kerjamu. Sabar dulu. Lah, kan baru satu kasus ini. Masih itu ajanya. Udah dikasih kau tadi apa galaksi. Udah 178 koinmu. Sabar dulu, gantian dulu kau. Koin pula yang kau bahas. Kenapa dia lihat koin? Kenapa pendeta satu ini? Kembali ke tema. Pak Don King. Please kembali ke tema supaya yang di bawah teredukasi ya. Lanjut. Gitu. Jangan bicara koin. Kalau aku nanya nggak dikasih kesempatan sama si Juma, aku yang kau tegur. Juma dari tadi, Bang Juma kasih dulu si Don King itu nanya ke kita, Bang. Kan kita ini ahli di bidang Islam. Asik Kristen aja kita tanyain, Bang. Macam pengecut kita, Bang. Kayak gitu Jangan curhat. Lanjut. Karena kau murid Dok. Umat Islam paham betul dengan tema ini. Di Islam itu diterangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh iblis itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi jelas itu kami ini adalah dengar. Kami ini adalah Abdullah, kami ini adalah hamba Allah. Tadi Al-Quran saya sudah bacakan kepada teman-teman. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Jadi kami dituntut untuk beribadah kepada Allah. Bahasa Indonesia lah, gak usah bahasa Arab. Aku nggak paham bahasa Arab. Makanya jangan kau pernah mencoba bertanya tentang Islam. Bukan kelasmu, Dek. Bukan kelasmu. Bagaimana saya mau membahas Islam? Bukan kelasmu. Sedangkan Bible aja kamu nggak paham. Juma, cukup Bible aja. Cukup Bible aja. Temanya ini terkait dengan Kristus dan terkait dengan Kristen yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Duduklah, jadilah petarung, jangan jadi pengecut. Kenapa kau hanya bertanya saja? Bagaimana Anda mau bertanya kepada saya sedangkan materi ini kenanya ke Anda? Wakalatil Yahudu wan Nasara nahnu abna'u Allah. Wakatilmu itu apa itu maksud? Enggak ngerti. Begitu yang diterangkan oleh Al-Quran, orang Yahudi dan Nasara dan orang zalim yang ada di antara keduanya mengaku sebagai anak-anak Allah. Ini Al-Quran membahas kalian yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Kenapa kau pengecut? Al-Quran ini yang dibahas ini Al-Quran, Cak Kangkung. Biar ku pertanyakan Al-Quranmu, jadilah petarung. Ini Al-Quran yang membahas tentang kalian sebagai anak Tuhan. Makanya dibahas.
Karena Al-Quran membahas tentang kalian mereka berkata yang mengaku sebagai anak Tuhan. Ini sedang membahas Al-Quran. Takut dipertanyaan. Ini membahas Al-Quran, Cak Kongkong. Alamak, Al-Ma'idah ayat 18-nya ini yang kita sedang bahas. Terkait Kristen mengaku sebagai anak Tuhan. Tapi ternyata saya bukan antikristus, makanya saya menjadi Muslim. Yang antikristus itu Kristen. Yang antikristus itu Kristen. Lah iya dong. Kalau Anda itu tidak anti kepada Kristus, Anda tidak mungkin jadi Kristen karena Kristen itu adalah antikristus. Mau saya buktikan kalau Kristen antikristus? Mau? Halo Juma antikristus, ku bilang. Dengar Juma, waktu tanya aku kemarin kan. Halo Juma mau antikristus. aku buktikan bahwa kamu itu antikristus? Mau? Mau aku buktikan? Kalau Anda itu antikristus, mau? Mau enggak? Carikanlah koin sebanyaknya kawan, biar hidup kau. Kok bicara Koin lagi. Juma. Koin lagi. Ini apa Oten ini? Koin lagi. Juma. Eli lama Inilah Juma kalau- sabaktani. Antikristus itu Awasilah BRI Kristen. Satpam. Dipanggil pinca kau. Pengecut. Ditutup Yang- aja itu koinnya Pak Ustadz biar dia nggak ngiri Pak Ustadz. Iya iya. Yang Jadi- antikristus itu adalah Kristen. Mau bukti nggak? Dengar Satpam. Kau gak ngerti, bukan bidangmu itu Satpam. Yang itu sama Haji Bari tuh biar nggak ngiri. Beginilah kalau Satpam jadi profesor, perasaan profesor. Mana bicara koin kau, Memang cari koin. Kenapa kita nggak buka bayar jari? Kasih koin supaya nggak ngiri ya. Lagi kalau gitu. Bukan. Iri. Silakan. Ada anti sendoko. Wow. Bukan. Dengar saya. Dengar. Tuh dikasih. Kasih dulu koin. Iya. Enggak apa-apa, bagus, carilah koin. Aku senang kau dapat koin Juma biar dapat makan ya kalian. Udah lepas. Bagusnya itu. Lanjut ke tema. Lanjut ke tema ya. aja. Come on, boy. Ya, jangan saling potong. Subhanallah Khalid. Lanjut Guru. Oke, Gurunda Ya, terus di mute ngomong. dulu. Gurunda terus ngomong. Pengecut kau cuma satu komal. Aduh, gantian lah. Gakanya Gurundamu itu sampahnya nih si Juma ini. Ya udah langsung ngomong. Agak pintar. Langsung ngomong Pak. Jangan buang waktu, langsung ngomong Bapak. Curhat dia teman. Manfaatkan waktunya Pak. Langsung ngomong Pak. Anakku sayang. Yang adalah Tuhanku sendiri. Kabur dia. Udah dapat koin kabur dia. Dapat koin kabur, dasar kuclu. Kodong. Kemasian nih kamasih. Nah itu ada David. Ayo Bro David, silakan. Ini David sudah nyerah dia. Gak sanggup dia. Jangan Dia kumur-kumur sudah Bang. Ortodok itu kan sujud juga sama kayak Islam. Kenapa kau nyilem David? Suaramu nggak jelas. Bang, jangan kumur-kumur. Ngomong Bang, ngomong. Ada lah yang mengikuti itu. Kok Kristen begini amat ya kalian ya? Ish. Ajaran si Paulus penyesat nih kalian. Ada loh ortodok tuh. Apa kau lagi ngedan, lagi bersalin kayak Paulus? Nah, Gimana itu. Di siapa dulu Bunda Rahma. Nasya. Selamat malam. Selamat datang Bang Sivi. Ada Bang Sivi.
Banasya, selamat malam. Banasya. Kalau nggak ada ngomong diturunin, takut nebak. Siap, siap. Ya. Banasya, panggilan kedua. Banasya. Komangnya apa, Ustadz? David sudah pingsan. David, ayo diskusi David. Iya tadi tuh katanya kan Yesus sujud, ortodok juga kan sujud sama tuh Iya, benar. ortodok. Kenapa kau joget-joget di gereja? Siapa itu kan Lanjut Protestan. Gurun. Kalau Protestan iya Kau apa joget-joget. rupanya? Kau apa rupanya bang? Katolik? Yo, Oh, Katolik dia. Silakan Gurunda. Siapa David? Iya, Katolik dia Gurunda. Telur amporonya ini. Telur Apa busuk itu? nggak jadi Telur ayam. amporo. Kalau kita rarokeng, telur rarokeng, bayo rarokeng Ya, bayo rarokeng ini. Boto gitu Gurunda kalau dilempar mukanya. Bang Andi, assalamualaikum bang. Berarti dia sadar Yesus sujud, orang Islam sujud. Berarti Yesus itu Muslim, David. iya Bukan. tapi ortodok juga kan sama itu. Ortodoks, beda lah. Sebentar, Ortodoks izin itu ada patung Yesus tuker di akun depan. anti rungkatnya ya, izin bentar. Ortodok sama kayak Muslim itu, ada sujud, ada sholat. Kalau saya diem netizen, nggak ada yang bersuara, rungkat. Ini netizen juga, parah kali kalian. Abaikan aja bun. Gurun. Iya, netizen macam-macam. Silakan Gurunda, kita dilarang ngomong ini. Iya, ortodoks dapat ajaran sholat itu dari mana, abang? Ini sudah jauh kali dari tema ini. Ya kan dari perintah Yesusnya lah, Di mana perintahnya? sujud. Sujud. Berarti Katolik dan Protestan ini gimana dong? Ya enggak gimana-gimana. Berarti mereka bukan mengikuti Yesus. Mengikuti. Tapi nggak sujud. Tidak kayak Islam sujudnya juga. Jadi Nggak seperti Islam gitu. maksudnya gimana? Kalau ortodok iya, kalau ortodok tuh iya. Kenapa ortodok? Menurut tanggapan Bang Juna, gimana ortodok tuh? Seperti Islam itu apa menyimpang? Ya, Yesus tidak mengenal mereka. Percuma aja mereka mau melakukan apa. Faktanya ortodoks menyembah Yesus. Emang ada yang ngajarin nyembah Yesus? Kan cuman Paulus. Jadi rancu karena Paulus sendiri mengajarkan untuk menghilangkan semua perintah Tuhan. Orang Kristen itu pengikut Paulus tidak boleh lagi melakukan ritual seperti yang diperintahkan Tuhan. Begitu bang. Jadi kalau mau jadi ortodoks salah, mau jadi pengikut Paulus salah. Pengikut Paulus itu tidak boleh lagi melakukan prosesi-prosesi seperti yang dilakukan Yesus, itu nggak boleh lagi. Galatia 5 Anda baca satu perikop.
supaya kita sungguh-sungguh, supaya Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristen. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan ke penghambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, wahai Kristen, jikalau kamu menyunatkan nonotmu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan nonotnya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharap kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, Kristen menantikan kebenaran yang Kristen harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku Paulus yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku Paulus masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat bercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi Kristen itu pesan Paulusnya gimana? Saudara-saudara Kristen, memang kalian Kristen telah dipanggil untuk bebas. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Kristen itu memang sudah bebas. Mau ngapain aja bebas. Tapi Paulus mengatakan, jangan karena kebebasan, ya kau jadikan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi Kristen ini benar-benar manusia yang bebas dari aturan Tuhan. Nah sekarang, kalau bebas dari aturan Tuhan, apa bedanya dengan monyet? Apa bedanya dengan kera? Apa bedanya dengan orang hutan? Silakan, ada nggak yang bisa jawab? Silakan. Ibu suara Silakan David. David, silakan dibuka mute-nya. Ya banyak kontradiksi sih emang. Aku ya banyak kontradiksi. Ayatnya menjelaskan ini, ayat itu menjelaskan itu, jadi tabrakan susah gitu. Emang iya sih. Nah makanya, abang ini dari suku mana? Batak. Loh, Batak kok dialeknya kayak orang Madura? Perantauan. Hah? Perantauan. Oh rantau. Sekarang di mana bang? Pluto? Sekarang lagi ada di Banten bang. Oh Banten. Pasti udah lama di Banten? Ya baru 2 tahun lah. 2 tahun. Iya. Tapi memang darah Batak.
kakeknya, Ya. Batak memang dua-duanya, ibu juga. Iya. Iya iya iya. Gimana? Masih betah di nyembah Kristus? Ya gimana orang ya udah dari orang tua. Lah, jadi kalau orang tua masuk neraka mau ikut? Ya enggak Ya sudah kalau enggak. pula. Kok belum tentu pula? Jadi yang diusir Yesus di dalam Matius 7 nomor 2223 itu siapa? Kan itu kan yang mana itu? Matius 7 Bang. Pada Yang hari terakhir Tuhan nanti, itu. ya banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus Kristus, mengusir setan pakai namamu Yesus Kristus, bermujizat Itu kan pakai akhir namamu zaman Yesus. itu mah. Hah? Ya iya betul. Akhir zaman. Sekarang keturunan Anda nanti memanggil Yesus dengan panggilan apa? Yesus Kristus, Tuhan. Betul? Iya. Iya. Cucu Anda memanggil Yesus Kristus Tuhan. Cicit, Iya. Yesus Kristus Tuhan. Sampai keturunan yang menemukan kiamat, akhir zaman, mereka lah semua yang akan memanggil Yesus Tuhan. Itu berkat ajaran siapa? Berkat ajaran David. Tapi kalau hari ini David tidak lagi memanggil Yesus Tuhan, maka anaknya juga berhenti, cucunya berhenti semuanya. Maka cucunya seterusnya sampai kiamat itu tidak diusir oleh Yesus. Sekarang penentunya Anda. Maukah anak cucu Anda, keturunan Anda itu diusir dan dikatakan sebagai penyesat? Kalau Anda berhenti, maka otomatis anak Anda, cucu Anda semuanya tidak akan memanggil Yesus Tuhan. Dengan kata lain, mereka tidak akan diusir oleh Yesus. Pikirkanlah sampai sana. Mereka berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itu juga aku Yesus akan berkata, penyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Jadi yang selama ini Kristen panggil Yesus Kristus itu siapa? Kalau ternyata anak Maria tidak mengenal Kristen, Yesus aslikah yang mereka panggil atau Yesus palsu? Bang, Yesus asli yang mereka panggil atau Yesus palsu? Palsu. Pintar saudara-saudara. Pintar. Ayo ikuti saya. Asyhadu. Iya. Ada Bang Jangan gitulah. Bang David turun tuh. Loh, Yesus mengatakan apa, Bung? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Berkarir, cari uang, kita bakal tinggalkan. Cari harta, kita tinggalkan. Menumpu harta, tetapi kita semua akan tinggalkan. Yang kita tuju apa? Hidup kekal. Apa rahasia hidup kekal menurut Yesus? Hidup kekal itu adalah asyhadu alla ilaha illa huwa rabbus samawati wal ard wa asyhadu anna ana rasulullah. Itu kata Yesus tuh. Kalau diarabkan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka bersaksi bahwa engkaulah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Dan mereka bersaksi bahwa aku adalah utusanmu. Umat Islam ada enggak begitu? Beriman begitu? Yes. Tidak ada Tuhan selain Allah yang mengutus Nabi Isa, dan Isa adalah Rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Apa hadiahnya? Hidup kekal. Kalau Kristen, Yohanes 17 nomor 3 kita hadapkan dengan Kristen. Nah, coba kita pilih nih. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar.
Tuh kata Yesus. Kristen muncul. Berani nggak Kristen mengatakan Bapa adalah satu-satunya Tuhan? Tidak berani. Kenapa? Takut dihantam dari belakang pakai kayu oleh Yesus dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus juga Tuhan. Kata Kristen. Yesus juga Tuhan. Kata Kristen. Kapan-kapannya orang Kristen mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Elohim. Mampuslah. Yesus tidak masuk sebagai kandidat Tuhan. Roh Kudus tidak masuk juga sebagai kandidat Tuhan. Jadi apa mereka ini kalau cuma satu Tuhan yaitu Bapa? Maka Kristen tidak lolos di situ. Lalu Yesus mengatakan, dan hidup kekal itu adalah mengenal aku Yesus yang engkau utus. Berarti mengenal aku sebagai utusan Tuhan adalah jalan menuju kepada hidup kekal. Nah, Kristen dipanggil. Kristen berbaris. Siap. Gerak. Menghitung. Nah, 1, 2, 3. Dah. Istirahat ditentang. Gerak. Nah, istirahat ditentang. Habis itu ditanya, menurut kalian Yesus ini utusan Tuhan atau Tuhan? Apa kata Kristen? Mulai dari hitungan paling depan sampai di belakang. Apa kata Kristen? Yesus adalah Tuhan. Tuhan. Hidup kekal gak mereka? Tidak. Tidak. Tapi kalau umat Islam berbaris, siap komandan, menghitung 1, 2, 3, selesai, istirahat di tempat, gerak. Kalian mau ditanya nih, siap. Menurut kalian benar enggak Tuhan yang mengutus Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang menghidupkan orang mati itu adalah satu-satunya Tuhan langit dan bumi? Umat Islam akan bergemur menjawab, iya, kami semua menjadi saksi. Dia adalah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Oke. Pertanyaan kedua, bersaksi enggak kalian bahwa Tuhan yang satu-satunya itu telah mengutus seorang rasulnya, seorang nabinya ke tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah? Bersaksi enggak kalian? Bergemur umat Islam, ya, kami bersaksi. Berarti syarat dua ini dipenuhi oleh umat Islam. Maka kemana umat Islam? Hidup kekal. Sederhana itu. Kalau akal yang kita pakai untuk menelaah sebuah keyakinan atau kepercayaan yang mana kita mengaku bahwa kita adalah ajaran samawi. Sederhana. Makanya Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu apa? Summung bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta, bisu, tuli. Coba orang-orang yang maaf. Coba kalau orang buta tuh, Anda perlihatkan, kemudian Anda ambil sebuah pisang, lalu Anda katakan kepada mereka, ini apa? Dia tidak akan pernah kemudian mengetahui karena dia tidak melihat. Kalau orang tuli ditanya, saudara, ini apa? Dia tidak akan tahu apa yang Anda maksudkan. Begitu juga orang bisu. Anda coba kau sebutkan ini pisang, nggak bisa dia ngomong. Kristen punya mata, punya kuping, punya hati, punya akal, tapi lumpuh total. Apa buktinya lumpuh total? Hidup kekal itu mengenal dua hakikat. Betul? Betul. Apa yang pertama? Yesus sebagai apa? Utusan. Yang kedua, Bapa sebagai apa? Pengutus. Ada berapa? 1. Nah, mulai kacau. Buta, kuping, juga kemudian tuli. Mulut, bisu, gak bisa berbicara kebenaran. Yang keluar pasti bukan kebenaran. Menurut Yesus hidup kekal itu apa? Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Mulai. Mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Ayo.
Pendeta, pastor dikumpul dengan mulut mereka berbusa-busa. Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati di tombak manusia, bangkit pada hari ketiga. Itulah dia. Ilmu dari mana ini? Sedangkan Yesus tidak mengatakan itu. Hidup kekal adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Utusan siapa? Utusan Tuhan. Selesai. Tapi kalau Kristen, wah, kesana kemari dia, wah, mutar kesana kemari. Yesus adalah firman yang tadinya bersama-sama dengan Bapa, lalu kemudian turun bersama dengan Roh Kudus, lahir kemudian dari wanita perawan, kemudian menjadi manusia, lalu kemudian dia mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga. Pandai kali lah dia mengarang cerita entah kemana-mana perginya. Tapi itu pola kepercayaan saudara. Saatnya saudara menggugah perasaan saudara, pikiran saudara. Apa yang salah dengan agama saya? Kok agama saya bertentangan dengan kitab saya? Kok saya bertentangan dengan Yesus? Kalau Kristen itu benar, sederhananya gimana? Kalau Kristen itu benar, maka Yudaism hari ini sudah pasti Kristen. Kok bisa bang? Ya, alasannya, ingat, Yesus itu bukan seperti Melkisedek, tanpa berayah, tanpa ibu, tanpa awal, tanpa akhir. Bukan. Yesus itu dikelilingi oleh sanak keluarga. Ada ibunya. Ibunya punya saudara-saudara. Ibunya punya keluarga, punya opung, punya tulang, punya uak, punya ito, punya lai, dan seterusnya. Sudah begitu, Yesus punya paman, ada Zakaria, punya tante, ada Elisabet, punya saudara-saudara, ada Yudas, ada Yakobus, ada Maria, dan seterusnya. Sudah begitu, dia punya orang sekampung. Sudah begitu, punya 11 murid. Apakah ketika Yesus terangkat ke langit, semua keluarga dan muridnya ikut terangkat ke langit? Tidak. Lalu mereka menjadi pelanjut tongkat estafet pengajaran Yesus. Nah, generasi pertama sudah pasti mereka beranak, punya suami, punya istri, punya anak. Anak generasi kedua sudah pasti punya anak, punya istri, punya anak. Generasi ketiga punya anak, punya istri. Generasi keempat, maka ajaran Yesus itu akan memenuhi Yerusalem. Maka yang berkuasa di sana adalah agama yang diajarkan oleh Yesus. Kenapa? Karena keluarga Yesus, murid-murid Yesus, sahabat-sahabat Yesus, tetangga-tetangga Yesus, para saksi Yesus sudah pasti menjadi pengikut Yesus. Ajarannya pasti dianut oleh mereka. Generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 2000 tahun lamanya. Faktanya, keturunannya, murid-muridnya, sahabatnya, tantenya, bibinya, pamannya, ayah tirinya, semua keturunannya tidak menjadi Kristen. Jadi tongkat estafet pengajaran Yesus itu kemana perginya, Rek? Ternyata ajaran Yesus berhenti saat itu juga. Kenapa berhenti? Karena ada yang memblokade kemudian ajarannya. Siapa dia? Paulus in the gang. Maka ajaran Pauluslah kemudian yang merebak menjadi Katolik, lalu Protestan, lalu sekte, puluhan ribu sekte yang lain. Kemana murid Yesus? Kemana ibunya? Kemana saudara sekandungnya? Mana pamannya? Mana sepupunya? Mana ayah tirinya? Mana kemudian sekampung orang-orang murid-muridnya itu? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Kenapa justru Kristen itu munculnya di Roma? Tante Yesus yang mana yang pergi ke Roma? Sepupu Yesus yang mana yang ke Roma? Murid-murid Yesus yang mana yang ke Roma? Bukankah Yerusalem baru itu adalah tanah Israel, tanah perjanjian, bukan Vatikan, bukan Roma?
Bukankah janji Tuhan kepada mereka, aku akan memberikan keturunanmu tanah yang sudah aku janjikan. Lalu kenapa nyebrang ke Roma, Cak Kangkung? Jadi kalau Kristen itu adalah ajaran yang bersumber dari Yesus asli, maka hari ini tidak akan pernah kita lihat adanya dua kelompok besar, Yudaism dan juga adalah Kristen. Faktanya, murid-murid Yesus keturunannya sampai hari ini masih menjadi rabi-rabi Yahudi. Murid-murid Yesus keturunannya hari ini masih penganut agama Yahudi. Murid-murid Yesus sampai hari ini kitabnya masih Talmud, masih kitab Tanakh, Taurat, Ketubim, Nevi'im. Lalu Kristen yang dibawa oleh Belanda ini dari mana, Cak Kangkung? Ke gereja itu ajaran dari mana? Menyembah Yesus itu ajaran dari mana? Makan babi itu ajaran dari mana? Tidak puasa itu ajaran dari mana? Tidak sujud dalam ibadah itu ajaran dari mana? Ibadah minggu itu ajaran dari mana? Makan babi tidak bersunat itu ajaran dari mana? Dari mana? Sedangkan keturunan murid-murid Yesus hari ini, mereka masih melakukan tefillah. Mereka masih menjaga tahara. Mereka masih menjaga kemudian tradisi-tradisi ajaran Torah. Ayo. Pantas saja Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Saya kira begitu. Ya, sebagai penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan saudara David bisa mendaftarkan diri untuk segera disunat. Silakan. Silakan David. Ya, saya koreksi. Katolik itu puasa, Bang. Puasa. Cuman puasa pantang. Puasa pantat maksudnya? Ya, cuma kali gitu. Kenapa pantat yang puasa ya? Ada apa urusannya? Kenapa pantat yang puasa? Kenapa? Maksudnya nahan kentut 1 hari? Itu kan iman kami itu. Waduh, kalau itu nggak perlu puasa, Bang. Tinggal beli lem Alteco kayak Pak Bom Bom. Itu Pak Bom Bom itu udah 4 tahun udah pernah kentut. Buang air besar pun kagak pernah, udah 4 tahun dia. Ya gitulah. Iya. Iya, tahu. Kenapa bisa kayak gitu? Emang ada perintahnya puasa, Bang? Ada ya. Itu kan puasa 40 hari. Jadi Sama Katolik juga. Katolik juga puasa 40 hari? Iya. Enggak makan, enggak minum? Makan. Masolang generasi Salome. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya pantang itu kayak mantang daging nih, pantang daging gitu. Oh. Makan ringan-ringan itu nggak boleh sampai kenyang gitu. Oh, itu mah bukan puasa, itu puasu namanya. Puasa itu. Puasu. Kok nangis? Katanya puasa, tapi makan yang ringan-ringan. Makan buah, tapi jangan sampai kenyang. Itu bukan puasa, itu mah puasu. Ya, kayak gitu cara kerjanya. Oh, cara kerja pula pandai-pandaian. Puasanya itu tidak kayak diumbar, kayak apa dikelihatan sama orang. Oh, salah, saudara. Walaupun tidak diumbar, saudara, kalau orang Katolik itu puasa seperti puasanya Yesus, bayangkan, makan kemudian tak ada minum. Hari pertama mungkin masih kuat. Begitu tengah malam menjelang hari kedua,
sudah mulai ucoknya nggak mau tegang, mulai ribut. Ada apa ini? Ini bukan cuma satu keluarga, ini satu komunitas Katolik. Hari kedua sudah nggak mulai saling sapa. Ditanya, Martin, si mama marah. Kamu kok gitu kali kalau mama yang manggil? Orang namanya juga orang selemas mah, gak bisa ngapa-ngapain. Udah, kamu kerjakan itu sekarang. Gak bisa mah, lemas. Mana bapakmu? Ternyata bapaknya sudah pingsan duluan. Bangunkan bapakmu itu, bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dokternya juga sudah pada lunglai semua. Sakit apa Pak? Ini kena lapar kayak. Sama Pak, kami juga lapar. Dari kemarin gak makan. Itu baru hari kedua loh. Hari ketiga sudah mulai ambulans berbunyi, bantuan dari negara-negara lain masuk. Kenapa? Pada berguguran, pingsan, mati, busung lapar. Jadi biarpun kalian ingin mengatakan kami tidak akan memperlihatkan, tidak pamer, tidak, pasti akan ketahuan. Pasti ketahuan. Hari ketiga sudah tidak ada lagi bank beroperasional. Kenapa? Karena semuanya pada puasa. Siapa yang mau pergi kantor ngurus duitnya orang kalau perutnya 3 hari tidak diisi? Ini baru 3 hari, masih ada 37 hari ke depan. Mama, mending pindah alam saja ngana. Jadi itu tidak bisa. Itu puasa hanya untuk Yesus aja. Jadi kalau Anda kemudian kami juga puasa sama seperti bullshit. Bagaimana mungkin perut yang setiap hari diisi babi tidak diisi babi dalam waktu 40 hari? Nggak mungkin. Cacing-cacingnya di dalam teriak semua, David, kami lapar. Kalau kamu nggak makan babi, ususmu yang kami makan. Mau? Mau? Nggak mungkin. Apalagi dalilnya, apabila kau berpuasa, jangan kau seperti orang munafik, tapi minyakilah rambutmu. Ya. Jadi kalau orang Kristen lagi berpuasa ketahuan licin rambutnya, belah samping, mengkilap rambutnya. Mereka akan ketahuan puasa. Kenapa kok suci Pak? Sunyi kok pasarnya? M-Clubnya kok sunyi? Kok kemudian barbarnya ini sunyi? Tempat-tempat ini kok sunyi? Kenapa? Oh, semua pada puasa. Faktanya itu tidak pernah terjadi. Coba saudara bayangkan dulu lah. Hari ketiga kira-kira kalau Kristen ini puasa seperti Yesus hari ketiga, bernapas aja susah. Mata sudah keluar tuh, sudah mulai 3 cm biji mata bergeser ke depan. Nggak ada lagi kemudian pakaian di rumah yang berwarna orange, berwarna pink, kuning. Kenapa? Karena semua handuk yang berwarna kuning dikiranya pisang. Nggak ada lagi yang nampak. Kemudian sendal jepit yang berwarna ungu, sudah dipikirnya pisang goreng. Nggak ada cerita. Pokoknya hari kelima udah mulai tuh, hari kelima bicara gemeteran, jalan gemetaran. Selamat pagi. Yang lain pada emosi lihat orang kayak begitu, saling emosi. Kau kenapa lemas sekali? Kamu juga lemas? Aku puasa loh, sudah 4 hari. Oh sama, aku juga 4 hari udah puasa. Berapa hari lagi? Masih ada 36 hari. Mama mati sudah. Ini baru 4 hari. Hari kelima, kira-kira bayangkan orang Kristen yang pada kuat makan pada hari kelima puasa. Bayangkanlah Pak Bom Bom dulu. Bayangkan dulu Pak Bom Bom. Setiap beliau live pasti ngemil. Bayangkan Pak Bom Bom kalau dia tidak makan kemudian dalam 1 hari. Kira-kira masih bisa nampak mukanya di HP? Enggak. Malu buka kamera. Kenapa? Karena bibir bawahnya itu jatuh sampai 2 jengkal ke bawah. Hampir menyentuh pusat. Saudara bisa kirim saudara, aku lapar. Itu baru hari pertama. Hari kedua gimana Pak Bom Bom ini bisa dibayangkan? Hari ketiga, alah sudahlah, nggak usah dibahas, muntah nanti kita.
Nggak ada lagi orang cebok, nggak bisa karena menggerakkan tangannya ini nggak bisa lagi gosok pantat. Jadi dia di situ, kencing di situ, tidak lagi bisa sikat gigi, nggak bisa lagi mandi. Kenapa? Jangankan berjalan, untuk bernapas aja susah. Pak Bomong kencing di tempat, di tempat. Kamu kenapa gitu? Aku sudah 12 hari puasa, Bang. Maklumi ya, Bang ya. Kalau aku bau pipis, Bang. Oh, kamu masih puasa? Iya, Bang. Besok aku datang nagih lagi ya. Jangan nagih dulu, Bang. Jangankan bayar utang, Bang. Ngomong aja susah. Ayo. Jadi jangan menghayal. Jangan menghina puasanya umat Islam. Karena puasanya umat Islam itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Jangan pandai-pandai yang walah munafik katanya. Terus kalau kau jalankan puasanya Yesus, kau enggak munafik. Hah? Kau enggak munafik. Paling-paling lu puasa tapi di dalam kamar. Saya curiga kalau Pak Bom bulan puasa, mulai dari kantong depan sampai kantong belakang penuh dengan nasi disembunyikan. Yakin saya. Yakin. Di dalam lipatan-lipatan bajunya Indomie, Supermie, mie goreng. Lengkap. Siapa yang bisa, Rek? Siapa? Nggak akan pernah bisa. Dilarang makan babi aja mereka makan. Apalagi mau disuruh berhenti gegas, nggak mungkin, mustahile. Makanya saya katakan kalian ini anak-anak Tuhan kah? Anak-anak Tuhan kok diare? Anak Tuhan kok kena panu? Anak Tuhan kok kena kurap? Anak Tuhan kok emosi? Anak Tuhan kok jengkelan? Anak Tuhan kok sakit-sakitan? Anak Tuhan itu ya jadi Tuhan dong. Maha tahu, maha kuasa. Ini Pak Bom baru-baru. Lawan saya di YouTube. Saya tidak mau. Kalau di TikTok pasti kau kejar koin. Aku tidak mau. Lawan saya di TikTok. Kamu itu naik ke sini hanya minta koin. 3 bulan ke depan saya memang sudah berhenti kerja, saudara-saudara. Saya sudah ada di TikTok sekarang. Karena di TikTok saya bisa beli beras, bisa bayar listrik. Kamfret, kayak mana mau puasa 40 hari 40 malam? Gak bisa. Jadi kalian itu diajarkan sebuah konsep yang tidak rasional. Tidak rasional. Artinya, ya kalian ini anak Tuhan atau anak ayam? Ayo saudara David ikut saya. Asyhadu. Lalu kenapa NU sama Muhammadiyah itu puasanya tidak pernah barengan? Asyhadu. Ayo bang, ikut bang. Asyhadu. Apa? Bang cuma aja dibaptis ya. Baptis ya. Dibaptis mau jadi Tuhan juga. Ora. Mau gila-gila aja sendiri, jangan usah ngajak-ngajak. Oke saudara-saudara, saya kira seperti itu. Kita kembalikan kepada forum. Kalau ada saudara kita yang ingin berdiskusi lebih jauh, waktu dan tempat disilakan. Silakan. Kita sapa Nona. Nona, selamat Nona. malam Nona. Minta naik dari tadi. Iya, Nona Manise. Oh ya Abang. Selamat malam Bang. Malam. Ya, dari Mata Nono. Silakan Dari- Nona. Nono. Kristen apa Bang? Saya Islam, Bang. Oh, ya Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, silakan Bang. Yang naik Kristen ya teman-teman ya, yang naik Kristen. Bentar ya. Izin tanya sedikit sama si David ya, Ustadz Gurunda. Itu salib, lambang salibmu itu lambang kutuk atau lambang berkat? Kau pajang salib itu lambang kutuk itu atau lambang berkat? Tergantung. Salam 2 Kristus. Hah? Tergantung pemikiran itu.
Kau kutanya bang, itu lambang kutuk atau lambang berkat? Berkat lah. Galatia 3:13 tuh salib. Gurunda mana? Lah, Bang Juma kepental. Iya. Itu lambang Galatia 3:13 bang. Itu kan, Orang tergantung ikut itu terkutuk. kan membatalkan hukum Taurat. Oh, jadi kau nggak pakai lagi hukum Taurat ya? Ya, karena kan sudah ditebus. Yang Galatia itu. Jadi itu lambang kutukan atau lambang berkat? Berkat. Kenapa diludahi di sana di Yahudi sana bang? Kalau berkat. Kan yang kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lambang berkat kenapa diludahin bang? kan yang terkutuk itu orang lain yang disalib. Kalau Yesus kan dikutuknya beda gitu. Oh, kau tidak imani Yesus terkutuk ya, mati tersalib ya? Kan bang, itu kan salib berkat itu, tidak terkutuk dia. Galatia 13 terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Itu kan orang lain yang dikutuk sebelum Yesus itu. Siapa tuh? Jadi Yesus tidak disalib? Disalib, cuman itu kan bukan kutukan. Apa? Karena dia Kristus tertulis itu terkutuk. Pak David, Kristus yang dibahas Galatia 3:13 itu Kristus, Pak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebentar kita ke tema, teman-teman, sabarlah kalian. Kita sebentar ke tema. Biar kita kreasi. Kok nggak usah ngatur-ngatur tuh, netizen, sabar kau. Pendeta aja kita libas, sabar. Silakan. Iya, lagi ini nih. Besoknya masuk gua. Masuk jam 6. Atau kalau ada Oten gantikan aja nih ya David. David ini nggak serius kayaknya diskusi. Iya, yang Kristen silakan naik. Ada satu slot kosong masih teman-teman ya. Yang Kristen. Aduh, yang Kristen teman-teman. Menurut Bunda Rama, Kristus itu di situ Kristus siapa? Katanya ada dua Kristus nih. Kalau yang mati terkutuk itu Kristus palsu. Kalau yang terangkat diselamatkan itu Kristus asli, anak Maria. Karena dia dikasihi. Masa dia terkutuk? Yang terkutuk itu yang iblis. Mana bang? Berarti ada dua Kristus. Ya itu judulnya Salam Dua Kristus. Ada Kristus asli anak Maria, ada Kristus palsu yang mendatangi si Paulus yang sudah diwanti-wanti oleh Yesus di Matius 24:23. Waspadalah. Kalau ada yang datang kepadamu, seorang datang kepadamu mengaku, aku melihat Mesias di sana, melihat Mesias di situ, jangan kau percaya. Itu peringatan Yesus. Yesus anak Maria sudah memperingatkan, waspadalah, semua sudah kukatakan kepadamu supaya kamu berhati-hati. Nah, tapi kau percaya bahwa itu yang mendatangi Paulus adalah Kristus, padahal itu Kristus palsu. Mana dia? Mama Eka kabur. Ngobrol tadi, dia kayaknya ada tamu kali. Kayaknya dia lagi kerja ya, teman-teman. Iya, betul. Ya kita coba cari lagi, Bun. Share-share ya. Ya. Jadi di bawah Jadi, sebenarnya teman-teman, ada, guru cuman itu- diundang nggak mau naik. Gurunda itu bukan robot, dia butuh istirahat juga ngomong. Kalian ini, aduh. Diabaikan aja, Bun.
Yang typing itu. Nah, ini ada my lord. My Lord. Ya, silakan. Silakan saudara. Ada kacong juga Ustaz, kacong. Naikkan kacong itu Ustaz. Kacong siapa? Pak Apa? Haji? Yang mau syahadat ngeprank itu. Oh nggak ada, itu Idris itu. Ocok ya. Pak Ocong maksudnya. Ya, selamat malam my lord. Ya, selamat malam. Iya, apa kabar bang? Sehat bang, sehat. Sehat. Ini ada tema masih bergema nih, tema Salam Dua Kristus, belum ada jawaban sampai sekarang bang. Apa masalahnya? Ya, masalahnya ada dua Kristus. Ya, yang disinyalir disembah oleh teman-teman Kristen ini Kristus yang mana gerangan? Yang sama, yang anak Maria, yang disalib, bangkit, dan naik ke surga. Oke, jadi yang sejak lahir itu sudah jadi Kristus ya? Sudah dong, kan di Lukas 2 ayat 11 itu kan disebutkan, telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud itu kan. Oke, sejak lahir Kristus. Terus kenapa jadi Kristus lagi setelah disalib? Setelah disalib, orang-orang yang tidak tahu bahwa itu Kristus, jadi tahu itu adalah Kristus gitu. Siapa orang-orang yang nggak tahu? Orang-orang yang menyalibkannya. Yang menyalibkan siapa? Rabi-rabi Yahudi dan tentara-tentara Romawi. Rabi-rabi Yahudi nggak tahu? Enggak. Oh gitu. Kita coba buktikan ya. Orang-orang Farisi itu kan. Arti Kristus apa bang? Ya silakan Bang Dito. My Lord, arti Kristus apa? Kristus itu Mesias, orang yang dijanjikan Tuhan, orang yang diurapi. Bukan yang diurapi ya? Ya, yang diurapi. Ya. Orang Kristen itu Kristus bukan? Orang Kristen diurapinya ketika orang dibaptis dan dia memperoleh Roh Kudus, dia diurapi oleh Roh Kudus. Berarti Kristus juga? Dia memperoleh Roh Kudus di dalam hatinya yang merupakan Kristus kecil yang diam di dalam hatinya. Jadi ada Kristus di dalam hatinya. Ya, pertanyaan saya, yang diurapi kan Kristus. Orang Kristen diurapi juga. Jadi orang Kristen Kristus juga memperoleh Roh Kudus di dalam hatinya yang memberi petunjuk dan penguatan. Kristus juga atau tidak? Yang Kristus bukan dirinya, tapi yang tinggal di dalam hatinya, yang Kristus. Kembali lagi, arti Kristus adalah yang diurapi. Yang diurapi. Orang Kristen ternyata diurapi. Sesuai dengan dalil 1 Yohanes pasal 2 nomor 20, di situ dikatakan bahwa kalimatnya kamu telah mendapatkan pengurapan. Betul? Betul. 1 Yohanes pasal 2 nomor 20. Ya, pengurapan oleh Roh Kudus kan. Jadi orang Kristen Mesias nggak? Kristus nggak? Orang Kristen bukan Mesias, tapi dia memperoleh karunia Roh Kudus. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Nomor 27-nya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Betul. Ya, berarti bisa dikatakan orang Kristen juga Kristus. Kristus diam di dalam hatinya, ya. Nah, berarti Kristus juga kan? Yang diam di dalam hatinya Kristus itu. Iya, berarti Kristus juga bukan? Ada wakil Kristus di dalam hatinya. Kenapa susah banget ya untuk menyangkal kebenaran itu? Jadi kalau dua Kristus, kalau dua Kristus adalah merupakan wakil Kristus. Iya, oke. Kalau dua Kristus ini tema subnya, maka yang menjadi ordinatnya adalah orang-orang Kristen juga Kristus. Sebagaimana tadi Bunda Rahma mengatakan di Matius 24 nomor 3, 4, dan 5, ini peringatan dari Yesus. Dan juga di nomor 23. Matius 24
nomor 3 sampai nomor 5. Ini ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katanya mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku, yang sering menggunakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus siapa? Orang Kristen, betul? Betul. Dan berkata, akulah Kristus. Orang Kristen tadi juga mengalami pengurapan. Dia juga mengatakan Kristus. Kristus, Bang. Tetapi hal yang dilakukan sudah Kristus, Bang. Kami hanya Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. yang merupakan dia adalah wakil Kristus dalam hati. Ya, whatever. Tapi datanya berkata lain ya. Anda menyangkal yang ada di dalam Bible sendiri. Kemudian di nomor 23 yang pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Yang tidak disalib, Bang. Yang palsu adalah yang menyatakan Yesus tidak disalib, Bang. Yesus mengatakan akan datang banyak orang menggunakan namaku, memakai namaku. Betul. Yesus mensinyalir akan ada Yesus yang lain. Oke. Yang akan menyebarkan cerita Yesus yang berbeda, betul. Baik. Kalau saya tuduh ke Paulus, di situ di Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 5, Paulus mengatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ia mendapatkan penglihatan. Betul. Ya, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini ada yang mengaku Yesus. Kok dia tahu itu Tuhan sih? Nah, itu yang tidak tahu. Kan ini Bible Anda. Kok dia bisa tahu itu Tuhan, gimana itu? Justru itu, Bang, justru itu banyak scholar Kristen ya, cendekiawan Kristen itu bertanya-tanya dari mana ceritanya Paulus bisa tahu itu Yesus. Makanya mereka banyak yang jadi ateis. Itu persoalan dasar itu Tuhan. Ya itu kan dia bertanya. Dia bertanya ini, siapakah engkau, Tuhan, tanda tanya. Nah, gitu, suara itu menjawab. Ya. Suara itu menjawab, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tadi kita melihat di Matius 24 nomor 26, ini Yesus sudah memperingatkan. Nomor 25-nya, camkanlah aku sudah mengatakan kepadamu terlebih dahulu. Betul, oke. Apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Ya. Paulus tadi bertemu dengan yang mengaku Yesus di padang gurun, ada kisah tidak? yang mirip, Bang. Ada, tahu nggak? Sebentar dulu, sebentar dulu. Di Ibnu Katsir, Bang. Di Ibnu Katsir. Sebentar dulu. Sabar dulu. Ini ntar dulu. Ini kita lagi membicarakan Paulus. Kalau di Ibnu ada Katsir, kisah Paulus juga di kisah Ibnu Katsir. Yang perjalanan ke Damsyik, matanya dibutakan, ada di kitab Kisah Para Nabi. Nanti dulu, kita masih bahas Paulus ya. Dinda, itu sama persis ceritanya. Oh iya Ganda. Bunda. Anda yang mau tahu nggak jawabannya dari mana Paulus itu tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan bagi angkatan jahat? Ya, ada yang dia nanya apakah engkau Tuhan gitu kan? Tadi kata Kang Dito. Iya. Dari mana Paulus tahu konsep itu? Mau tahu Guru? Baca di dalam Mazmur 58 nomor 3. Anda aja yang sebutkan. Sejak lahir orang-orang fasik itu telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta itu telah sesat. Jadi di dalam Mazmur 58 nomor 3 ini, Tuhan sudah menetapkan para penyesat itu sejak dari dalam rahim ibunya. Sedangkan Paulus mengaku di dalam Galatia 1, sabar dulu. Di dalam Galatia 1 nomor 15, Paulus berkata apa? Tetapi waktu dia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi Paulus ini mengaku telah dipilih dari sejak dalam kandungan ibu. Pertanyaannya, apakah dia dipilih sebagai penyesat atau dipilih sebagai rasul? Kalau dia dipilih sebagai
kalau dia dipilih sebagai rasulnya Yesus, maka tentu dia akan mendampingi Yesus sejak Yesus itu kemudian memberitakan Injil di tengah-tengah Bani Israel. Harus dong, karena dia dipilih sebagai rasul. Kenapa kemudian dia justru menjadi penentangnya? Berarti yang benar adalah dia dipilih menjadi penyesat dari sejak dalam kandungan ibunya. Sudah dijawab? Sudah. Oke, saya jawab ya. Gini, ternyata Islam pun sangat memuliakan Paulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah jika demikian. Alhamdulillah. Berarti lagi-lagi dua korban yang kena musibah besar dari Bible. Pertama Yesus kena fitnah, Paulus pun kena fitnah kalau begitu. Karena yang menjelek-jelekan Paulus itu cuman Bible Anda sendiri. Yesus tidak pernah kemudian menyebut. Loh, Paulus sendiri mengatakan dirinya. Apa tuh? Aku menjerat kalian dengan tipu daya. Aku menjerat kalian dengan tipu daya dalam kelicikanku. Itu aku menjerat kalian. Oh bukan, itu pengakuan dirinya sendiri. Enggak, dia mengutip tuduhan-tuduhan. Itu pengakuannya orang. Dia. Itu pengakuan Paulus. Saya cek tafsirnya, dia mengutip tuduhan-tuduhan orang. Silakan. Coba Anda tunjukkan di mana itu Anda bisa katakan bahwa itu ada tafsir. Ayat berapa itu yang Anda sebutkan? Yang mana? Yang Galatia 1. Galatia 1 nomor 15. Apa? Tipu dayanya itu dikatakan dalam Roma 5, di dalam Roma 5, coba Anda baca Roma 5 nomor 20. Sebentar saya buka ya. Ya. Anakku sayang. Kata tipu daya bang di Roma 5:20 nggak ada. Hah? Nggak bukan, ada. Rangkaian daripada apa yang kemudian Paulus ajarkan itu. Coba Anda lihat di dalam Roma 5 nomor 20. Apa yang dikatakan kemudian beliau dalam konsep apa? Dalam konsep doktrin kepada Kristen. Baca aja dulu. Halo? Halo? Jadi saya sudah baca di situ apa katanya? Apa katanya? Itu katanya karena dosa sudah masuk ke dalam jiwa manusia-manusia sehingga diturunkanlah hukum Taurat. Tapi ternyata hukum Taurat tidak membuat orang menjadi lebih baik, malah semakin banyak pelanggaran-pelanggaran gitu kan. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini konsep dari mana ini? Tuhan tidak rela terus-terusan hidup dalam perbudakan dosa gitu kan. Ya, ini Paulus mengajarkan kalau Anda menginginkan kasih karunia berlimpah, maka perbanyaklah dosa. Bukan seperti itu, Bang. Loh, Anda baca, tidak rela. Anda baca baik-baik. Anda baca diperbudak dosa gitu. Anda baca baik-baik. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Terus lanjutannya? Silakan Anda baca. Apakah merubah makna daripada data nomor 20-nya? Silakan baca. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Merubah makna enggak? Sebab seperti telah dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan ditambahkan. Apa yang dirubah di situ? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Apa yang dirubah Paulus di sana? Kristus gitu kan? Iya, tidak ada yang dirubah. Jadi ketika Adam itu telah melakukan malah merembet fitnah ke Adam lagi. Semua manusia Adam diseret-seret.
Sedangkan Tuhan di dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan istrinya beserta seluruh keturunannya. Yang dikutuk itu iblis. Jadi Paulus ini sedang berusaha untuk melepaskan kemudian kutukan Tuhan kepada bapaknya, yaitu iblis, dengan menjadikan Yesus itu sebagai tumbal di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk dan siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Bukankah iblis yang dikutuk? Kenapa jadi Adam yang dikutuk? Enggak ada dalil. Tanah, terus ular. Ya, tanah yang dikutuk. Ular, iblis yang dikutuk. Mana kutukan untuk Adam? Ada. Terus Adam harus bersusah payah dia bekerja Ya, kan? itu konsep. Itu konsep. Kenapa? Karena di atas bumi ini berbeda dengan Ganbi Eden. Ketika Adam berada di Ganbi Eden, di Taman Eden, Adam itu berada di surga. Enggak ada surga itu di bumi, Bang. Kok di surga pula? Di Eden itu di bumi di Alkitab. Tidak, sama sekali. Mana ayatnya di surga? Mana kejadian berapa disebut surga? Oke, baik. Kita bahas, kita berpindah ke situ. Oke? Kita buktikan bahwa bahwa Ganbi Eden itu bukanlah di bumi, tetapi di surga. Sekarang begini. Sabar. Nanti kita akan kupas tuntas di Kejadian 2. Sekarang begini. Ketika Adam diusir dari Eden ke bumi, itu maksudnya apa? Eden dari bumi ke bumi. Hah? Kenapa keluar dari keluar dari wilayah taman itu, Bang? Loh, saudara, ketika berbicara dari Eden ke bumi, maksudnya apa? Bukan Eden ke bumi, dari wilayah taman keluar dari wilayah. Cuma beda wilayah. Oh, jangan Anda merubah dalil. Lah, jangan Anda merubah dalil. Disebut surga, Bang? Enggak ada ayatnya, Bang. Oke, kita bahas pelan-pelan. Ketika kemudian diceritakan, sabar. Ketika diceritakan dalam Kejadian 3 nomor 23, Adam diusir dari Eden ke bumi. Ya, itu maksudnya apa? Ya, jadi wilayah taman itu suci karena dia telah melanggar perintah. Bagaimana ceritanya Adam diusir dari Eden ke bumi? Maksudnya apa itu? Iya, karena dia melanggar perintah Tuhan, maka diusir dari wilayah taman itu. Jadi kok taman dari wilayah itu? Kok taman? Taman di Eden. Iya, Taman Eden itu di bumi juga. Bukan Taman Eden, Taman di Eden. Bahasa Ibrani-nya Ganbi Eden. Ganbi Eden. Gan itu taman, Bi itu di, Eden itu nama alam tersebut. Taman itu berada di dalam alam yang bernama Eden. Tapi saya cek semua tafsiran nggak ada Eden itu di surga, semua tafsiran di bumi. Saudara, Eden itu alam itu alam. Sedangkan taman itu berada di alam tersebut. Jadi ceritanya gini, Adam diusir dari taman yang ada di Eden menuju ke bumi. Oke. Nah, kalau gitu saya nanya, kapan cerita Islam itu muncul bahwa semua malaikat dan iblis dan semua suruh sujud kepada Adam itu? Itu pada saat di surga. Itu nggak ada di kisah agama-agama lain, cuma di Islam doang. Itu kayaknya Islam beda sendiri. Kata siapa? Kata siapa nggak ada? Di kitab mana ada? Kata siapa nggak ada? Adam berada di Ganbi Eden. Makanya masuk ke original teksnya. Di situ dikatakan bukan di Eden, tapi kisah malaikat suruh sujud itu kagak ada di agama lain. Ya, tidak akan mungkin Anda temukan sesuatu yang diceritakan Al-Quran sama dengan di dalam kitab saudara. Loh, sekarang permasalahannya gini. Anda buka Kejadian 2 sekarang. Boleh? Anda buka Kejadian 2? Ayat berapa? Buka aja, nanti saya arahkan. Boleh? Anda sudah buka? Bilang kalau sudah, biar saya tekan tombolnya di sini. Kejadian 2 ayat 1. Anda baca di data nomor 4. Kejadian 2 nomor 4, selesai penciptaan langit bumi beserta isinya. Coba Anda bacakan. Baca sekarang. Ya, demikianlah riwayat penciptaan langit dan bumi selesai. Terus? Selesai kan? Kalau di situ sudah selesai berarti sudah ada Adam. Ini kan langit dan bumi, bukan surga.
Tapi katanya tadi Adam itu di bumi. Iya, ini kan Berarti berarti ditaruhnya berarti di bumi. Adam sudah ada, berarti Adam sudah di bumi. Iya, di bumi ini. Ya, oke. Kejadian 2 nomor di 4 surga aja, selesai. Kejadian 2 jangan terlalu dulu. Nanti Anda ditampar sama Bibal. Kejadian 2 nomor 4 selesai penciptaan langit bumi beserta isinya. Beserta isinya. Berarti telah masuk Adam. Betul. Kejadian 2 nomor 5, di situ sudah ada Adam di bumi tidak? Coba Anda baca nomor 5-nya. Ini namanya siapa sih? Kok ditutup namanya gitu? Namanya boleh nggak? Saya nggak bisa baca namanya. Siapa orangnya? My Lord. My Lord. Belum ada. Oh. Edo. Nah, kejadian 2 nomor 5 itu sudah ada Adam. Belum. Loh, tadi katanya di kejadian 2 nomor 4 selesai beserta isinya. Iya, kan belum diciptakan Adam ini. Oke. Kejadian 2 nomor 6, kabut naik dari bumi lalu Kabut naik dari naik kemana? membasahi seluruh permukaan bumi. Kabut naik dari bumi. Lalu Ya. kejadian nomor 7-nya? Jadi nomor 7 baru dia menciptakan manusia. Baru dia menciptakan manusia. Tadi sudah selesai penciptaan di bumi. Sudah. Ada Adam? Belum. Nanti kabut naik dari bumi ke atas, baru Adam diciptakan di Iya, atas. itu Baca dong. awan yang jadi hujan. Baca lengkap. Nomor 6, nomor 7 Anda baca lengkap. Biar saya dengar. Tetapi awan naik ke atas bumi lalu membasahi menjadi hujan kan. Setelah itu, setelah turun hujan baru Tuhan menciptakan manusia. Di mana ada dalilnya kayak begitu? Parah kali, bah. Parah. Anda akan dihantam data nomor 8-nya. Di data nomor 8 berlanjut penciptaan taman di Eden, tempat Adam dibentuk. Setelah datang kemudian kabut dari bumi. Iya, kabut itu awan, Bang. Awan yang akan jadi. Dia tahu, dia terangkat ke atas. Lalu kemudian setelah itu terjadi, Adam diciptakan di Eden, bukan di bumi, Cak Ayu. Mana ada cerita di Eden? Anda baca nomor 8. Parah ini, rusak. Jangan bergeser ya. Kita nggak apa-apa. Selanjutnya Kita nggak Allah apa-apa. Tuhan menciptakan Taman Eden. Dia menciptakannya di bumi atau di surga ini? Kayaknya di bumi. Sekarang tadi Anda mengatakan proses bumi sudah selesai dan isinya. Sudah. Di data nomor 4 sudah. Lalu Eden dicipta di mana? Dia mau menciptakan sebuah taman. Taman di mana? Tadi katanya isinya sudah selesai, gimana ceritanya, Cayu? Itu kayak lautan, danau. Ini tambahannya taman. Nomor 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Elohim belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang mengusahakan tanah itu. Belum ada. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Naik atau tidak? Apanya naik? Tadi naik atau tidak? Dari bumi naik tidak? Awannya naik, ya, awan. Nah, baca nomor 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekarang baca nomor 6-nya. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Setelah ada kabut. Iya, kabut, Bang. Kok awan pula? Kok awan? Kabut. Iya, kabut yang jadi hujan nanti. Astagfirullahaladzim. Itulah yang dibutuhkan oleh Adam untuk hidup di atas. Makanya dikatakan, tetapi ada kabut. Sabar. Oh, kan ke atas, Bung. Kan ke atas. Tafsir dari mana orang itu awan?
Astagfirullahaladzim. Awan tertulis kabut kok dibilang awan, gimana teman-teman? Kabut itu dengan awan kan mirip bang, bentuknya sama. Mirip tapi tidak sama, saudara. Ya, aduh, gimana ceritanya ini? Bagaimana menjelaskan kabut dan awan ini orang-orang seperti ini kok di? Tadi kan kabut menjadi hujan, berarti itu awan. Aduh, gimana ceritanya? Lalu akan tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Kemana perginya kemudian tuh? turun hujan kan? Nah, berarti kemana? itu awan. Kok jadinya hujan berarti masih? itu awan, kan? Kenapa jadi hujan? Dengar. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Elohim membentuk manusia itu. Nah, baca nomor 8. Pindah ke nomor 8. Ya. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di mana? Di mana dibuat tamannya? Eden. Di bumi atau di Eden? Di Eden. Taman Eden di bumi. Aduh, Mama kenapa bisa ketemu sama orang yang tulul kayak begini? Di situ bahasa Ibraninya Gan-di Eden, dan juga bahasa Indonesia Taman di Eden. Taman di Eden. Inilah orang Kristen ini, kalau sok-sokan bahas kitabnya orang tapi gak ada ilmu, hanya modal terjemahannya kayak gini jadinya. Taman di Eden. Artinya apa kalau taman di Eden? Taman di Makassar gitu. Di surga, Pak. Lalu orang itu diusir dari Makassar ke bumi gitu maksudnya. Oh, taman itu di Jakarta. Taman itu di Jakarta. Lalu orang itu diusir dari Jakarta ke bumi. Alamak. Eden itu alam seperti alam semesta ini, tapi dia juga memiliki kedudukan, yaitu beda dengan alam bumi. Makanya dari Eden diusir ke bumi. Jadi taman ini berada di Eden, bukan di bumi. Kalau bumi dalam bahasa Ibraninya apa? Bang Handi tahu tuh? Eretz. Eretz. Sabar bang. Nah, begitu. Jadi Adam itu bukan di bumi. Adam itu dicipta di surga. Oke, saudara Dinda Dito atau siapa, silakan, ada tamu di sampah dilayani, dibuatkan kopi Jadi, campur masako. kesimpulannya Silakan. antara Eden dan bumi beda ya? Beda. Tapi mereka mengatakan Eden di bumi, berarti di Irak. Jadi Adam diusir, transmigrasi gitu. Nah, ya udahlah. Giliran ditanya Edennya ada di mana, bingung. Kalau Masaha di Irak, di Tibet kalau Masaha. Baik, Kang Dito, silakan Kang Dito dengan Pak Kapora. Ya, selamat malam Pak Kapora Santana. Selamat malam. Ya, kita kembali ke tema Pak ya. Di sini tema kita adalah 2 Kristus. Bapak? Halo? Dibuka aja Pak mic-nya Pak. Kita interaktif saja, nggak usah di-mute. Tapi kalau boleh tahu Bapak dari sekte mana? Katolik atau Protestan Pak? Protestan. Protestan, oke. Bapak sebagai orang Protestan, Bapak meyakini nggak kalau semua jemaat Kristen itu juga Kristus, Pak? Ya, Kristus hidup di dalam kita. Pertanyaan saya, apakah Bapak sebagai orang Kristen juga mengakui diri sebagai Kristus yang diurapi? Ya, nggak kita lah, tapi Kristus hidup di dalam hati kita. Oke. 1 Yohanes pasal 2 nomor 20, Pak, perhatikan saya yang baca. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan demikian kamu semua mengetahuinya. Kemudian di nomor 27-nya Bapak tadi sudah mengaminkan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Nggak perlu saya teruskan, karena kesimpulannya orang Kristen adalah juga Kristus, begitu ya Pak ya? Jadi Bapak sudah mengakui, mengamini bahwa Bapak juga Kristus, Pak? Boy. Kurang gede tembolokku.
Jadi kalau substansinya, aduh jatuh Bang Zuma, berat. Baru mau diajak tektokan. Kami itu nggak merasa lebih pintar dari orang Kristen. Tapi memang luar biasa Gurunda kita ini Gurunda oten-oten gitu loh. Kamu dulu ada pejabat itu harus hormati pejabat. Dia lagi. Gumasa. Gumasa. Yesus itu hidup sebagai pejabat surga atau bukan? Sebagai pejabat surga. Oke. Yesus seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Oke. Yesus itu hidup sebagai Tuhan atau tidak? Yesus seorang manusia berpangkat Allah menjabat Tuhan. Yesus hidup sebagai Kristus atau tidak? Yesus yang manusia adalah seorang Kristus, seorang anak Allah. Nah, berarti Yesus ini adalah seorang Kristus, betul? Yesus seorang Kristus, seorang anak Allah. Berarti dia adalah hidup secara Kristus, betul? Bukan hidup secara Kristus. Dia adalah Kristus, anak Allah. Kristus artinya anak Allah. Yesus hidup sebagai Kristus. Yesus adalah anak Allah. Yesus hidup sebagai Kristus, betul? Yesus adalah Kristus. Yesus hidup sebagai Kristus. Bukan sebagai, ya, dialah anak Allah. Iya, dia hidup sebagai Kristus. Bukan hidup sebagai Kristus, dia adalah anak Allah. Kayak mana sebagai hidup? Yesus itu adalah Kristus yang hidup sebagaimana Kristus hidup, betul? Sebagaimana Kristus hidup, dia kan Kristus. Nah, berarti dia hidupnya sebagai Kristus. Dia Kristus. Iya, hidup sebagai Kristus. Dia adalah Allah. Bukan sebagai. Dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Yesus adalah anak Allah. Maka hidupnya sebagai Kristus. Yesus adalah anak Allah. Kok pakai sebagai? Maka hidupnya sebagai Kristus. Kok pakai hidupnya sebagai Kristus? Lalu dia hidup sebagai apa? Ayam. Dia manusia. Hidup sebagai Kristus. Dia manusia yang dia manusia yang anak Allah. Yang adalah Kristus. Anak Allah artinya anak Kristus. Nah, berarti dia Kristus. Yesus adalah manusia yang Kristus. Artinya Yesus adalah berarti manusia dia yang hidup anak Allah. sebagai Kristus. Bukan sebagai Kristus. Lalu sebagai apa dia hidup? Dia adalah manusia, anak Allah. Berarti dia hidup sebagai manusia. Iya. Bukan sebagai Kristus. Kristus itu kan pangkatnya. Nah, berarti dia hidup sebagai Kristus. Yesus sekarang manusia di surga. Berarti dia bukan Kristus. Dia manusia anak Allah. Berarti dia bukan Kristus. Dia Kristus. Berarti dia hidup ala Kristus. Dia manusia anak Allah. Yang adalah Kristus. Kristus adalah artinya anak Allah. Berarti dia hidup sebagaimana dia hidup hidupnya sebagai manusia. Kristus. Berarti dia hidup sebagai Kristus. Berarti dia hidup sebagai Kristus. Dia anak Allah, artinya dia adalah Kristus. Dia adalah Kristus. Berarti dia hidup sebagai Kristus. Iya, sama aja. Dia manusia. Sama aja. Terus kenapa Anda iyakan dari tadi? Kenapa pakai sebagai? Berarti Yesus ini hidup seperti Kristus karena memang Bukan dia adalah Kristus. Kristus itu siapa? Dia Kristus. Dia adalah Kristus. Dia adalah berarti hidupnya adalah hidup Kristus. Betul? Dia adalah manusia yang Kristus. Nah, berarti dia hidup sebagai Kristus. Dia adalah manusia yang Kristus. Dia adalah manusia yang anak Allah. Berarti hidupnya hidup Kristus. Kok hidup Kristus? Nah, jadi hidup apa? Dia kan manusia. Ya, tapi dia Kristus. Dia anak Allah. Nah, berarti dia Kristus. Iya, dia Kristus. Berarti dia hidup sebagai Kristus. Sama kayak gini. Saya manusia, saya sarjana.
Anda hidup sebagai ayam atau sebagai manusia? Siapa? Anda. Saya manusia. Berarti Anda hidup sebagai manusia? Bukan sebagai. Kenapa sebagai manusia? Bagaimana manusia hidup sebagai manusia? Manusia jadi bagaimana Anda hidup sebagaimana kucing? Nah, manusia hidup sebagaimana manusia hidup. Nah, ya udah hidupnya manusia. Nah, berarti hidup sebagai manusia. Iya, oke, nggak apa-apa. Dari tadi oke. Saudara-saudara, kita sudah menyaksikan malam ini seorang gumasa, tukang masak di rumah sakit jiwa, telah mengakui bahwa Paulus pula, Yesus itu hidup sebagai Kristus. Kok hidup di dalam Kristus? Mulai lagi. Baru mau dilanjut, mulai lagi. Kristus artinya anak Allah. Ya, dia hidup sebagai Kristus. Coba ulang dulu. Yesus adalah anak Allah. Bilang dulu. Yesus adalah Kristus yang diutus bilang dulu. oleh Yesus, ulang-ulang. Berkocar deh. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah utusan Allah yang hidup sebagai Kristus. Yesus adalah boleh utusan. Nggak boleh. Yesus adalah Allah sebagai juru selamat. Boleh. Yesus adalah manusia yang diutus sebagai juru selamat. Yesus adalah manusia yang adalah Kristus. Yesus adalah manusia yang diutus sebagai juru selamat. Yang adalah Kristus. Ya. Tepuk tangan dulu. Jadi saudara-saudara sekalian, malam ini kita sudah menyaksikan saudara gumasa sebagai tukang masak di rumah sakit jiwa sudah mengakui bahwa Yesus adalah anak manusia yang hidup sebagai Kristus. Iya, betul? karena Sang Maha Pencipta adalah manusia yang penuh Allah. Sekarang mari kita tengok. Sang Maha Pencipta menurut Bibel. Sekarang mari kita tengok dalil 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus. Betul? Betul. Berarti Kristen ini adalah Kristus. Seperti bukan berarti sama. Ya, berarti kalau ada yang bukan TNI berpakaian seperti TNI, berarti dia bukan TNI, cuman seperti. Betul. Artinya dia adalah TNI palsu atau asli. Seperti kan itu kan mengacu kepada tingkah laku. Berarti kalau bukan TNI menggunakan pakaian seperti TNI, berarti dia TNI asli atau palsu? Palsu. Kristen dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, dia wajib hidup seperti Kristus. Dengarkan ya. Iya. Harus seperti guru. Iya. Harus seperti guru. Berarti berarti guru palsu. Nah, jadi masukmu semua murid guru palsu gitu. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Betul? Betul. Berarti Kristen ini hidup sebagai Kristus. Betul? Seperti Kristus. Betul? Seperti Kristus. Betul? Iya, seperti gurunya. Pertanyaannya, apakah Kristen yang hidup seperti Kristus adalah Kristus asli atau bukan? Kenapa? Coba. Sangat dong. Murid itu harus seperti guru. Iya, pertanyaan saya, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaan saya, orang Kristen yang hidup seperti Kristus, apakah mereka ini Kristus asli atau bukan? Dengarkan kata-kata. Setiap murid harus seperti guru. Kalau murid hidup seperti guru, berarti dia adalah guru atau bukan? Dia bukan. Berarti dia adalah guru Jadi murid adalah guru palsu. Kalau dia hidup seperti guru, padahal dia hanya murid,
Iya, dengar. iya. Kalau dia Makanya hidup Muslim seperti adalah- guru, makanya Muslim adalah Muhammad palsu. dengar. Kalau dia hidup seperti guru, padahal dia hanya murid, berarti dia guru palsu. Pagi-pagi dia mandi, pakai seragam guru, sisir rambut, pakai buku, masuk ke kelas, bukan duduk di bangku murid, duduk di bangku guru. Habis itu, anak-anakku yang kukasihi, pagi ini kita buka buku matematika Muslim kita. Muhammad palsu. Kita belajar menghitung. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini Jadi murid yang Muslim hidup. adalah Muhammad palsu. Dengar, ini kemudian murid yang hidup ala guru, maka dia adalah guru palsu. Muslim Muhammad palsu. Kenapa bisa? Iyalah. Kenapa bisa? Umat Islam itu tidak hidup seperti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang dijamin oleh Allah, satu-satunya manusia yang dijamin oleh Allah. Kesimpulannya Muslim adalah Muhammad palsu. Salah. Kami tidak pernah mengaku sebagai Nabi Muhammad, tidak pernah mengaku nabi, tidak pernah. Sedangkan di dalam pengajaran 1 Yohanes 2 nomor 6, orang-orang Kristen wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Iya, sama seperti karena gurunya Kristen itu kan Yesus Kristus. Maka murid harus mengikuti seperti gurunya. Ketika kemudian dia merasa seperti Kristus, menggunakan pakaian Kristus di dalam Galatia 3 nomor 27, maka apa yang terjadi? Kalau dia harus memakaikan sifat-sifat Kristus, dia adalah Kristus asli atau palsu? Bukan begitu logikanya. Bukan begitu gimana? Bagaimana ceritanya Murid ini? itu jadi contoh inilah Kak. Berarti Muslim itu kan Muhammad palsu kan, karena Muslim itu kan mengikuti tingkah laku Muhammad. Lah, kami kemudian tidak wajib sama hidupnya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu punya gelar. Apakah umat Islam hidup seperti sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 6 tadi, Kristen wajib hidup sama seperti Kristus. Kalau dikatakan Kristen wajib hidup sama seperti Yesus, oke. Tapi ini dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Berarti ini berbicara mengenai kedudukan. Ini berbicara kedudukan, bukan berbicara mengenai sifat. Ini kedudukan, jabatan. Kalau sama hidupnya Nabi Muhammad, berarti kan bukan jabatannya. Ini sama hidup seperti misalnya apabila ada orang yang percaya kepada Prabowo, maka dia wajib hidup sama seperti presiden hidup. Gimana dong? Ini berbicara mengenai gelar, pangkat, bukan berbicara mengenai oknum. Oke? Kalau hidup seperti Yesus hidup, bagus. Yesus taat beribadah. Wah, mantap itu. Hidup sama seperti Nabi Muhammad hidup, bagus. Ini mereka taat beribadah sama seperti Nabi Muhammad. Tapi itu bukan. Kesimpulannya Muslim adalah Muhammad palsu. Di dalam 1 Yohanes 2:6, bukan hidup seperti Yesus, hidup seperti Kristus. Hidup seperti Prabowo dan hidup seperti presiden itu beda. Kalau ada yang hidup seperti presiden tetapi dia bukan presiden, maka dia presiden palsu. Kalau hidup seperti Prabowo, silakan. Prabowo rajin olahraga, rajin sholat, sarapan teratur, tidak minum khamar dan seterusnya, silakan. Tapi kalau ente hidup selayaknya presiden hidup, sementara Muslim Anda adalah hanyalah Muhammad palsu. rakyat jelata, maka Anda salah konsep. Kesimpulannya adalah Kalau Muslim ada Muhammad seorang palsu. murid,
kemudian mensifati kemudian sifatnya oknum si guru, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia hidup seperti guru, sementara dia murid, itu yang keliru. Kalau ada rakyat yang hidup seperti presiden, tapi dia hanya rakyat biasa, itu keliru. Tapi kalau mencontoh sifatnya daripada Prabowo, silakan aja yang baik-baik. Iya, ya. Jadi konteksnya bukan. Ini berbicara mengenai gelar Gumasa. Gelar Mesias Kristus itu bukan gelar sembarangan. Jadi namanya murid harus mengikuti tingkah lakunya, kan gitu. Itu tapi dia tidak guru kan? Hidup apa? Tapi dia bukan guru kan? Siapa bukan guru? Murid. Murid bukan guru. Betul sekali. Berarti yang dia sifati hanya sifat oknum. Iya. Bukan berperilaku seperti guru. Sekarang perilaku itu maksudnya apa? Pergi ke sekolah nggak mendengarkan guru, tapi dia yang ngajar itu di depan kelas. Itu bukan perilaku. Perilaku guru itu moral. Saudara, yang guru perilaku itu adalah moral. Saudara, guru itu pengajar. Betul. Murid ke sekolah mengajar atau diajar? Murid mendengarkan ajaran. Berarti dia tidak boleh wajib hidup sama seperti guru. Dia harus tetap sama seperti murid. Kapan dia hidup layaknya seperti guru, maka dia guru palsu. Begitu maksudnya. Karena guru itu gelar, Kristus itu gelar. Kawan, tidak boleh bukan Kristus hidup seperti Kristus, gak boleh. Bukan guru hidup seperti guru, gak boleh. Maksudnya gini, kalaupun bukan presiden hidup seperti presiden, gak boleh. Bukan polisi hidup seperti polisi, gak boleh. Polisi gadungan itu namanya. Gak boleh, saudara. Jadi Anda yang bukan Kristus, Kristen atau murid Yesus, dengar. Anda yang bukan Kristus tidak boleh sebagai Kristus. Kenapa? Karena yang menjadi anak Tuhan dalam perspektif Yudaism itu hanyalah mereka yang diurapi. Maka Yesus boleh menyebut dirinya sebagai anak Tuhan dalam perspektif ini, tetapi Kristen tidak boleh menyebut juga ikut-ikutan jadi anak Tuhan. Karena kalian bukan yang diurapi Tuhan. Kalian ini adalah manusia biasa yang mencoba mengkudeta Tuhan dengan mengambil gelar anak Tuhan. Kalian itu yang menetapkan anak Tuhan itu bukan kemauan orang per orang, tapi Paulus. Paulus yang melantik kalian. Paulus yang melantik kalian menjadi menjadi bukan hamba Tuhan. Dengan kata lain, Paulus ini punya kapasitas terhadap kalian, punya kepentingan terhadap kalian, punya wewenang terhadap kalian. Di mana Tuhan? Kalau begitu di mana Tuhan pernah mengatakan kalian bukan lagi hambaku, tapi kalian adalah anakku? Itu di mana tertulis? Jadi setiap dengarkan dulu, dengarkan. Pejabat. Dengarkan. Pejabat. Ya, di surga ada kerajaan surga. Pejabat. Nah. Kerajaan surga. Di kerajaan surga ada banyak pejabat surga. Mati mi. Para pejabat surga lah yang layak disebut sosok-sosok yang Tuhan, sosok-sosok yang mulia, sosok popok kapang. Iya. Jadi Tuhan artinya adalah orang-orang yang sangat suci. Orang-orang masalah generasi. Gumasa, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Iblis, sebelum iblis dia hamba daripada Sang Maha Pencipta. Setelah dia tidak mengikuti perintah Tuhan, apakah dia masih hamba atau bukan? Tidak. Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Tuhan mana sekarang? Mulai ngaco. Karena Tuhan itu kan mulai ngaco. Bukan satu pribadi. Mulai ngaco. Tuhan itu bukan satu pribadi.
Mulai ngaco. Jadi Gumasa, antara Gumasa dengan iblis itu tidak ada bedanya. Sama-sama makhluk yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Dengarkan, Berhentilah ya. dari kegilaanmu, kawan. Jadi iblis itu juga bertuhan kepada iblis tertinggi. Nah, kamu juga bertuhan kepada iblis yang tertinggi, namanya Tidak. Kristus. Saya hanya Iblis menyamar-nyamar menjadi Kristus. Itulah Tuhanmu. Hanya para Karena pejabat surga lah waspadalah Tuhanku. kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sebab Kristus palsu akan datang dan banyak akan menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan palsu juga. adalah orang-orang yang memberitakan surga tapi dia tidak bersaksi tentang Yesus Kristus. Kristus palsu adalah semua Kristus yang bukan anak Maria. Palsu. Semua hanya anak Maria, Yesus yang Gumasa Maria, yang Kristus tersalib, palsu. itulah Bom-bom yang dimaksud Kristus dengan Tuhan palsu. Kristus. Siapa lagi? Siapa lagi? RK Kristus palsu. Rudi Yohanes Kristus palsu. Gumasa Kristus palsu. Semua orang Kristen itu adalah Kristus palsu. Bukan anak Tuhan, tetapi anak ketek. Siapakah Tuhannya iblis? Siapakah Kristus. Tuhannya iblis? Tuhannya iblis adalah iblis tertinggi. Siapakah Tuhannya polisi? Polisi tertinggi. Mateminya Siapakah yang pecah disembah kepala. oleh iblis? Iblis tertinggi. Tiarap. Ya kan? Nah, siapakah yang disembah jin? Jin tertinggi. Iblis adalah makhluk yang bersarang di gua gelap. Tiarap. Jangan biarkan kepalamu kena peluru. Coba, Yesus yang manakah diakui Muslim yang Kristus? Anak Maria. Anak Maria. Yesus yang manakah yang diakui Muslim adalah anak Allah? Tidak ada. Kristus artinya anak Allah yang hidup. Syukran, Bang Zul. Kristus artinya anak Allah yang hidup. Apakah ada Muslim mengakui anak Allah? Tidak. Nah, artinya Muslim mustahil mengakui Yesus adalah Kristus. Itulah makanya Muslim adalah antikristus. Antikristus adalah yang anti kepada Yesus dan percaya kepada Kristus palsu. Antikristus adalah anti anak Allah. Antikristus. Muslim kan anti anak Allah. Antikristus adalah anti terhadap anak Maria. Kristus artinya anak Allah. Antikristus artinya anti. Kristus artinya orang yang diurapi. Intinya Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan. Mereka nggak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Tetapi mereka masih ada prosesi ibadah-ibadah. Kepada siapakah ibadah mereka persembahkan? Kepada Tuhan tidak mungkin. Tak lain dan tak bukan kepada Bapa mereka, yaitu iblis. Anti anak Allah. Oke, lanjut Bang Andi. Dari tadi Ya kan? diturunkan. Kepo. Tuh Kapora, kadang-kadang selamat agak ada malam, otak. Kapora. Otak buntu. Kapora. Selamat malam Bang Kapora. Direspon Bang. Malam. Iya. Ya, malam. Dari Kristen ya Bang ya? Ya, tadi kepental saya. Oh iya. Kristen apa Bang? Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Protestan, oke. Iya. Ke Kang Dito atau Bang Handi mau diskusi? Sambil menunggu Gurunda istirahat. Iya. Ya Bang, di sini ada tema Salam Dua Kristus Bang. Sudah pernah dengar sebelumnya?
Belum, baru ini baca 2 Kristus, maksudnya. Oh, baru Kristus dengar. ada 2 ya? Iya, abang bisa sambil buka di Lukas 2 nomor 11, Bang. Bentar. Kang Dito monitor, Kang Dito. Lukas 2 Nomor 11. 2 nomor 11. Ini terlahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, silakan Kang Dito. Iya. Ya, tadi kan saya sudah menjelaskan bapaknya ini kepental. Gitu ya Pak ya tadi ya? Iya. Ya, coba kita lanjutkan Pak. Nggak sempat dengar semua. Ya. Ya. Silakan. Jadi setelah saya bacakan tadi data di 1 Yohanes pasal 2 nomor 20 dan juga nomor 27, Bapak sudah mengaku sebagai Kristus, Pak? 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes pasal 2 nomor 20 dan 27, Pak. 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Ya. Ya. Terus Ya. ayat Kemudian 27-nya. sebab Di dalam data diri nomor kamu 27, sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi dasar dari dalil itu Bapak sudah menjalankan sebagai Kristus atau belum, Pak? Sebagai Kristus yang saya jawab tadi kan, Kristus tinggal di dalam hati kita dan kita di dalam Dia. Ya, Bapak kembali baca yang nomor 6-nya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Ya, hidup Jadi, sama seperti Kristus. Iya, jadi Kristus bukan? Ada dalam Kristus, itu berarti kita harus hidup seperti Kristus. Nah, seperti Kristus jadi Kristus nggak, Pak? Nggak jadi Kristus. Kita kan mengikuti hidup atau perjalanan hidup, kehidupan Kristus, bagaimana teladan-teladannya. Ya, Kristus itu diurapi nggak, Pak? Ya, Kristus itu diurapi. Ya, orang Kristen tadi menurut data nomor 20 dan 27 diurapi juga nggak, Pak? Ya, diurapi. Orang Kristen diurapi. Diurapi itu artinya apa, Pak? Kristus bukan, Pak? Iya, kan menerima pengurapan dari Yang Kudus. Ini orang Kristen ini gimana sih? Ribet banget. Ya, Mas. Kenapa, Pak? Enggak mau dari Yang Kudus. Iya. Berarti Kristen kan Kristus, Pak. Kristen hidup seperti Kristus, menerima pengurapan dari Yang Kudus. Dan jadi hidup Kristus di juga dalam bukan? Kristus. Hidup di dalam Kristus kan itu udah Bapak tunjukkan juga tadi. Barang siapa hidup mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Kristus hidup dalam kehidupan ini mengenai teladan-teladan Kristus. Apa yang diperbuat Kristus.
bagaimana dia mengasihi, dia tak bercelah. Oke, gini Pak. Baik Pak. Merujuk kepada perkataan Yesus sendiri di Matius 24 nomor 5, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Matius Kalau berapa? Kristus 24 nomor 5. Kalau Kristus itu yang asli cuman Yesus, nah kalian ini Kristus siapa? Saya baca dulu ya. Sebab banyak orang, ini dari atas dulu ya. Saya baca dari ayat 3 ya. Ini. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ini Yesus berkata mengenai nubuatan tahun 70 tuh. Jadi kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan kelaparan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu yang muncul dan menyesatkan orang banyak. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Mana-mana Bapak ini, Pak Kapora, saudara. Nomor 5-nya, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini Yesus berkata, akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Di nomor 23-nya, Bapak juga bisa lihat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Ini perkataan Yesus. Sebab Mesias palsu. Yesus ini Mesias, dia mengatakan akan ada Mesias palsu. Bapak tadi sudah mengakui enggak hidup seperti Mesias? Ya, hidup seperti cara hidup Mesias. Iya. Cara hidup seperti Mesias bukan? Enggak, kalau cara hidup saya. Kalau tidak, kenapa dikatakan di situ kamu mendapatkan pengurapan dari Yang Kudus, itu Mesias, Pak? Ya, pengurapan, tapi lain kan pengurapan Mesias yang diurapi. Apa bedanya, Pak? Yesus diurapi dari Yang Kudus. Anda juga tadi membaca diurapi pengurapan Yang Kudus. Ya. Cuman begini loh, Pak, kalau sudah mula, Pak, gini, saya jelaskan, Bapak nggak ngerti sebenarnya. Dalam kekristenan itu ada Mesias ben David dan ben Yosef. Nah, itu bagaimana Mesias yang akan datang, yang dinubuatkan. Tapi kita ya pengikut Kristus, kita juga layak untuk hidup seperti dia dan diurapi juga, tapi bukan berarti diurapi seperti Mesias yang ditunggu. Mesias sebagai raja, imam besar. Ngomong apa Bapak ini kok malah ke Yahudi? Yahudi mana percaya dengan Mesias, Pak? Sampai sekarang mereka menantikan Mesias. Iya, nggak datang-datang kan, terbukti Yahudi yang sebenarnya sudah percaya Mesias. Murid-murid Yesus Yahudi semua. Iya. Terus substansinya apa? Bapak berbicara sampai ke sana kemari.
Iya, saya menjelaskan bahwa Mesias yang ditunggu oleh Yahudi dan Yahudi yang belum percaya itu sampai sekarang kan nggak datang-datang Mesiasnya. Yahudi yang percaya, Oke, melawan Pak, Farisi itu kembali ke topik sudah kita, menerima Pak. Kristus. Itu Yahudi yang telah menerima Kristus dan diurapi juga oleh Yang Kudus, yang mengikuti tata kehidupan Kristus itu menjadi diurapi dengan dari Yang Kudus, dari Yesus. Kemana-mana Bapak ini, Pak. Paulus juga menuliskan di dalam Galatia 5 nomor 1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi poinnya, kenapa kalian orang Kristen ini harus hidup seperti Kristus? Supaya tidak dikenakan kuk perhambaan. Larinya ke situ, Pak. Iya, kenapa harus jelasin ke Yahudi? Perhambaan itu apa hubungannya dengan Yahudi? Kuk perhambaan tata aturan atau hukum Torah. Karena Torah itu ada Torah Sebealfe dan Torah Sebiktav. Di mana Torah itu yang pertama ada 10 hukum Torah dan ada 613 misvot, itu ada hukim dan peraturan-peraturan tambahan. Nah gitu. Itu Torah itu. Nah itu Torah itu yang menjadi kuk. Kuk itu Bapak tahu seperti apa itu kuk? Kuk perhambaan ini yang dimaksud, Anda sudah bukan lagi dikatakan hamba. Iya. Kan sudah dimerdekakan, nggak usah lagi hubungannya. Saya memberikan data, Anda tadi melenceng kemana-mana. Ya, kuk perhambaan Bapak baca tadi kan kuk perhambaan. Coba Pak, lebih fokus ke poin kita. Lebih fokus ke poin kita. Yang kita ambil adalah supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi tidak boleh dikenakan lagi kuk perhambaan. Iya. Kita menghamba kepada Torah kan. Ya ini kan sudah dimerdekakan Pak. Bapak tadi mengatakan sebagai Kristus. Sudah dimerdekakan kan, sudah tidak terikat dengan 613 misvot. Betul. Nah Pak, kenapa sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan? Bapak baca juga nih Galatia 4 nomor 7. Jika jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak Tuhan. Jadi orang Kristen ini bukan hamba Tuhan lagi Pak, tapi anak-anak Tuhan. Betul? Bapak hamba Tuhan apa anak Tuhan? Konteksnya apa? Bentar, ini kan ayat cuma dicomot satu ayat. Ya kan semuanya ada relevansinya Pak. Perhambaan kuk itu. Dari atas aja kita baca, jangan comot cuma satu, tapi konteksnya nggak tahu. Ya silakan aja kalau mau dibaca. Ini tapi poinnya gini Pak, sebagai orang Kristen tadi dilakukan. Pak. Ayat 7 itu bukan poin. Kita baca dari ayat pertama. Jadi kalau nggak ada poin Anda saya tanya. Anda saya tanya Pak. Ke poinnya Pak, ke poinnya. Bapak Anda saya tanya. Poin Bapak yang Bapak tanyakan sebenarnya apa sih? Tadi udah banyak ayat. Makanya dengarkan. Bapak sodorkan. Saya nggak ngerti ini masuk ke arah mana Bapak. Makanya dengarkan, kalau nggak ngerti jangan dipotong-potong. Dengan tema makanya jangan mana yang ngomong terus Bapak ini gimana? Silakan. Silakan. Lah Bapak nggak gantian gimana Bapak mau nangkep poinnya? Jadi ending poinnya yang kita bicarakan, orang Kristen semuanya dilakukan pengurapan, menerima pengurapan, disebut juga dengan Kristus. Hidup juga seperti Kristus. Hubungannya Paulus mengajarkan bahwa Kristus telah memerdekakan dari kuk perhambaan. Nah, kemudian ada juga Paulus mengatakan bahwa jadi kamu bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak Tuhan. Nah, sekarang poin yang kita bicarakan, pertanyaannya, Bapak sudah mengaku bukan? Kalau Bapak sekarang ini hamba Tuhan apa anak Tuhan? Silakan. Gak mau dengar gantian sih, anak Tuhan. Ya.
Oke, anak Tuhan. Ada dalil. Jadi semua orang Kristen anak Tuhan. Ya anak Tuhan, barang siapa percaya kepadanya, dia disebut anak-anak Allah. Kalau kita juga cinta damai, kita disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang cinta, yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, damai yang sebenarnya itu adalah damai Kristus, yang bagaimana mendamaikan kita dengan Elohim. Bapak baca di mana itu, Pak? Iya, Bapak ngomong di mana? Bapak baca di mana? Di Yohanes ada tuh. Baik. Gini Pak, utamakan seperti saya mengatakan dalil dulu. Satu. Ya, apa hubungannya? Ada hubungannya kan, diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan Oke, kita bicarakan dari Allah. Iya, Yohanes kita 1 bicarakan ayat 13. Wah, saya baca dalil, Bapak bicara. Gimana sih diskusinya? Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari. Jadi yang menerima Kristus di sini ayat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, oleh orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Anda kan sudah mengatakan iya, Anda kan bukan mengatakan iya. Apakah ini yang dikatakan oleh iya, dengarkan dulu gantian. Ya. Anda sudah mengamini bahwa Anda dan teman-teman Kristen yang lain adalah anak Tuhan. Ya. Betul? Kalau posisinya Anda sebagai anak Tuhan, iblis itu hamba Tuhan apa anak Tuhan, Pak? Dia menghambakan diri kepada Tuhan atau tidak? Tidak. Oke. Orang Kristen kalau menjadi anak Tuhan menghambakan Tuhan kan ternyata tidak. Betul? Anda sudah tidak menghambakan diri kepada Tuhan kan? Tidak. Menghambakan dan hamba itu beda. Itu ada kalimat keterangan ya, dan kalimat sebagai predikat. Predikat sebagai hamba dan menghambakan itu beda, Bang. Abang harus tahu. Iya. Iblis hamba Tuhan atau bukan, Pak? Itu salah kalau abang Iya. Iblis hamba Tuhan atau bukan? Menghambakan kepada iblis dan hamba iblis itu kan beda. Iblis hamba Tuhan atau bukan, Pak? Ini banyak yang salah paham kalian di sini. Ya gantian dong ngomongnya. Mengartikan secara harafiah, tapi secara verbalnya kalian tidak mengerti. Ini nggak dengar dia ini. Kalau kita ngomong dia nggak dengar ya. Kalau kita ngomong nggak dengar bukan ditabrak. Ngomong, Bapak yang motong ya, saya. Anda sudah bantah. Anda kan sudah bantah. Saya bertanya kepada Anda, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Bukan. Anda sebagai anak Tuhan menghambakan Tuhan kepada Tuhan nggak? Nah, kan muncul lagi menghambakan. Saya sudah bilang tadi, hamba Tuhan dan menghambakan ini beda, Pak. Jadi ngerti dulu bahasa itu. Oke, kembali lagi kita baca. Bisa Anda menjelaskan. Anda dalam posisi menjelaskan dan bertanya, tapi Anda tidak tahu pertanyaan Anda dengan kalimat dengan frasa Anda tidak tahu menghambakan dan hamba Tuhan. Kita baca lagi Galatia 4. Bertanya. Jangan framing receh. Ini kita lagi diskusi. Posisi mengharapkan jawaban sesuai keinginan Anda, padahal Anda tidak mengerti pertanyaan dan nomor 7. Pertanyaan dengan jangan framing, Jangan framing. Galatia 4 nomor 7. Kali mengulangi kesalahan mereka. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4 nomor 7. Selesaikan dulu yang tadi. Mengenai anak ini saya mengulang. Oke, berarti anak Allah selesai. Ini saya mengulang. Ini saya mengulang. Galatia 4 ayat berapa? Galatia 4 nomor 7 tadi sudah saya katakan. Tadi sudah saya sudah bacakan tadi, Pak. Anda yang kelihatan orang dungu gitu loh. Orang ngomong
dipotong-potong, Yang substansinya saya nggak bilang, didapat. oh, Anda yang tadi salah bicara. Saya salah mengatakan, ngomong. Nggak tahu kok. saya nggak tahu mengatakan, arti kata, kok saya yang jadi saya dungu? mengatakan, saya mengatakan, jika jadi kamu bukan lagi hamba Tuhan, pasang kuping. Iya. Melainkan anak Iya. Tuhan. Iya. Oke, iblis hamba Tuhan bukan? Oke. Bukan, sudah 3 kali kau tanya. Kalau iblis bukan hamba Tuhan, kamu juga Anda bukan akan hamba mengerti. Tuhan. Ya. Kalau iblis bukan hamba Tuhan, kamu juga bukan Terus? lagi hamba Tuhan. Apa Terus? bedanya kamu sama iblis? Apa bedanya kamu sama iblis? Sama. Tidak sama. Iblis ya. bukan hamba Tuhan. Itu Anda menyimpulkan dengan kebodohanmu. Iblis bukan hamba Tuhan. Kamu sudah bukan hamba Tuhan. Gitu. Jadi Kau itu apa bedanya kamu sama iblis? Dengan kebodohanmu. Apa bedanya Mulai kau kejang-kejang, dengan iblis yang kejang-kejang, kejang-kejang, mau membodoh-bodohi orang. Iya, silakan masuk, Bang Andi. Membodohi orang. Mau nipu di sini. Udah kelihatan kok seperti iblis, sudah sama, nggak ada bedanya kok sama Kau iblis. bertanya tadi mengenai anak pindah lagi. Nipu-nipu. Anda nggak bisa dapat. Udah nggak usah kejang-kejang, sabar Pak. Kalau Nggak diskusi itu, Yang ya kejang-kejang kejang-kejang itu, nggak mau denger nih. Iblis bukan hamba Tuhan, kamu sudah balik bukan lagi hamba Tuhan. Apa Balik bedanya lagi. kamu sama iblis? Ya sudah, sudah 3 kali. Kau ini Apa bedanya? Gak mau dia ngaku tuh. Anda ini udah orang yang bebal, udah dijawab 3 kali. Itu Kejang-kejang, diulang-ulang. Apakah ini Ya pola? udah, nggak ada bedanya kamu sama iblis. Pola penipuan ya? Menipu. Bro, Jangan bro, menipu. Bro Kapolda, janganlah. Jangan Kita pelan-pelan ya, boleh nggak? Pelan-pelan ya. 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 Anda itu hamba Tuhan atau bukan? Hamba Tuhan. Baik. Kalau Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Hamba, dia sebagai manusia. Dalam Berarti ya, kodratnya Anda sebagai manusia. dengarkan dulu. Dia sebagai hamba juga. Iya. Jawabnya itu singkat-singkat aja, Pak. Berarti Bukan Anda jangan dengan singkat. Itu pembodohan kalau jawab singkat. Berarti Interogasi. Anda Jawab dengar ayah dulu, atau Bang. tidak. Bang, kenapa Bang terlalu panjang ngomongannya, Bang? Iya, saya menjawab. Kan udah dijawab. Harus Saya ulang menjawab. jawabannya nih. Saya ulang nih, Bang. Anda hamba Tuhan nggak? Iya. Ya, Yesus hamba Tuhan atau bukan? Iya. Berarti Anda dengan Yesus sama-sama hamba Tuhan. Betul? Ya kan jadi berarti karena saya tidak menjabarkan. Kau yang bodoh. Anda ini Kau yang bodoh, pura-pura pintar kau di sini. Omong kosong kau itu. Berarti apa yang dia jawab dia Supaya nggak Anda percaya menipu jawabannya orang, sendiri. membatasi jawaban. Jangan dibatasi jawaban, oke? Saya ulang ya, Pak ya. Bisa nggak? Kak, diulangi lagi, Pak? Jangan Kapolanya? saya mau digiring dari kebodohan Anda. Ya, Membatasi saya ulang ya, jawaban. Pak Kapolda, saya ulang ya. Nggak boleh ulang. Nggak boleh Diulang ulang. ya? Itu bodoh itu kalau diulang lagi. Oke, nggak Lanjut usah aja. diulang. Kita maju ya. Mana korelasi ini judul? Ya Mana udah, kita maju lah korelasinya? kalau begitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Biarin aja dia ngomong terus. Ya, oke, lanjut ya. Boleh nggak kita lanjut nih, Bang? Oke. Lanjut. Ada gelarnya Yesus itu sebagai Kristus. Betul nggak? Yesus sebagai Kristus gelarnya, betul? Mesias. Al-Masih. Kalian Ya. bilang Al-Masih. Ya. Apa artinya itu Kristus, Pak? Diurapi. Itu pengertian baik. secara sempit. Ya, Secara harfiah. siapa yang mengurapi Tapi dia, Pak? makna yang ditunggu Mesias itu banyak. Ya, siapa Bukan yang cuma mengurapi dia, Pak? diurapi saja. Astagfirullah. Ya. Yang mengurapi dia siapa, Pak? Dia diurapi, yang Ya. diurapi. Ya, diurapi itu kan berarti ada yang mengurapi dia. Siapa yang mengurapi dia?
Ya, itu tradisi Yudaism di mana yang diurapi Tuhan itu makna sebenarnya itu kalau diurapi itu tidak terpengaruhi dengan kalau seperti lalat ya, itu melambangkan iblis yang mengganggu otak kita. Bang, kenapa Anda Domba-domba yang kemana-mana, diurapi, Bang? Daud juga berkata, Kenapa ke kalau Daud lagi ya? aku ini, ya saya menjelaskan mengenai mengurapi bukan Ada secara dijawab makna tadi, kata. diurapi udah dijawab tadi. Iya, diurapi bukan Oke. cuma diurapi, diusap. Yang mengurapi Yesus siapa? Nah, ini yang mau saya jelaskan. Ya, sebutkan dulu siapa yang mengurapi. Saya mau menjelaskan, diurapi oleh Tuhan. Ya, Tuhan udah cukup, diurapi oleh Tuhan cukup. Ya, oke. Kenapa mesti Nggak boleh dijelasin kan udah cukup. diurapi Tuhan? Harus menjelaskan terus. Karena Ya, kalau sekarang tidak kita maju menjelaskan, lagi. Anda jangan membatasi jawaban dong. Ya, kita maju Jangan lagi ya, membatasi jawaban. berarti yes. Kalau misalnya Berarti saya Yesus dalam itu- posisi bertanya, dan Berarti saya bilang Yesus cukup, Anda sementara menjawab. diurapi oleh Tuhan, kan begitu. Iya sudah, tapi ya saya sudah, berusaha sederhana. menjelaskan Kalau bicara itu sederhana supaya aja, Pak. Anda tidak salah paham. Oh, semua orang Iman di sini kami. memahami, Pak. Nggak paham. Paham, Yesus Karena Anda diurapi. hanya Kan tadi jawaban di mana Anda dengerin setiap dulu. Jawaban Anda tadi, teman-teman, Anda paham nggak? Yesus itu Kristus. Yesus itu Mesias. Mesias artinya diurapi. Yesus itu diurapi oleh Tuhan. Paham semua kita, Pak. Nggak ada yang nggak paham bahasa Indonesia, Pak. Kecuali Bapak ini pakai bahasa babi, nggak ada yang paham, Pak. Semua paham. Yesus Kristus. Kristus artinya Mesias. Mesias artinya diurapi oleh Tuhan. Jadi Yesus ini diurapi oleh Tuhan. Paham, Pak, ini bahasa Indonesia kok. Kecuali Bapak mau ulang pakai bahasa babi, nggak ada yang ngerti, Pak. Gitu loh. Oke. Teman-teman semua Oke, paham saya nggak? tanggapi ya. Enggak usah Saya tanggapi ditanggapi, ya. Pak. Udah paham semua, kita lanjut. Pengurapan itu bukan cuma sekedar diurapi, Kores juga diurapi, Daud juga diurapi. Tapi Mesias dalam pengertian pengurapan Mesias itu ada runut kejadiannya. Kan nggak dimintai kejadiannya, Pak. Nggak minta nggak Waduh, diminta saya nomor sementara runut. menjawab bagaimana nih. Kan Bapak nggak dimintai kejadiannya apa gitu loh. Ini mau disederhanakan, Bapak. Kita lanjut ya. Bukan disederhanakan. Anda membatasi jawaban saya supaya salah. Enggak, jawaban Anda benar kok. Salah pahami. Jawaban Anda benar karena diurapi Yesus gitu loh. Nggak disalahin kok. Aduh. Hanya mau supaya orang mendengar jawaban. Enggak ada yang menyalahin situ kok. Jawaban Anda benar kok. Enggak ada yang menyalahkan. Anda sendiri yang nggak percaya diri dengan jawaban Anda. Anda yang nggak percaya diri hidup di dunia ini gitu loh. Nah kalau dengerin. Kalau Anda sudah tidak percaya diri hidup di dunia ini, Pak, ya silakan tinggalkan dunia ini, Pak. Gitu loh. Berhenti jadi manusia, jadi hewan aja gitu. Ya Pak Anda. Jadi Anda yang menentukan saya hidup di dunia? Ya karena Anda tidak percaya diri hidup di dunia ini. Loh, kok kita tidak percaya diri itu Anda Ya yang nilai barusan saya. Anda tidak percaya Anda diri hakim dengan saya. jawaban Anda sendiri. Anda hakim saya, apa pangkatmu? Ya, saya hakimi di Siapa sini. kau? Saya hakimi di sini. Siapa kau? Ya karena Anda Siapa ini nggak kau? ngerti bahasa manusia. Nah, Anda sebagai apa? Hakim saya? Ya sekarang kita lanjut Hakim ya Pak saya. ya. Sebelum nanti saya ludahin nih Pak. Kita lanjut ya. Oke. Udah, bodoh kau. Saya turun. Emosi dia. Pura-pura pinternya. Dia menjawab, dia nggak percaya dengan jawabannya loh. Berarti kalau kamu nggak percaya dengan jawabanmu, berarti kamu nggak mempercayai dirimu sendiri hidup di dunia ini gitu loh. Nah kalau kamu tidak punya kepercayaan diri untuk hidup di dunia ini, ya tinggalkan dunia ini Pak. Itu satu. Kedua, kalau kamu nggak percaya diri sebagai manusia, ya berhenti aja jadi manusia Pak. Kembalilah menjadi babi gitu loh. Nggak ada yang menyalahkan jawabannya, nggak ada. Tapi dia nggak percaya diri gitu.
Ya itu namanya dasar kopior. Itu namanya kopior. Gitu kira-kira. Nggak di-kick kan, pergi sendiri ya? Pergi sendiri dia. Oke lah. Nggak ada. Takut diludahin katanya. Kenapa kok? Iya. Jadi poinnya teman-teman, dua Kristus itu substansial ya. Jadi kalau di suatu maker itu mainnya ini adalah dua Kristus. Ada yang asli, ada yang palsu. Tapi ada subnya. Subnya ini ternyata orang itu hidupnya harus seperti Kristus. Mereka nggak sadar kalau Yesus yang mengajarkan jangan kalian percaya, kemudian dia mengatakan akan datang banyak orang menyesatkan kamu. Mereka memakai namaku, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, itu kan. Tapi kalau udah disamain dengan iblis, kenapa dia ada di tantrum ya? Ya kalau mau dikembangkan lagi, ya memang iblis lah yang menjadi bapak mereka. Yuk naik anak setan. Nggak percaya dengan jawabannya sendiri. Well, sederhana loh itu tadi itu. Anda hamba Tuhan. Apakah Yesus hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Habis dia udah jawab, baru diterangin panjang. Padahal kita udah ngerti jawaban dia gitu loh. Artinya apa? Dia nggak percaya diri dengan jawabannya. Takut nanti itu kalau jawabannya Yesus hamba Tuhan berbahaya ini. Saya harus membubuhi dulu gitu loh. Soalnya apa? Nggak mungkin Tuhan itu menjadi hamba Tuhan. Nah itu yang membuat dia ragu sebenarnya. Jadi apapun jawabannya Oten ini gitu, dia nggak pernah percaya diri. Kenapa? Karena kalau Yesus itu hamba Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Yesus itu diurapi oleh Tuhan, bukan Tuhan. Karena ada Tuhan yang mengurapi manusia. Yesus ini hamba Tuhan ini. Kagak mungkin Tuhan diurapi oleh Tuhan. Ini yang membuat dia nggak percaya diri. Itu. Saya Bahaya majuin. Saya jujur nih, saya harus membumbuhi dulu, membelok-belokkan dikit. Gitu. Bang Andi, saya tadi majuin, mengamini dia anak Tuhan, menyamakan dengan iblis. Bang Andi mundurin. Jadi maju kena, jadi iblis, mundur kena sama kayak Yesus. Aduh, maju kena, mundur kena deh ini, gimana ini? Ya, disapa dulu. John Lee, selamat malam. John Lee, selamat malam. Selamat malam, John Lee. John Lembo. Pantesan tadi penonton pada pagi-pagi ya, internet saya kok jadi down tadi ya. Ya udah bagus lagi ya. John Lembong. John Lembo. Nggak ada isi nih. John. Jadi memang ini agak sulit sebenarnya kalau diskusi pakai akal sehat. Kita dibilangin dungu lah gitu loh. Jadi orang kalau sudah menyerang personal dibilangin dungu itu ya sudah, berarti sudah emosi. Padahal sederhana. Agak ribet memang kalau mau jujur dari orang Kristen kalau diskusi itu. Coba kalau gue masak. Yap. Yesus itu hamba Tuhan ya? Iya, hamba bapaknya. Hamba bapaknya, baik. Kemudian Anda juga hamba Tuhan ya, gue masak? Saya juga hamba Yesus, saya juga hamba bapaknya Yesus. Saya ulang ya, gue masak ya. Yesus hamba Tuhan nggak? Iya, Yesus hamba Tuhan tertinggi. Kalau Anda hamba Tuhan apa? Semua pejabat surga menghambakan saya.
Oke. Semua pejabat surga adalah tuanku. Jadi Anda dengan Yesus sama-sama hamba Tuhan. Iya, tapi derajat kami beda. Oke. Sama kayak gini, gubernur hamba presiden. Nggak usah Bupati dikasih juga contoh, udah hamba paham. presiden. Nggak usah kasih contoh, udah paham. Di sini orang ngerti bahasa Indonesia kok, Masak. Nggak usah ditambahin panjang, oke? Alah, kau pura-pura bodoh, padahal pintar. Gue Masak. Yap. Apa bedanya Yesus dengan Bapak? Bapaknya Yesus. Mereka sama-sama pejabat surga. Ditanya bedanya. Bedanya, bapaknya lebih tinggi derajatnya dari dia, dari Yesus. Oke. Mereka sama-sama pejabat surga. Bedanya, derajatnya beda. Bapak lebih tinggi. Panjangnya lebih panjang. Bapak lebih tinggi Jadi daripada derajatnya bapaknya Yesus jelas lebih tinggi karena bapaknya Yesus lah sang maha pencipta. Oke, jadi beda ya. Iya. Oke. Tuhan itu kan relatif. Oke. Yang mana yang menciptakan alam semesta, gue Masak? Bapaknya Yesus, makanya bapaknya Yesus disebut Tuhan Maha Tinggi, Oke. Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus itu kan Tuhan, cuma Tuhan Kristus. Oke. Tuhan artinya pemimpin. Ya udah. Jadi bapaknya Yesus pemimpin langit dan bumi. Yesus Iya. itu pemimpin. Buset dah. Kalau Yesus itu Tuhan artinya pemimpin ya, biar Dengerin jelas dulu. ya. Udah, Karena kalian udah kan cukup, susah sampai Masak. memahami. Tuhan artinya pemimpin. ya udah dijawab. Yesus itu pencipta atau diciptakan? Semua makhluk hidup pencipta. Yesus pencipta atau diciptakan? Dia juga diciptakan, tapi dia bisa mencipta. Oh, Yesus diciptakan, pencipta juga. Iya, Oke, apa yang diciptakan oleh Yesus? banyak. Apa? Contoh dia bisa mencipta. Apa yang diciptakan? Dia bisa memberikan banyak orang makan. Itu bukan mencipta, itu membuat namanya. Hah? Itu membuat. Ya sama, membuat kan sama dengan mencipta. Beda lah, tapi nggak apa-apa lah daripada ribut di situ ya. Ya udah, sama aja udah. Lanjut ya. Ya. Gue Masak, kamu gejala awalnya apa sehingga kamu jadi begini, Gue Masak? Kenapa lah cuma segitu kamu mesti yang kasar Bang Andi. ke saya ya. Iya. Bang Andi tahu nggak dia ini pipinya dilakbanin tahu? Tapi daripada nggak ada yang ngobrol, maksudnya aku mau tanya, Bang Gue Masak kenapa sih pipinya kok dilakbanin, Bang? Apa? Pipi kau kenapa dilakbanin? Oh, biar nggak dikenal orang. Oh, ini kan dilakbanin gini kan? Iya, tadi pagi harus. Dan kalau saya disuruh buka kamera, saya harus lakban muka saya gitu loh. Oh, ini dilakbanin, saya kaget. Padahal udah pakai masker masih dilakbanin juga. Gue Masak. Yap. Siapa yang bunuh Yesus di tiang salib, Gue Masak? Yang membunuh Yesus di tiang salib kan yang bermusuhan dengan Yesus, yang tidak mau mengaku Yesus seorang anak Allah. Siapa itu musuhnya, Gue Masak? Ya, yang tidak bertuhankan Yesus. Siapa itu? Nenek moyang kalian lah. Saya tanya waktu disalib itu siapa musuhnya? Kok dia tega-tega bunuh anak orang gitu loh? Iya, para musuh Yesus, para orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus itu seorang anak Allah. Terus siapa itu? Iya, nenek moyang kalian. Dulu kok ada nenek moyang sih? Kan ada tentara Romawi. Nah, kamu nggak lupa tentara Romawi? Itu kan nenek moyang kalian secara ideologis. Bukannya tentara Romawi nenek moyang mau berbahasa Yunani? Bukan nenek moyang itu secara ideologis, secara
secara iman, ya kalian kan tidak mengaku Yesus seorang anak Allah. Jadi Gua masak. nurani Berapa? Romawi itu benci Udahlah, gua kepada masak. Yesus Gua masak. karena mengaku Yesus itu Nggak seorang anak nyambung Allah. kalau ini, kayak coba yang nyambung yang lain deh. Gue masak, kamu di daerah Sumatera Utara ya gak masak ya? Iya. Berapa harga bensin 1 liter di sana? Gak ada lagi bensin di tempat kami. Oh nggak ada ya. Yang ada Pertalite Oh Pertalite berapa seliter? 10.000. 10.000. Kamu sering naik kereta? Sering naik kereta ya? Kenapa? Kamu sering naik kereta apa mobil? Campur-campur. Oke. Ban depan mobil itu idealnya ukuran bannya berapa ya masak? Oh, saya nggak lupa. Berapa ukuran ban mobil kita, Mas? Ukuran ban mobil kita berapa? Lupa ya? Ya, jarang soalnya. Nanya istrinya gak apa-apa. Nyambung kalau itu. Sekarang gini, kalau lucu kali di mana-mana aku mau serius bahas ini kok lari-lari kalian semua. Terus Enggak, saya cuma nanya doang itu biar nyambung dikit. Giliran masalahnya apa? ngomongin Enggak ada masalah. Harga beras berapa seliter sana mas? Harga beras. Harga beras. Nggak pernah beli per liter kami. Coba tanya istrimu dulu. Coba tanya istrimu. Kami beli beras itu per goni, per Oh iya, berapa harganya segitu? kilo. Per kilo berapa? 10 kilo 160.000. Mahal apa murah itu? Sedang. Oke. Kalau kamu punya uang 100.000 kau masak. Terus kamu belanjakan misalnya beli rokok 30.000. Kembali berapa kau masak? Apa nih maksudnya? Duitmu 100.000. Kau belanja 30.000. Kembali berapa? Nggak tahu aku, Bah. Berapa? Nggak tahu. 100.000 kurang 30.000 berapa? Nggak tahu aku. Lah. Enggak, masalahnya kok pakai kayak gitu masalah apanya? Kenapa asumsimu apa sekarang? Enggak, biar nyambung dulu gue masak, biar nyambung dulu gitu loh. Jangan Coba diulang lagi 100.000 atau begini aja 10 kurang 3 berapa? 12. Waduh, pantas nggak nyambung dari tadi. 10 kurang 3 12. Gimana ceritanya ini? Bang Coba. masak. Aduh. Oke, saya aja yang bertanya lah biar kalian nggak diam. Coba dia tanya, kita jawab putar-putar nggak apa-apa. Coba tanya gue masak. Kalau kalian malu waras, berapa banyakkah oknum yang kalian anggap pemimpin? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Jadi berapa banyak oknum yang terlibat dalam pembakaran gereja kemarin itu ternyata orang Kristen itu sendiri menurut Isidolibus orang iya makanya saya jawab dulu, dengerin dulu. Ikan oknum nih. Jadi menurut Isidolibus, oknum yang membakar gereja itu adalah oknum ajaran agamanya, ajaran iblis. Menurut Isidolibus. Ternyata orang gereja itu sendiri. Jadi oknum yang Anda maksud itu bukan umat Islam, tapi oknum dari gereja itu sendiri. Nah, kemudian berapa oknum yang ada di sana? Ya tergantung dari hasil survei penelusuran. Waktu saya kebetulan waktu itu memasak, aku mau pergi mancing, saya mampir dulu menonton. Oknum yang ada di situ waktu menonton sebanyak 172,5 orang. Kenapa ada setengahnya? Ya karena ada orang, saya hitung setengah dia lah. Seperti Anda juga saya hitung setengah pada malam hari ini. Nah pas waktu itu saya langsung pergi mancing, hujan bermasak. Karena terjadi hujan, saya berhenti dulu di rumah-rumah pematang sawah. Ketiduran saya situ masak. Ketiduran, akhirnya saya bangun udah malam hari. Saya pulang membawa ikan. Itu kira-kira jawabannya masak atas pertanyaanmu.
Masak, udah saya jawab loh. Belum kau jawab. Ya. Berapa orang yang kau anggap pemimpin atau Tuhan dalam Christine, diri? selamat malam. Masa kayak gini. Gue masak, saya udah jawab jawaban pertanyaanmu ya. Gak ada jawab, bukan jawaban namanya itu. Itu namanya asbun, asal bunyi. Kan oknum. Asal bunyi itu namanya asal bunyi. Iya, ya udah. Pertanyaan kedua, apa lagi? Cobalah kau jelaskan. Apa? Sesuatu yang tidak berotak kok bisa mencipta? Oke. Jadi sesuatu yang tidak berotak itu, kemarin waktu saya ke naik gunung, saya lihat itu banyak yang di atas pohon. Lagi main-main di atas pohon, itu kok mirip sekali dengan seseorang begitu. Setelah saya tanya, ternyata dia adalah dia mengenal kamu, Gu Masak. Itu tidak berotak gitu loh. Nah, untuk itu Gu Masak waspadalah. Terpaksa aku memuji diriku, bah. Kemana-mana kau Inilah orang lagi saya menjawab ini. Semua. Saya lagi menjawab Gu Masak pertanyaanmu. Kamu tidak berotak kan? Itu. Jadi ada segerombolan lah makhluk-makhluk yang di atas pohon lagi sedang bercengkrama dengan teman-temannya. Dia ngobrol Gu Masak. Kebetulan saya ngerti bahasanya. Dia omongin lu pada. Itu katanya Gu Masak itu orang mana gitu loh. Yang temannya menjawab nggak tahu. Nah, kebetulan malam ini do ada. Nah, lu kasihlah sedikit perkenalan diri kamu sama mereka ini yang tidak berotak. Nah, sekarang giliran kamu lagi, silakan. Belum kau jawab. Kenapa kau asal bunyi? Bagaimana teman-teman jawaban saya? Nyambung nggak? Bang Rizal, jawaban saya nyambung nggak? Nyambung. Tuh, nyambung. Coba dulu bagaimana? Saya ulang ya. Ada satu sosok tidak berotak, tapi katanya bisa mencipta. Ada itu nyemot-nyemot yang bergelantungan yang tidak berotak itu dia bisa menciptakan anak juga. Makanya anak nyemot itu adalah nyemot juga Gu Masak. Gitu loh. Jadi nggak perlu berotak, dia menciptakan anaknya sendiri gitu Gu Masak. Tuh nyambung kan? Gimana? Karena nyemot itu ada otaknya. Ya, oke. Jadi menurut Anda nyemot itu keluarga siapa? Ada yang mengaku-ngaku sang Maha Pencipta, tapi tidak berotak. Coba jelaskan. Gue masa nyemot itu sukanya makan apa? Gak pernah aku jadi nyemot. Ya bukannya kamu pengalaman di bidang itu? Enggak pernah. Jawab dulu lah pertanyaan saya. Ya, udah dijawab tadi. Ada yang mengaku-ngaku sang Maha Pencipta, tetapi terus? dia nggak berotak. Nah itulah nyemot lah itu. Gantian dulu Bang Gu Masak ya. Coba disapa dulu Bang Rizal. Ya. Disapa dulu dua ini. Bang Christine, Bang Ricky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Christine. Noise ya Bang Ricky ya. Islam, saya Islam. Enggak noise itu lagi ngecas ya. Oh enggak. Oh. Bang Christine. Bang Christine. Dibuka mic-nya Bang. Jangan ketiduran di atas Bang. Ya, selamat malam. Ya, tadi udah sempat naik ya Bang ya? Baru. Tadi naik kan tadi ya? Barusan ini baru naik. Tadi udah sempat masuk kan Bang bahas tema? Ya temanya apa Pak?
Itu salam dua Kristus. Temanya apa? Itu salam dua Kristus. Kamu dapat dari mana itu? Ada 2 Kristus, Bang. Dari mana kamu dapat? Ya gini loh ya. Menurut Anda anaknya Bunda Maria itu mulia atau tidak? Dia mulia dan naik ke surga. Dia tuh terbukti jelas naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang daripada yang mati itu ke bawah tanah. Orang nggak nanya itu dia. Pertanyaannya bukan naik kemana, Bang. Kenapa Yesus, nggak ke saya kalian tanya itu? Sama saya Kemana jangan dia- tanya. kemana dia ini? Iya. Menjawabnya itu. Itu dia pental-pental terus. Tadi udah naik keluar juga. Oh, signalnya dia. Iya. Sama aja, sama saya aja tanya. Kristus. Kalau gue masak itu duit 100.000 gue masak, belanja 30.000, kembaliannya berapa? Apa? Duit 100.000, kamu belanja 30.000, kembaliannya berapa? 2. Kembaliannya 2. Gimana mau diskusi sama situ? Satu tambah 1 berapa gue masak? Apa? 1 tambah 1. Ya tergantung. 1 tambah 1 bagi 4 jadi 8. Oh, 1 tambah 1 8. Ya tergantung prosesnya itu. Hebat ya gue masak ya. Berikan jempol sama gue masak. 1 tambah 1 8. Gue masak. Yap. Kamu kalau kerja habis gajian, kamu belanjain sendiri atau kasih istri? Mana pernah ku gajian? Nah, terus kamu dapat duit dari mana? Hah? Datang dari mana? Dikasih orang. Berarti gue masak ini hebat ya. Orang Suka aku minta kan penjual asongan. Oh, jual asongan kamu? Ya. Seperti apa itu asongan apa? Ya, jual-jual rokok-rokok ketengan. Harusnya tadi bisa dong hitung tadi. Iya. Nah, harga rokok sebungkus berapa? Rokok apa? Gudang garam. Udah lupa. Gimana sih gue masak? Kamu yang sebenarnya dagang apa sih? Apa? Kamu kerja apa sih gue masak? Udah lama aku nggak jualan. Sekarang nganggur. Aku tinggal makan uang aja, tinggal makan tabungan aja aku sekarang. Mau nggak saya kasih kerjaan gue masak? Enggak, aku nggak mau. Bener serius ini gampang. Aku nggak mau kerja lagi. Oh, waduh, gue masak. Ya udahlah gue masak. Tapi salam dua Kristus katanya. Ya udahlah, ngomong aja lu sampai pagi. Kenapa nggak sama saya? Menjawab salam dua Kristus ini gampang kali loh. Apa itu coba? Pertanyaan, dari mana kalian dapat pernyataan ada dua Kristus? Dari penjual asongan. Dari penjual asongan. Kristen hanya mengakui satu Kristus, satu Namanya anak Allah gue masak. yang juru selamat. Kok kalian bisa lebih hebat daripada Kristen? Berarti dalam iman kalian ada dua Kristus, ada dua anak Allah yang juru selamat. Artinya iman kalian lebih hebat dari iman Kristen. Karena Kristen itu hanya mengakui hanya ada satu anak Allah yang juru selamat. Itulah Kristus, satu Kristus. Sementara Muslim mengakui ada dua Kristus, berarti ada dua anak Allah yang juru selamat. Pertanyaannya yang manakah itu? Sementara Muslim itu kan anti Kristus, anti anak Allah. Ngomong aja sampai pagi. Nanya. Gue masak itu
kamu itu obat diminum apa diliatin doang masak? Aku kan nggak perlu diobati. Lah, kemarin waktu ke dokter Gara-gara aku begini, dokternya jadi sakit. kamu kalau sakit ke dokter apa ke dukun? Nggak pernah ke dokter aku. Berarti ke dukun. Enggak. Itu saya penasaran abang bangku masak kenapa tadi pas open cam kok sambil dilakban pipinya kenapa? biar viral. Oh, coba lihat lagi bang, dilakban lagi nggak sekarang? Oh enggak, sekarang enggak lah. Coba lihat dulu. Aku finisirin loh, finisirin saya. Kita dulu lakban mas. Coba lihat dulu. Iya finisirin gua. Nanti kalau mau open cam saya kasih kopi-kopi. Finisirin gua mas, finisirin. Coba dong open cam dulu. Masih pakai lakban nggak pipinya? Ini si Cici ini kok maksa banget ini. Coba disapa Bang Rizal. Oh iya. Kalau Ya Islam, Cici, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mbak, ada yang mau disampaikan? Iya, saya dari Brazil. Saya mau tanya sama Bang Zuma. Oh dari mana? Brasil. Dari Brazil. Ya. Tentang pengangkatan Nabi Isa atau Yesus. Karena seperti yang saya tahu dari Bible bahwa Yesus itu diangkatnya kan disaksikan sama murid-muridnya, dan ada dua malaikat yang berpakaian baju putih itu mengatakan kepada mereka bahwa anak manusia yang terangkat ini nantinya akan kembali lagi. Nah, di sini aku mau bertanya kepada Bang Suma, ini pengangkatan Yesus ini setelah ada penyaliban atau sebelum ada penyaliban? Ibu, pertanyaannya tadi ada statement. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu tidak ditangkap, tidak disalib. Iya, tidak ada. Oke, jadi tar dulu Bu. Iya. Nabi Isa alaihissalam itu tidak ditangkap, tidak disalib. Jadi langsung diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat hidup-hidup. Kapan Jadi statement pengangkatan itu? Karena saat itu kan disaksikan sama murid-muridnya. Jika pengangkatan itu setelah ada penggerbekan di Taman Getsemani, berarti kan sudah ada seseorang yang ditangkap. Nabi Isa alaihissalam itu Bu tidak ditangkap, tidak disalib. Iya, yang ditangkap orang lain. Yang diserupakan berarti bukan dia Nabi Isa dong Bu. Yang aku pertanyakan adalah waktunya. Waktunya itu kapan? Itu Yesus diangkat dan disaksikan oleh murid-muridnya itu. Setelah ada. Memang ada yang menentukan waktunya malam hari, pas siang hari, jam berapa ya, tanggal berapa ya? Karena boleh dikonfirmasi dulu Ibu Cici Muslim atau non Muslim? Saya alhamdulillah Muslim. Saya di sini juga perjuangkan iman saya kepada orang-orang Kristen, karena di sini banyak orang juga yang mempertanyakan keimanan saya sebagai Muslim, dan banyak pertanyaan yang mereka pertanyakan juga kepada saya, dan sebagai Muslim saya pun harus menjelaskan sebagaimana iman Muslim bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak mati di kayu salib, dan diselamatkan hidup-hidup. Dan mereka itu ingin tahu lebih dalam begitu, bagaimana terus ininya kalau kalau bukan Yesus yang ditangkap, terus kenapa murid-muridnya itu bisa melihat saat dia terangkat, atau saat terangkatnya itu setelah adanya. Ini ngomong apa sih?
atau sebelum adanya tragedi? Yang namanya kan udah dijawab tadi. Ini Kris, Bang Handi Daeng, ini Kristen, Bunda Muslim Kristen. dia, nggak apa-apa Bunda. Oh Muslim. Kan udah dijawab. Artinya apa? Dia itu tidak ditangkap, dia tidak disalib, berarti langsung diselamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya selesai di situ. Kenapa lagi mesti diperdebatkan? Dia bingung, kebingungan kali ya. Coba khotbah Petrus itu bang. Satu lah, biar dia selesai aja. Kenapa lagi Bu? Bu, sesuatu yang Bu dengerin dulu Bu, sesuatu yang bisa diselesaikan, dijawab dengan mudah, ya jangan dipersulit diri sendiri. Karena saya ingin mencocokkan, karena ini kan seperti puzzle, seperti puzzle yang harus itu namanya Anda mempersulit diri sendiri Bu. Bukan, karena saya masih bingungnya seperti ini. Ya, bingung karena Anda mempersulit diri, Anda bingung. Ini sesuai dengan tema ini, ada 2 Kristus Bu. Coba di sini Muslim ada nggak yang bingung tentang Nabi Isa alaihissalam? Nggak ada yang bingung, ibu doang yang sendiri yang bingung. Ketika orang Kristen mempertanyakan secara logika, kalau Yesus itu diangkat dan disaksikan oleh murid-muridnya, terus siapa yang datang setelah penyaliban? Karena kan 3 hari setelah penyaliban itu Yesus masih datang ke ruangan di mana dia bertemu dengan murid-muridnya. Memang ada di Al-Quran begitu. Itu kan di Bible Ibu jawab. Itu narasi Bible Bu. Narasi Bible itu. Izin boleh? Ya lanjut. Baik, Bu Cici kan di Brasil memang lawan diskusinya adalah orang-orang Kristen yang memang menggunakan Bible. Tapi kami umat Islam di Indonesia yang dari jalur akademis, dalam hal kanonika harus dibongkar terlebih dahulu. Kapan kanon itu terjadi? Jadi ada 2 kanonika. Kanon yang pertama itu Bible yang 66 itu yang saat ini ada dipegang oleh Protestan. Kemudian ada kanon kedua disebut Deuterokanonika. Ini yang harus difahami. Tapi kalau mau merujuk kepada fakta penyalipan, kita di Apologet Islam Indonesia sering kita gaungkan adalah yang pertama 2 Kristus ini. 2 Kristus otomatis yang satu yang asli, yang satunya adalah yang dibuat-buat. Matius 24 di nomor 26 ya, Matt chapter 24 verse 26 ya, di situ dikatakan apabila ada orang berkata ia di padang gurun, jangan kamu percaya. Nah, larinya adalah ke KPR Action ya, atau Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 5 yang dijumpain oleh Paulus itu mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, kalau merujuk kepada Al-Quran ini untuk pedoman umat manusia, bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Jadi Al-Quran menjelaskan, Al-Quran adalah kalamullah. Di sana menegaskan tentang penyalipan. Surah An-Nisa ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Yang artinya, menurut persepsi orang-orang Yahudi, mereka membunuhnya. Menurut orang Kristiani, dia disalibkan. Tetapi Allah mengangkatnya dan ada orang yang diserupakan wajahnya. Ya, mungkin Bu Cici bisa ambil dari translation in English-nya. Kalau tafsir, ada tafsir Jalalain. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada seorang yang diserupakan itu namanya Syam'un. Lalu, apakah itu akan mengurangi iman kita kepada Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Poin di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah diselamatkan oleh Allah, dan tanda kedatangan kedua kalinya sebagai pengetahuan di akhir zaman di surah Al-Zukhruf, Az-Zumar ya. Astagfirullah, saya lupa dalilnya. Itu tentang kedatangan kedua kalinya. Jadi kalau yang dikatakan siapa yang disalibkan, kita ambil poinnya yang
yang diajarkan oleh Paulus, Galatia 3 nomor 13. Sebab Kristus telah menjadi kutuk untuk hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yang disalibkan itu orang yang terkutuk. Apakah itu Yesus? Nobody knows. Tetapi istilah Kristus bukan hanya Yesus. Tadi dikatakan, awalnya Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus. Apakah itu Yesus yang asli? Sementara Yesus sudah mengatakan di Matius 24 nomor 26, apabila ada orang berkata Mesias ada di padang gurun. Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik itu jelas lewat padang gurun. Ada datanya di 1 Raja-Raja pasal 19 nomor 15 ya, atau nomor 8. Nah itu sudah jelas bahwa perjalanan ke Damsyik itu melalui padang gurun. Seorang Allah Tritunggal. Kau diam dulu, gue masa tadi dikasih waktu suruh ngomong sampai pagi nggak mau. Jadi Paulus kalau bertemu, meet dengan murid-murid Yesus, Paulus mengatakan bertanya kepada murid-murid Yesus atau mengabarkan informasinya dia bertemu dengan Yesus yang katanya tadi akulah Yesus. Apakah murid-murid akan percaya bahwa Yesus akan turun dan memperlihatkan diri kepada Paulus? Sementara murid-murid sudah diberitahukan, jangan kamu percaya. Nah, tentang berita penyalipan yang dibuat oleh Paulus, sedangkan dia sendiri mengatakan bertemu dengan Yesus. Murid-murid diajari oleh Yesus, camkanlah, aku sudah memberitahukan kepada kalian terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata, aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Itu poin dari pengajaran Paulus yang harus tidak bisa dipakai sebagai referensi. Karena orang yang terkutuk di kayu salib, itu sebab ada tertulis di Galatia tadi, itu mengambilnya, Paulus mengutip di Ulangan 21 nomor 23. Tetapi nomor 22-nya dikatakan di sana, apabila orang berdosa sepadan dengan hukuman mati, salibkan dia, gantunglah dia di tiang. Ciri-ciri orang disalib adalah orang yang berdosa. Apakah Yesus berdosa? No. Apakah Yesus orang benar? Yes. Elohim mengatakan di Keluaran nomor 23 nomor 7. Keluaran 23 nomor 7. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Tuhan di perjanjian lama mengabarkan bahwa orang benar tidak boleh dibunuh. Orang salah tidak akan dibenarkan. Dan orang yang dikatakan terkutuk di perjanjian lama adalah orang yang menerima suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Jadi yang terkutuk, yang pantas digantung di kayu salib adalah orang yang menerima suap. So who is him? Yudas. Secara rasional bahwa yang patut disalibkan adalah Yudas. Tetapi Paulus mengarang indah bahwa Yesus dikatakan tidak disebutkan Yesus, melainkan Kristus. Kristus palsu yang disalibkan itu untuk menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Dan akhirnya jatuh. Jadi kalau datang untuk meminta dalil kami sebagai apologet Islam Indonesia, semuanya berdalil. Mana dia? Jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa dia bukan Muslim, Kang Dito. Enggak. Gini loh, dia ini mempersulit diri sendiri. Ini ibu ini mempersulit diri sendiri. Maaf. Itu intinya. Saya maaf. Boleh saya menambah sedikit, Bun? Dengar ya, Bun, izin ya. Ya, silakan. Oke. Saya nambah sedikit ya. Tentang kisah terangkatnya Yesus di dalam Bible itu cuma diceritakan oleh dua penulis. Bentar, Bun. Cuma diceritakan oleh dua penulis, Markus dengan Lukas. Kemudian di Kisah Para Rasul, itu Kisah Para Rasul pun ya Lukas juga yang nulis kan. Di Markus itu ya di 16 sampai 20 itu tidak ada di Kodeks Sinaiticus. Pergilah apabila tanda-tanda yang mereka percaya, tanda-tanda tanda-tandanya ialah bahwa dia minum racun maut tidak binasa, pegang ular tidak
tidak binasa kan, memegang orang berbicara dalam bahasa roh bla segala macam, itu tidak ada di Kodeks Sinaiticus tuh di Markus. Kemudian Yang di Markus yang Markus juga menceritakan ada. bahwa Ntar dulu Iya. ini ibu. Ntar dulu kok lari ke membahas Bible sih. Ibu ini ibu ini bertanya tentang Nabi Isa atau ibu bertanya tentang Yesus yang di Bible, Bu? Kok lari Saya menjawab di sana gitu loh? Saya bertanya tentang menanyakan. Yesus. Iya, Enggak. dengan Yesus. Kalau Ya kalau iman bertanya saya tentang Yesus ibu kita nggak bisa menjawab. Di sini kita Muslim. Gini aja Bang Handi, gimana? Dengar Bun ya. Saya orang yang selalu agak-agak mikir kalau sudah begini nih, saya curiga. Anda benar orang Islam. Wallahi. Muslim ya. Ya, tapi Iya, dia ini Muslim, diambang Bang Handi. Karena seolah-olah dia membenarkan apa yang ada di Bible itu. Bukan masalahnya bukan begitu, Ibu. Berarti pertanyaannya salah. Bukan, begini. Saya ceritakan dulu kenapa saya memiliki pertanyaan seperti ini. Di sini saya sebagai minoritas Islam yang hidup dengan mayoritas adalah Kristen dan mereka itu memiliki misionaris dari testimoni dari kesaksian Jehovah, dari Katolik, dari Protestan, itu mereka karena keluarga kita besar di sini semuanya adalah non-Muslim. Dan saya kalau dipertanyakan, kenapa kamu selalu tidak mau berikut campur atau tidak mau? Saya juga ingin tahu tentang keimananmu. Kalau memang kamu tidak percaya, dan saya pun juga belajar untuk menjelaskan kalau mereka memang salah, ini loh saya bisa tunjukkan sepertinya kalian Gini aja deh Bu, orang contoh Islam. pertanyaannya misionaris itu apa? Yang dipertanyakan orang sini seperti ini, kalau memang penyalipan itu memang kita yakin bukan Yesus, bukan Nabi Isa yang disalib, tapi penyalipan itu kan ada, tragedi itu kan ada. Terus? Nah, sebelum ada penyaliban, itu Yesus yang asli, Nabi Isanya itu sudah terangkat atau belum? Sudah, Bu. Oke. Berarti Nabi Udah Isa tidak dijawab pernah kan tadi. Coba Ibu baca At-Tahiyat dulu Bu, saya pengen tahu. Baca At-Tahiyat dulu deh tolong. Ada, bukan. Biarin aja Bang Handi, saya pengen tahu aja. Coba baca At-Tahiyat. Gampang kan? Kalau memang sholat pasti langsung jawab. Gak pakai mikir. Kalau lama berarti buka buku. Atakiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Karena C6 itu Bang Handi. Terus nggak apa-apa, Anda justru malah senang kalau kita tes begini. Jadi kita bisa menjelaskan itu dengan hati yang lapang, tidak curiga. Saya bukan karena saya juga ingin Ibu. Oke. Gini loh, ini Ibu. Bu, diam dulu Bu. Bu, ini kan kalau ilmu Anda belum mencukupi ya nggak usah diskusi sama mereka. Hindari aja. Ya itu aja Bu. Itu yang selama ini saya lakukan Bang di sini selama 10 tahun saya tinggal di sini. Oke, Bang Handi izin Bang Handi. Berarti dia mau tahu, Bun. Izin, Bun. Berarti Bunda mau tahu jawaban Bunda ke mereka apa gitu ya? Iya, jadi beliau minta referensi. Ya, oke. Itu. Lanjut. Oke, gini aja. Saya berikan dalil untuk Bu Cici melihat dari sisi Bible sendiri. Apakah mereka dalam keraguan-raguan? Kita ngambilnya bukan dari waktu penyalipan. Keraguan memang. Iya, oke. Saya ambilkan dalil di Markus 14 nomor 50, Bu. Kita tahu waktu penyalipan itu, ya, can you follow me? Di Markus 14 nomor 50, ya, nomor 50. Di situ kalau kita melihat murid-murid itu totalnya kan 12, yang satu kan yang menerima suap mengikuti tentara Romawi. Jadi sisa 11. Sisa 11. Tambah Yesus berarti 12. Waktu Yesus ditangkap itu ya. Nomor 50-nya, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. 11 murid melarikan diri, sisa 2 ada Yudas dan Yesus sendiri, betul? Betul. Oke. Nomor 51-nya ada seorang muda pada waktu itu memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Kan murid-murid sudah pergi semua kabur. Sisa Yesus dan Yudas. Katanya yang ditangkap itu sudah Yesus.
Lalu ada orang muda yang ditulis oleh Markus, ini menggunakan kain lenan dan juga akan ditangkap. Bukankah Yesus sudah ditangkap? Lalu kenapa orang muda itu mau ditangkap? Nah, yang perlu ditanya kepada mereka, satu orang pemuda mengenakan kain lenan ini siapa? Yesus. Karena di tempat lain Yesus sudah memakai kain lenan itu. Exactly, itu di Yohanes 13 nomor 4. Iya. Hanya Yesus dikatakan dalam 4 gospel tokoh yang mengenakan kain lenan. Jadi jangan diambil kita yang mengatakan itu Yesus. Kalau mau jawabannya dari gospel apokrif itu gospel Barnabas nomor 216, chapter 216. Itu ternyata Yohanes. Yang memakai Yohanes kain bin lenan. Zebedius. Itu Yohanes. Tapi di sini untuk apa? Menunjukkan bahwa Bible semuanya perjanjian baru itu tidak valid. Kecuali ada narasi Yesus yang manusia, putra perawan suci Maria yang diutus oleh Tuhannya, mengatakan di Yohanes 17 nomor 3 mengenai hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Kalau orang Europe atau orang Latin, ya, Amerika atau mungkin Brazil, utusan di dalam bahasa Indonesia adalah messenger. Correct me if I'm wrong. Yes. Yesus Kristus is a messenger. Yesus ini messenger. Kenapa harus dijadikan Tuhan? Jadi poin penyaliban itu, kalau Al-Quran bukan hanya mengisahkan Nabi Isa alaihissalam secara detail, tetapi untuk umat Islam meyakini Nabi Isa itu tidak disalib, tetapi ada manusia yang diserupakan. Jawabannya memang dalam keraguan-raguan mereka di ayat 157-nya, 58. Itu sudah clear. Jadi Ibu, kalau Bu Cici sudah mendapatkan referensi, silakan tektokan dengan kami atau japri ke saya. Ada pertanyaan apa dari mereka, kita diskusi separate, oke? Iya, saya juga punya Bang. Karena saya juga follower Bang Zuma, dan Bang Zuma sangat menjelaskan sangat detail sekali tentang penyalipan, tentang penyesatan, tentang pertaubatannya Paulus, dan juga bagaimana Paulus mengubah semua ajaran dari kita menolak loh. Iya. Dan sayang sekali Bu Cici kalau kita lagi nggak ada otennya. Saya rasa kita cukupkan ya advice dari saya atau mungkin nanti dengan Bang Zuma secara separate ya. Saya yakini Anda seorang muslimah yang cerdas, ingin bergerak dengan hal yang sama kami di Indonesia. Insya Allah ya kita akan bantu, begitu ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Bun ya, Mbak Cici. Intinya kalau belum menguasai jangan diskusi dulu deh. Itu aja intinya. Jadi jangan mempersulit diri. Catat-catat aja dulu. Baru diskusi. Ya, kalau ada misionaris datang menyerang ya hindari aja, kan belum ada jawaban. Ya, hindari aja dulu. Nanti kalau udah matang baru hadapi mereka. Itu ya Bu ya. Iya, Paman. Iya, kita share-share ya. Ya coba kita tanya Gumasa. Gumasa. Tunjukkan dia. Boleh nggak ini? Gumasa. Gumasa. Kenapa Bunda Mila tadi curiga karena memang banyak orang menyamar-menyamar ya netizen. Iya betul. Banyak Bun. Memang iya. Kita tidak bisa hindari juga. Bukan Bunda. Beliau ingin, karena tadi dijelaskan di negaranya itu yang saat ini dia tinggal, tetangganya itu semuanya oten. Beliau selalu diajak diskusi, gitu. Berarti itu negara Asia, cuma bukan di Indonesia. Kalau saya kan di sini juga oten, tetangga saya nggak ada yang Muslim satupun. Satu blok semua ini nggak ada yang Muslim.
Tapi di sini ya masing-masing, nggak ada urusan. Berani dia masuk rumah saya nanya gitu. Ada Jehovah Witness tuh suka datang. Cuma saya bilang saya nggak perlu Bible, lu mau baca Quran. Saya Kan punya. Bun, Itu aja. ada kan gumasa itu Otin. Oh iya iya benar. Maksud saya tuh ini si ibu. Enggak, kita kembali ke ibu tadi dulu. Ibu tadi ini mencampur aduk. Tadi kan dari awal ya, dia mencampur adukan antara yang ada di Al-Quran, antara di Al-Quran dengan yang ada di Bible, gitu loh. Iya. Karena begini Bang Handi, di luar itu translation untuk makna ayat suci Al-Quran mereka pakai bahasa Inggris. Dan memang disebutkan itu Jesus son of Mary. Itu yang membuat beda di Indonesia. Son of Teman-teman saya Mary juga tapi bukan ini Bang Dito. Sorry saya ini Kang Dito. Iya, Memang iya. benar Son of Mary di Indonesia juga gitu. Tapi nggak dibilang kalau dia God. Paling tinggi omongan dia itu Lord. Kan beda itu kalau di bahasa Inggris. Nggak bisa. Yes, Dia betul. bilang jadi sebenarnya Yesus Tuhan tuh nggak ada. Son of Mary benar. Itu ada. Iya. Kalau saya dari awal mengatakan ibu ini Muslim, saya nggak pernah mengatakan dia bukan Muslim. Bisa aja dia murtad. Kan bisa. Ya, kenapa? Karena pertanyaan awalnya itu Nabi Isa. Sudah dijelaskan kan tadi. Gini kalau saya nyimak tadi pertanyaannya gini, dari ibu kan tadi ngomongnya gini, kan tidak ada pertanyaan dari pihak non muslim. Di dalam Al-Quran itu Nabi Isa itu kan tidak disalibkan. Nah kalau memang tidak disalibkan, pada saat ditangkap itu ditangkapnya kapan? Karena ada proses di mana dia kemudian sedikit membaurkan dengan Bible, karena ada proses di mana Yesus itu sempat bertemu dengan Pilatus. Nah, kalau memang mungkin maksudnya begini, maksud pertanyaannya mungkin begini, kalau memang diangkatnya setelah bertemu Pilatus, ya itu bisa jadi seperti apa. Kalau sebelum Pilatus bisa jadi seperti apa. Maksudnya mungkin pertanyaannya tadi itu, maksudnya Bu Cici itu pertanyaannya. Iya. Tapi kan di Al-Quran nggak ada penjelasannya itu menjawabnya Iya, begitu. betul. Iya, Bagaimana nggak ada. cara mau menjawab? Kalau pertanyaan Nabi Isa kan dia tanya dari awal. Ya jawabannya sederhana kalau di Al-Quran, tidak disalib, tidak dibunuh, diselamatkan. Itu. Ya. Iya. Nggak ada Kalau- cerita di Al-Quran di kemana dia prosesnya seperti apa gitu. Kalau Bu Cici tadi sempat terpojoknya karena Yesus itu dianggap bertemu dengan Pilatus dulu sebelum disalibkan. Nah itu dia Kalau saya campur, pribadi- itu dia udah campur ke Bible itu. itu Nah, itu. benar. Itu udah di luar pertanyaan terhadap Al-Quran kan. Nah itu masalahnya tadi. Makanya banyak orang curiga ini Muslim apa Kristen, kan itu masalahnya tadi. Iya, poinnya kan beliau ini ada ditanya seperti itu, bukan beliau yang bertanya sebenarnya. Iya. Ya kalau Beliau saya pribadi sih, bertanya, ini ya Bang, Kang Dito terhadap narasi Bible kan tidak ada yang mengkonfirmasi itu kecuali penceritaan Bible itu sendiri kan Bang. Apakah bertemu Pilatus ataukah ini ataukah itu kan hanya Bible sendiri yang mengatakan itu. Di luar Bible nggak ada yang mengatakan itu kan. Klaim sepihak juga jatuhnya. Iya. Weh teman-teman, ini saya live-kan di YouTube. Ini saya live-kan di YouTube di sini. Nanti nggak enak kalau menolong di YouTube gitu loh. Iya, kita geser ya pembahasannya Bu Cici, mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Iya, mohon maaf ya Bu ya. Gumasa monitor, gumasa. Ya, kalau tentang topik ini kan udah sering kalau ada Kristen baru kita hajar itu. Iya, Bang Juma punya Ayo banyak dulu. datanya di situ kan. Ya Bahwa kalau secara- cuman secara belak-belakan doang, kedagingan, belak-belakan doang menjawab saya juga bisa jawab. Masalah Bible Bible berjalan kita. Tapi kan bukan momennya kita membahas Bible di sini kalau nggak ada Kristen. Ini ada Gumasa Bu Andi. Gitu loh. Ini terkonfirmasi ke YouTube. Begitu. Kalau anda ini meminta kita hajar semua, kita hajar aja. Yang bertanggung jawab siapa? Anda. Kalau kita dilaporkan menafsirkan kitab suci orang, gitu loh. Yang dilaporkan saya, Bang Juma. Anda enak-enak dong. Bukan. Anda kemana ini semua ini waktu Bang Juma dilapor? Anda kemana? Bantu nggak? Taruh dulu Bu, taruh dulu Bu. Bang Juma dilaporkan Anda kemana? Membantu nggak kalian semua?
Kalian tuh enak kalau tawuran kita di sini membahas Bible gitu loh, ketawa-ketawa. Enak Anda. Nah giliran dilapor polisi, Anda kemana semua? Bantu nggak? Itu yang saya jaga di sini. Itu yang saya jaga. Kita nggak boleh monolog. Bun, ini intinya ya. Apa yang disampaikan di Al-Quran kita itu persis yang ada di Bible tuh. Tapi karena mereka itu kena doktrin ya. Jadi gitu Bun. Jadi Kita jangan izin ragu. turunkan Jawab dulu. dengan sesuai yang ada di Al-Quran kalau mereka bertanya. Referensi kita adalah Al-Quran. Itu iman kita. Allah berfirman, wa maqataluhu wa masalabuhu walakin subbihalahum. Titik. Kemudian pelajari Bible-nya. Oh, ternyata benar Al-Qur'anku, gitu. Netizen raja di atas raja. Gumasak, silakan gumasak. Sebenarnya Bu Cici tujuannya bagus. Cuman ilmunya belum nyampe. Karena dia mempersulit dirinya sendiri, mencampur aduk. Dia tidak mau mempermudah, menjawab di Al-Quran ya begini. Ya sudah gitu loh. Nah kalau ingin mau belajar Bible, ya baca aja Bible dulu, baru hadapi mereka. Nah ini mencampur-campur gitu loh. Nggak bisa ini kedua barang ini dipertemukan. Nggak bisa. Harus dikuasai dua-duanya. Nah yang mau dibahas yang mana dulu nih? Yang Nabi Isa di Al-Quran atau yang di Bible? Gitu masalahnya tadi. Nah ibu ini mencampur-campur. Akhirnya bingung sendiri. Gitu. Gumasak belum kelar ini. Tadi 100.000 kurangin 30 berapa Bang Andi? Harga bensin Pak, harga Pertalite Pak. Katanya pedagang asongan, rugi dong dia. Pantesan cepat pensiun. Asongan dia bangkrut kalau 100.000 kurangi 30 aja nggak beres hitungnya. Teman-teman semua ya, kita ini di media sosial ya ada undang-undangnya. Dalam hal ini kita diskusi lintas agama itu pasal 156 dengan ITE 28E, 28A dan seterusnya itu. Salah sedikit kita bicara, itu bisa dilaporkan. Anda kalau menjadi netizen enak. Anda enak tidur, kita yang setengah mati gitu loh. Apalagi kita udah punya yayasan api, diincar kemana-mana. Diincar loh kita itu. Jadi kalau kita nggak menjaga sikap, separuh ini kaki ke kantor polisi loh. Bukannya takut. Kami nggak takut, tapi harus menjaga sikap kita. Intinya sesuai tema diskusi lintas agama gitu teman-teman. Nggak ada di kamar. It's not here. No, it's not here. Ada yang namanya polisi cyber, itu tanpa ada pelaporan model A itu bisa kita dipanggil loh. Udah banyak tuh teman kita api dipanggil. Gimana Bang Handi? Muslim bukan itu? Kalau hukum di Indonesia itu yang namanya di media sosial tanpa ada yang melapor bisa kayak anak Batak, nggak ada yang melapor model A, polisi bergerak sendiri daripada menimbulkan kekacauan. Bisa. Jadi orang yang ngerti hukum itu berhati-hati dalam berbicara. Itu loh maksudnya, ini media sosial dijangkau semua oleh kalangan. Ada namanya polisi cyber dari Mabes Polri, Polda Metro semua, Polda ada. Jadi kita ini bukan di daerah rimba, kita ini di wilayah hukum Republik Indonesia. Gitu, kita hormati hukum. Gitu maksudnya. Ya kalau mau tawur-tawuran mah ya udah, gue pakai akun palsu aja udah. Gitu. Netizen mah enak. Enak kalau netizen tuh.
Dia maunya siksa tawuran ya sudah gitu kan. Kayak blender kan maunya kayak gitu. Ya nilai Islamnya kemana? Itu ya. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman ya. Lanjut lagi, makasih. Masak mana gue masak ini? Jangan-jangan lagi masang ini, dia masang lakban di pipinya. Kang Dito, jadi Muslim apa Kristen itu? Muslim Bunda, Muslim. Muslim, oke. Padahal ya Kang Dito kalau umpamanya kita minim ya soal kekristenan, dia bertanya apa? Ya sebutin aja ininya kita. Apa namanya? Ayat di Islam kita bahwa kita meyakini ini selesai. Agamamu, agamaku sambil pelan-pelan. Kalau ini nggak bisa, kita justru nanti terjebak kalau kita nggak ngerti terus kita main satu ayat doang kita kasih ke mereka. Kali didampingin sama guru, diajak mereka online, nah itu lain lagi. Bunda Rahmat tidur ya? Nyimak. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya diturunkan, udah selesai, kelar. Udah kelar. Udah paham dia. Udah minta maaf tadi bahwa ada yang menuduh bukan muslim kan udah minta maaf, selesai Bu tadi itu. Dan itu udah minta maaf mewakili kita semua. Udah. Saya pun udah minta maaf Saya minta maaf kalau memang ya, salah. Tapi cara kita curiga itu kan kita harus jelasin memang banyak yang begitu, yang sampai bisa apa. Dia tiba-tiba masuk-masuk ngomongin soal Bible. Cara dia nanya itu salah, bikin curiga kan? Kalau saya tadi saya akui dia muslim, cuman dia Ya, Kelion. Selamat malam, Kelion. Ini typing terus dari tadi Bang Andi. Kenapa? Ini Kelion dari tadi typing terus. Silakan Bang Kelion, apa sih yang dirasa Bang? Mana pernah Yang dia dirasa buka mic terus ngomong. Nggak mungkin pernah mau ngomong dia. Kalian, Bani typing. Kalau gitu minta naik, habis itu ya misi dia nge-report. Waduh, gawat nih. Nggak tahu room kita ini kuat gitu kan. Turunin aja. Ayo Bang, ngomong Bang. Kalau nggak ngomong tuh berarti kau nggak penting Kalian. Kalau nggak penting itu seperti apa? Typingnya kenceng banget dari tadi loh. Saya sampai ngira jarinya dia jempol semua itu. Benar saya ngomong ya Kalian. Lu nggak penting. Nah, turun. Itu dari tadi typingnya kenceng dia. Anakku. Typing juga itu di media sosial itu ya bisa terjerat hukum loh. Typing yang berlebihan. Anakku sayang yang adalah Tuhanku Lalu benda sendiri. typing juga itu foto-foto profile gitu ya. Menista agama orang gitu. Yang memplesetkan nama-nama begitu ya waspada ya teman-teman. Saya ini juga belajar hukum. Berbahaya loh. Di samping ajaran Islam nggak ada kayak gitu. Ya untuk umat Islam ya, bijaklah gitu loh. Boleh mengkritik, tapi yang produktif lah, bagi solusi gitu. Yap. Gue masak numpang tidur apa ini? Masak. Gue masak lagi belanja dia, Wan. Oh iya. Masa duitnya 100.000 belanja 30.000?
nggak tahu kembaliannya berapa. Terus 1 tambah 1 dia bilang 8. Bagaimana Begitu, selama ini yang mau ngakunya nyambung sama jualan dia? asongan lagi Bang Andi. Bagaimana mau nyambung sama dia? Gua tes kayak gitu ya, mau ngapain lagi dilanjutin? Ini gue masak kalau ibarat lagi main bareng nih, ketiduran begini ditinggal tahu-tahu bangun sendiri dia. Ya teman-teman Masih sekalian ya. live. Ini Masih live YouTube Bang Handi. Udah berapa jam Masih. ya? Berapa jam biasa Bang Handi tuh live YouTube? Bentar lagi matiin. Bang Juma juga masih live Zulkifli sama Bas. Iya, paling mentok itu berapa jam tuh dibolehkan? Nggak terbatas kah? Enggak terbatas lah live pun. Aman. Oh, Itu bagusnya kalau ada YouTube itu. Semua pembicaraan ini tanpa diedit gitu ya. Jejak digitalnya ada di YouTube. ya mau Begitu. sih. Mau punya YouTube tapi nggak ada laptop, belum ada rezeki beli laptop. Biasanya sih kadang-kadang saya matiin suara dari sini. Saya ngomong sendiri di sana kalau terjadi kegaduhan. Oh iya. Karena YouTube itu di sana lah sumbernya semua aja, jadi digitalnya nggak bisa dihilangin. Semua terekam dengan sempurna, nggak bisa diedit kalau live. betul. Nah yang bertanggung jawab kan yang punya YouTube, yang dipanggil yang punya channel. Begitu. Sekarang laptop murah Bun. Eko belikan kalau murah belikan. Belikan Putra, Eko. belikan. Ada yang murah, Ayo, udah. belikan. Ada laptop murah tapi mesinnya mesin tik. Ya Allah. Aduh ya Allah. Gak apa-apa, sabar. Laptop murah, ada yang 3,5, ada 4 juta, 5 juta, tergantung penggunanya. Tapi kalau untuk mau jadi untuk di YouTube ya minimal di atas 10 lah. Yang gaming ya, yang Enggak, anjir. di tempatku itu 8 juta, 7 juta, udah ini bisa. Belum bisa. Mending kalau mau mending PC aja dirakit Bunda, kalau nggak mau dibawa kemana-mana ya. Stay di rumah Iya, mending bener. PC. Iya benar. PC itu anti Ada tamu panas. nih Bang Andi. Kalau laptop kan harus beli kipas lagi. Laptop itu nggak dipantengin 24 jam juga kurang, ya bisa cepat rusak lah. Kalau PC kan paling rusak part apa bisa diganti gitu. Insya Allah. Mending PC aja. Bang Andik. Ada Bang Andik ini, Andik tamu. Andik. Laptop ada yang Andika, 100.000 Andika. mana Cecep? Ada katanya Ada casingnya doang. 100.000. Udah ada aja kalian nih. Andik gak merespon? Ya, Kalau kalau ada nggak netizen yang mau bersedekah, berbaik hati, bolehlah. Walaupun yang sederhana. Kalau ada yang mau, kalau nggak ada yang nggak apa-apa. Kalau bagusnya itu yang gaming Bun, yang ya 16-17an lah. Nah, itu cakep tuh, kayak Asus yang dipakai orang-orang itu loh. Itu yang dipakai anaknya itu. Yang Kalau saya- dipakai anaknya Bunda Daripada- Amel ini netbook itu Aduh, nggak notebook bisa. lagi nggak bagus. Itu katanya anaknya pakaian 3 tahun. Bunda Amel. Ya Allah. Lebih baik PC lah, tahan banting Bun. Gitu ya, Bang Andi. Berapa tuh modalnya kalau PC? Ngerakit 10 udah bagus itu. Mama mahal juga ternyata. Ya iyalah, kalau ada sih yang murah yang 5 juta juga tapi ya nggak layak. Aduh. Berdoa aja kepada Allah semoga. Punya saya rakit di atas 10 Bun, lebih mah. Wish. Nggak pernah 24 jam on terus dia.
Kalau laptop yang kan harus, penting kalau laptop coba harus dimatiin dulu. Dandra urus suami aja. Iyalah kan sambil ngurus suami sambil kita live. Ya kan, hitung-hitung menghasilkan sebulan kan lumayan nambah-nambah biaya ini kehidupan kita. Bang Handi, kalau yang 7 juta itu yang laptop tidak bisa, tidak bagus. Belum bisa Bun, karena harus di yang paling berat itu kalau harus di download ini loh, simulator lagi apa lupa aduh. Emulator aduh, simulator lagi ingat aja emulator itu berat, apalagi kalau BlueStack ya karena harus di Android kan dulu, baru masukin TikTok di situ, baru nangkep ke OBS. Harus kuat Bun, internet juga harus kuat. Nanti jual ini dulu, jual warisan. Jual nenek dulu baru beli ya. Ini Saya 2 tahun nabung Bu, baru bisa 2 tahun saya nabung baru bisa beli loh. Oh, 2 tahun. Mama kok ngomongin saya? Di bawahnya Bunda kan ada juragan Bunda. Siapa? Ya siapa tahu mendengar beliau mendengar gitu kan. Diijabah nanti. Amin. Mudah-mudahan tergerak hatinya ya Ustadz. Dia menikah kan terjangkau Bunda. Ngantri. OBS itu buat rekam layar. Terus apa yang direkam layar kalau tidak ada emulatornya gitu. Kalau di telepon bisa loh ini Bang Handi, ini saya rupanya yang 14 memang nggak ada fasilitas itu, cuma mau ganti 15 nih bisa, nggak perlu Samsung ini Bunda Rahma, nggak, Apple juga bisa. Ribet Bun kalau bukan PC. Saya terserah ngasihnya apa, terserah. Enggak, saya nggak kemarin saya ngomongin saya mau ganti telepon. Bunda Rahma Kemarin itu ya Bun. Bunda Rahma tunggu antrian. Siap Bun. Kemarin itu ada yang janji kita loh ya Bang Handi, ada yang dari Malaysia kan. Nanti kita kasih udah dicatat lah nomorku. Paling berapa hari dijanji lah. Tunggulah berbulan-bulan. Berapa ya? Udah ada sebulan lebih. Aku chat dia kan, Bang. Mungkin salah alamat nggak kok? Ini laptopnya belum ini. Padahal dia bilang apa? Padahal udah aku kirim. Ternyata bohong. Bang Handi juga nggak ada ya Bang Handi ya, nggak sampai. Saya mah begitu nggak pernah nanggapin Bun. Oh nggak pernah ya. Oke lah berarti. Aduh ya Allah. Ya berarti dia berdosa ya. Janji-janji. Iya dia bilang di Malaysia murah. Bang Bobas, Malaysia murah katanya. Bunda Rahma jadi tahu nggak yang di sampingnya Bunda Rahma ini warisannya besar loh. Saya aja belum pernah ngeluarin 44.000. 44.000. Ustadz Arif. Kemarin jadi sultan Ustadz Arif tuh. Siapa sih namanya? Itu kemarin dong, jual Bang. warisan tuh kemarin Ustadz, jual warisan. 44.000 loh. Semua orang memandang itu. Loh, bilangnya Gurunda itu saya jual lapangan Merdeka katanya. 44.000. Keren. Tapi totalnya kalau nggak salah Bunda Mila, Ustadz Arif beli 120.000 Ustadz. 7 TU. 7 TU. 7 TU tuh beli di mana itu coba? Kasih tahu saya dong belinya di mana itu begituan. Ada ininya, ada linknya Bunda. Boleh nggak kirim WA? Saya soalnya sekarang tuh saya barusan nunjukin Bunda Rahma. Akun saya yang kecil itu bisa sampai 17.000 sekali beli. 17.500. Tapi akun yang saya biasa ngasih itu cuma 700. Jadi kebayang nggak kalau saya ngasih pause harus 3 kali berarti. Ceret. Nah ini dinotifikasi sama bank, makanya sekarang slow down dulu sedikit, mau cari gimana caranya bisa langsung beli bread sekalian. Udah selesai gitu kan, nggak perlu bolak-balik. Gitu, ini Serari nggak bisa. Saya nggak ngerti kenapa begitu. Promonya sudah habis Bunda. Semoga ada netizen yang ini ya digerakkan hatinya Jadi oleh sempat Allah. kejadian Amin. entah itu promo atau entah itu jebol gitu Bun, sempat turun harga koinnya Bun. Tapi baru itu terjadi. Gos, kita diskusi nggak ada oten. Oh ini maksa kali kau Gos.
Aduh ya Allah ya Rabbi. Jangan dibangunkan, macan lagi tidur. Bunda Rahmani bangun, saya yang bangunin. Kau ikut-ikut lagi di Oh, bawah. 2 hari tuh kata Pak Haji Stylo, 2 hari jebol katanya. Oh ya. Iya, nah Ustadz Arif ini yang hoki lah istilahnya, akunnya bisa beli gitu. Saya Mau cek dong, akun saya saya nggak tahu bisa. saya bisa beli. Itu ada Oten. Nggak semua Netizen mau akun, Bun, nggak kita semua diskusi akun. tuh. Ya, Ada Oten. Mr. Tora, selamat malam. Ya kan apa salahnya saya coba. Jadi sebelum saya tutup pembicaraan laptop, jadi ya, kalau ada yang mau berbaik hati ya silahkan ya, terima kasih ya. Mr. Toba silahkan, Mr. Tora silahkan. Kristen Mr. Tora. Tak, Islam. Iya. Mama. Assalamualaikum. Saya nak tanya Bang Andi boleh tak? Iya, Bang kenapa, Andi. Bang Andi. Oh, Bang Andi. Ya kenapa Bang? Mau kirim laptop ke saya Bang? Tak ada. Bukan, saya nak tanya apa. Apa, Yohatananda ni dia apa murid apa Cikgu Zuma? Ya. Iya, semuanya kami okay. tuh. Sebab apa? Kita doang friend doang bergaduh kan. Ngomong apa Ada sampean? yang tuduh Ngomong apa? Malaysia, Ngomong Malaysia, apa? Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia. Coba, ada apa? Tak ada, bahasa kita diorang sebelum cakap Suwandi datang. Cikgu Zuma ni dia berguru dengan Yohatananda. Ada yang cakap Yohatananda sebab bergaduh kan orang Indonesia panggil apa? Nanti toran belaga lah. Sebab peminat diorang belagangin kat sini. Apa dibelakangin? Siapa dibelakangin? Bukan belagangin kira macam-macam. Tak sana nak ikat kira dia punya friend dengan dia punya friend sama-sama tak ngam lah. Yang ni tuduh apa Cikgu Zuma ni belajar dengan Yohatananda. Yang separuh lah cakap Yohatananda belajar dengan Zuma. Iya, terima kasih Bang. Belajar Bang Yo, belajar sama Bang Juma gitu dia. Iya, terus kasih ya Bang. Ya terus kenapa? Poinnya itu apa? Dia mendukung mensupport. Dia mendukung mensupport. Oh iya dong, harus support dong. Masa Gurunda nggak disupport? Bukan, masa tahu dua-dua kan kat Malaysia, dua-dua ni nama naik, lepas tu Unilever apa? Abadi Pakcik, saya mau nanya Pakcik. Pakcik, apa ada hantu di Malaysia? Apa ada hantu di Malaysia? Ada apa? Apa ada hantu di Malaysia? Kasihan. Nggak tahu siapa yang nurunin. Huyu. Apa orang Malaysia? Drama. Aduh ya Allah ya Rabbi. Saya mau apa ini? Kok kamu makan? Ya gitu intinya Bunda Mila nggak semua akun ternyata bisa dapat itu kemarin. Ini saya mau berbagi dulu Bang teman-teman ya. Ini barusan ada. Masya Allah Bang Handi mau bagi koin. Masya Allah keren-keren. Bentar dulu ya. Ini barusan kan baru seminggu yang lalu ada yang ditangkap. Yang namanya Frans Donald ya. Apa isi videonya dia monolog? Isi videonya dia monolog adalah dia bilang Nabi Muhammad itu fiksi. Dilaporkan dia masuk udah ketangkep. Nah teman-teman muslim juga hati-hati di monolog sendiri berbahaya juga loh. Bener loh ini serius gua. Kalau kita monolog tapi ada dalilnya ditangkap juga. Tapi kalau mereka mengatakan itu bukan penafsiran kami, ya kalau misalnya sebatas koridor enggak, no problem. Yang penting jangan menista, jangan dikarang-karang gitu loh boleh. Jangan menista. Aku juga nggak suka kalau kita diskusi langsung nyerang ya menista. Kecuali mereka duluan. Kalau mereka duluan kau jual aku beli. Kalau mereka diskusinya sopan, santun, ya kita layani baik juga tuh. Kok menghujat? Anda masih ingat kasusnya Ustaz Yahya Waloni?
Nah itu juga kan memang masuk tuh barang karena mempeleset-pelesetkan gitu loh. Masuk kan kemarin bersamaan dengan si KC. Itu kesalahan juga ya. Ayo silakan naik teman-teman Kristen ya. Benar apa Miko menanti dirimu katanya mana Ada lagi tuh kemarin anak-anak SMA apa berapa dia baca Al-Quran disalah-salahin ya kena juga tuh. Masuk juga tuh. Apa ya lupa saya tuh. Dibilang kolak-kolak apa ya tuh ya. Miko, aku menanti giftnya Bunda Mila, tuanmu. Miko lagi Apa? Nunggu mau sudah. Kaisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Kaisar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang muslim tahan dulu naiknya. Dulu ya. Saya sebentar aja cuman menghimbau aja. Untuk menghibur teman-teman di bawah ya. Miko. Ada si Miko. Miko makan aliteng, Miko makan aliteng. Miko salam kenal sama Om Handi. Miko. Om Padi tuh. Silakan dulu, Bang Kaisar kelari dulu. Ya lanjut. Baik. Untuk teman-teman jangan tidur ya, melek ya. Saya kasih sedikit hiburan pantun dan syair ya. Sibilisis anak aliteng sibilisis. Anaknya setan, anak setan si aliteng bani koplak, penyembah dewa di semak-semak, bicara ngawur tabiatnya kocak. Termasuk juga si Dungu Gemasak. Semua karya penembus kehendak si iblis penguasa dunia menciptakan Bani Sibilisis berhasil menjadikan karya kejam antagonis dan memastikan anak manusia dengan miris. Karya busuk tebusan konsili Bani Aliteng menjadikan Tuhan terkutuk beleng-beleng. Cambuk tombak gantung pose telenjeng jadikan tubuh Tuhannya seperti daging dendeng. Dosa waris skenario si botak paman ulus dengan licik dan halalkan orang sampai mampus demi mendapatkan endorse dan iming pulus menjual cerita ke Pulau Patmos dan Tarsus. Bermusyawarah semua pemuka aparat desa dari RT RW pemuda setempat dan ibu PKK untuk menangkap memusnahkan anak manusia agar ditumbalkan rabi rasi dan penjajah roba. Anak manusia ini terkena delik semua karena pasal cuan dan unsur politik. Sebab dia penghalang batu sandungan fisik. Tujuan ingin merubah anggaran perda pajak logistik. Malam ini kita tonton hiburan badut dungu pria begok tolol bernama Gemasak hantu. Hidupnya di lumpur yang sangat bau, otaknya geser terlihat cupu. Inilah Gemasak ODZG zaman halu. Yang ditanya hantu jawabnya bangku. Leluhur setan pewaris kafir perampok menempel torah sebagai suku cadang stok. Isi kitabnya sering diobok-obok. Buku tercipta kelar fix IQ jongkok. Siap dijual ke pasar glodok bagi yang membacanya auta goblok dan yang menyampaikannya juga dongok. Sekian, terima kasih. Stay tune. Saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tag layar, sampaikan 1M. Abang Daku yang 28. Apa sih? Jadi tadi Kaisar ini menyerahnya ke Gemasak personal. Terjemahkan aja sendiri isinya. Kalau saya pribadi nggak berani ngomong kayak gitu. Mana kucingnya, Bunda? Lagi mau cari makan dia. Dia nggak mau makan, aneh juga. Miko, kau dicari sama Om Handi. Miko, salam kenal. Siapa namanya? Niko? Namanya Miko, sayang. Jangan kabur kemana-mana dulu. Niko ya? Miko, listen. Berarti jantan dia ya? Dia jantan, tapi dikebiri kayak Yesus. Saya kalau dipajang fotonya Edis sama ini mending gue nonton ini daripada Edis. Bener.
Iya, Yang bawakan Miko, kucing Miko itu Elion. Uya Kuya Selamat yang malam, bawakan Elion. dari Ngomong Indonesia. Iya, Uya Kuya benar. Uya Elion. ya Bun ya. Uya Kuya yang bawa ya. Tengahnya baru ya. Kalau dia ibu-ibu diam dulu biarin. Bunda, yang bawakan itu Uya Kuya yang bawakan kucing. Iya. Atau Iya, kucingnya Uya Kuya. Kucingnya dia ada 49 kucingnya di rumah dia. Berarti Bunda dapat gratis dong. Dapat gratis. Betul. Keren ya Uya ya. Ongkos pesawat, Miko naik pesawat soalnya ya. Harus bayar ongkos pesawat. Oh, jadi kucing pun bayar ongkos pesawat ya? Iyalah, karantin segala macam berat urusannya. Ah, ini Oten ini Bang Donkin, silakan. Ya, Pak Gabriel. Halo. Halo, open mic, Pak. Pak. Ya, selamat malam. Malam. Ya, mau bahas apa Pak Gabriel? Mau mendengar para ahli-ahli Alkitab ini dulu aku. Seperti apa sih penjelasan mereka dalam menerangkan sama kami Injil itu. Injil dusta yang Tadi sudah dikasih minta koin, dikasih koin langsung kabur kau. Semanung kadet. Jadi Juma udah dapat 7,2, ada diam dia, udah lumayan. Di masa lain koin terus. Juma ku aja, Jum ngomong lah. Yang santai kan. ngasih. Ya emang kenapa? Kalau Yang Bang ngasih itu Islam. Ustaz, Aku lihat izin gaya, Ustaz. aku bisa pelajari Izin. gaya si Juma. Pertama-tama Ini dia saya kasih lagi nih. dia Kenapa? ngomong, dia Kenapa dapat Bang poin Juma? dulu nih, Ini agak tuh, banyak. tuh, saya kasih lagi tuh. Yang ngasih, diturunin. Gua tendang, gua yang nendang. Malas gua. Yang ngasih Bang, yang ngasih Gurunda itu Islam, Muslim. Kau bahkan tuh Oten pelit tuh Oten sama sesama Oten. Yang ngasih dia tadi itu saudara kita loh. Iya, Bang Iya, Ustaz. Haji Ferry tadi yang ngasih. Sesama Oten tuh pelit, mereka nggak mau berbagi. Kecuali mereka menghujat secara kejam baru dia bagi-bagi. Betul. Ya syirik, tanda tak mam. Ya itu udah selesai jawabannya. Bukan tak mampu aja, sirik, hasad, dengki itu penyakit hati yang tidak bisa disembuhkan. Itu. Jadi itu termasuk kategori penyakit hati. Berarti tinggal di apa? Di mata Aneh. Go to Anehnya hell. dari tadi minta ngomong, giliran udah dikasih ngomong nggak mau, malah bahas itu. Awal-awal pengen lihat orang Islam bahas Bible. Begitu naik ngehujat. Kristen punya itu bukan Panas-panasin Injil. dong Bang Sadarik. Ustadz masih berbagi, benar-benar Ustadz habis jual warisan. Yang tertulis itu yang berbahasa Yunani bukan Injil tapi Bible. Arif gedein deh Ustaz, Arif gedein. Ini Miko menanti. Nanti kalau malam saya pulang, dia turun dari sini. Dia duduk ngeliatin ke depan. Ambil tiduran. Kok bisa kucing tidur di situ? Mungkin lu naik ke pohon aja, mungkin jangan di sini. Pohon di Cari luar. aja pohon. Nah, nih, ini di Itu dalam. pohon apa? Pohon palem atau kurma? Palem ya. Palem lah, tapi nggak besar, segitu-segitu aja udah. Mungkin boleh naik, tapi diskusi aja, tentuin topik. Nggak usah bahas poin. Iya betul. Itu aja. Emang di Amerika masih ada rumput Bunda? Apa? Enak aja. Halaman saya besar, belakangnya besar. Ada rumput. Kita kan bukan di downtown istilah, bukan di kota. Kayak kalau di Jakarta tuh di selatan atau di timur, gitu-gitu. Bagi-bagi gitu juga di sini atau di BSD gitu-gitu. Nggak rusak itu keyboard. Enggak. Keyboard itu ya? Keyboard, nah. Nggak rusak itu. Ya di atas itu aja, enggak. Masih bunyi. Oh, dicabut ini. Kok dikrok-krok gitu? Rusak. Enggak. Pakein sarung tangan, Bun. Kamu hidung kok pesek ya? Enggak, gantengan dia daripada Edis. Bener deh. Tapi dia makin pesek. Tuh.
Apa dibandingin dengan Saifuddin Ibrahim ini masih lengkap giginya. Si Udin udah pakai gigi Hidungnya, palsu. hidungnya kayak Rasmi, hidungnya kayak Rasmi kan, nggak ada hidung Rasmi. Janganlah ya kan nggak penghujat itu. Yang penghujat aja dibandingin. Malam. Ayo. Bang Handi nggak bisa kita ini ya. Nggak bisa, serius. Karena sini kan masih di Indonesia Bunda. Ini Galion ngapain sih permintaan mulu udah luar naik negeri nggak aja. ngomong. Udah diem aja di bawah tetap layar Galion. Ada apa? Ada ambulans ya? Hah? Kamu dengar ambulans? Mau bantuin? Ngomong Miko, ngomong. Nih gemuk dia ya Bunda. Dia makan sehari. Makannya ini apa dia sehari? Makanannya yang pagi chicken gitu, ayam. Dikasih daging babi nggak? Ya enggak lah. Enggak ya? Ayam sama makanan Jangan Bu, kalau dikasih daging babi gitu ya, ada yang tersinggung nanti. Bah, apa itu daging babi? Mau kalian daging babi ada di Loh, kok kenapa kau yang Jangan nyambung sih? Saya ngomong sama siapa lu yang nyambung? Main nyamber aja lu kayak bensin. Tapi Hendy, syukurlah kau nggak makan daging babi Hen. Kalau nggak kian bersaing kita, betul. Banyak kali yang makan, mending kami aja kan. Yesus saya nggak makan. Yesus saya nggak makan babi. Yesus saya nggak makan babi. Betul, Yesus nggak makan babi memang dia Yahudi itu. Ya berarti kau beda dengan Yesus, gaya hidup lu. Setelah dengar Hen sebentar, setelah selesai di kayu salib, Taurat tidak lagi berlaku. Itu artinya kau buat ajaran baru dengan iblis yang keluar dari kubur. Oh sebentar. Penglihatan Petrus ya. Petrus lagi. Penglihatan Petrus. Terus. Tuhan mengatakan apa yang kau lihat itu potonglah, makanlah. Udah nggak laku lagi hukum Taurat sudah tidak lagi mutlak. Petrus itu siapa sih? Petrus itu siapa? Petrus adalah rasul 12 rasul kawan. Di mana tertulis Petrus adalah rasul? Hen. Nah, gue beli. Kalau ada di Bible itu Petrus itu rasul. Sekarang gini Hen, kau maunya aku makan daging babi Hen? Enggak, gue nanya dulu. Di mana tertulis di Bible Petrus itu rasul? Hah? Di mana tertulis? Oh, nggak perlu ditulis itu. Oh, ngarang-ngarang aja lu. Nggak ada dan nggak perlu, itu beda Pak Gabriel. Ayo, apa tanya Rijal biar ku jawab. Iya, kalau nggak ada dan nggak perlu itu ini beda. 12 dengar kawan. 12 rasul itu adalah pengikut yang langsung dipilih Yesus. Come on man. Nggak ada itu. Nggak kalau kau pun bilang Petrus bukan rasul lah, kau lah itu. Bang, tapi bang siapa Bang Oten? Siapa namanya? Dongkin. Oh, Rahma, ada tanyalah Rahma. Ya aku tanya Bang. Di Biblemu itu Bang, Paulus itu rasul untuk orang kafir. Oh, jangan, itu kan pendapatmu Rahma. Jangan. Kalau aku bilang ada dalil, ada datanya Bang. Tanyakanlah Rahma yang esensi begini. Kenapa kau bilang rasul? Nih, saya kasih lihat ya. Nih saya kasih lihat datanya Bang ya, Rahma, bahwa kau nggak boleh mengambil kesimpulan atas yang bukan jurusanmu. Ada dalilnya, ada datanya bahwa Paulus itu rasul bagi orang orang kafir. Siapa orang kafir ya? Kau ini Bang. Salah juga itu Bunda. Ya ada data nih, saya kasih data ya. Iya, Paulus itu apostol, utusan lah buat orang Kristen. Gitu loh cara meluruskannya. Apostol, benar. Nah, kita lihat ya. Tapi mereka kan ngambil memaling kata rasul. Aku buka Bangnya, nanti kau bilang kita fitnah lagi. Saya bukakan Bang. Baiklah Bang. Bentar Bang. Kok ini sabar, ku carikan dulu. Jangan mengambil sebuah kesimpulan. Pertanyaan boleh, tapi konklusi kesimpulan nggak benar itu, karena itu bukan bidangmu. Panas ya Bang ya. Jangan dulu panas. Bukan, aku pun nggak berani mengambil kesimpulan tentang Al-Quran karena memang aku bukan itu jurusanku. Artinya lebih baik aku bertanya kepada kalian yang lebih paham. Ya Bang ya. Nih. Kalaupun aku memahami sedikit, asal agar jangan jadi tong kosong. Roma ini Roma 11:13 ya. Ini aku kasih data Roma 11:13. Coba Sabar, bukalah. Biar lihat dulu seperti apa pemahamanmu yang pinter itu. Ayolah, come on. Baik, ya memang kami ini orang Islam pinter Bang. Kalau saking pinternya kok nggak bisa buat jarum pentul? Cobalah Rahma, cobalah. Waduh, jarum pentul.
Come on. jarum pentul? Apa yang bisa diperbuat oleh Jarum pentul aja kaum orang Arab dibanggain. itu hanya bisa memperkosa TKI. Ayo lanjutlah, mana Roma berapa? Kau mau naik berkelahi menghujat. Berkusuapi kau data-data hujatan di Bibelmu mau? Mau naik? Kau mau Bukalah menghujat di sini? Roma itu. Mau naik di sini menghujat? Tuhanmu itu membobol. Mana dia? Kenapa diturunkan? Aduh, biar dia di atas, biar kita suapi data-data Bible. Kan nggak live lagi kan Bang Handi? Apa ditendang dia? Nih saya kasih data ya bahwa Paulus itu rasul bagi orang kafir nih. Panas kan dia tuh? Panas kau. Kau akan panasmu naik sampai 100 derajat Celcius. Tensimu naik sampai 500 per 1000 lah. Bunda Rama, kita ini loh ya. Saya dari dulu itu nggak pernah terpengaruh dengan istilah Al-Quran yang dipakai disalahgunakan, gitu loh. Ini aku kasih dulu data Bang. Rasul itu kan dari bahasa Al-Quran. Ya paham, tapi untuk menampol mereka ini kan saya bertanya nih. Sebentar, saya kasih data dulu ya. Biar dia nyimak di bawah. Mudah-mudahan ini bisa buka kamera kayak ini. Bahwa Paulus itu rasul bagi orang kafir. Ini diblokir aja kali ya. Ruwet. Kenapa ya? Kenapa ya nih HP ku ya? Ya Allah. Ngeheng ya. Baik, udah. Tapi kok nggak bergerak-gerak? Sabar ya netizen ya. Jadi mereka ini orang-orang kafir ini apostolosnya itu adalah si Paulus. Nah ini. Kenapa nih HP ya? Ada apa? Apa dia kerasukan juga? Ngeheng kenapa? Ya Tambun Utara, selamat malam. Tambun Utara. Tambun Utara. Assalamualaikum. Kepencet kah? Oh ya, maaf ya, Rizky ya. Ya, apalagi Pak Gibril. Bisa kalem lah kalau yang dewasa ngobrolnya. orang-orang menggila begitu. Aku diundang Ustadz Arif loh. Ngeheng ya. Oke. Apa yang mau kau tunjukkan sama aku, Rahma? Ya ngeheng. Apa panas ya dari tadi pagi? Enggak lah. Lanjutkan aja lah, nggak masalah. Aku akan dengar. Ya ini makanya aku bilang ngeheng. Lanjut dulu yang lain. Aku ini ngeheng. Iya benar. Selamat malam Kepala Pi. Budak Mila jangan Saya berani, Budak sendiri sih Mila. gini loh, kepada teman-teman Kristen ya, berhentilah mempergunakan istilah Al-Quran, pakailah istilah Yunani gitu loh, apostol aja gitu loh. Kenapa sih gengsi mempergunakan istilah Yunani, padahal originalitasnya Yunani gitu? Kenapa harus nyebrang pakai istilah Al-Quran? Disalahgunakan pula lagi. Nanti gantian kita Hendia, biar aku jawab Hendia. Kenapa? Nggak malukah kalian Hendi mengklaim sesuatu yang bukan milik kalian? Rasul itu bahasa apa? Apakah Arab itu miliknya Islam? Saya tanya dulu, Rasul itu bahasa Hendi, siapa duluan di Arab, Islam atau Kristen? Masih mau datang besok. Kenapa lari ke sono?
Kenapa lari ke Arab? Ini nggak berbicara bangsa. Ini berbicara mengenai bahasa kitab suci. Bahasa kitab suci agama Islam Al-Quran itu ya bahasa Arab. Boleh Anda berbahasa Arab, silakan, gak ada yang larang. Tapi kalau Rasul yang Anda pakai, Anda harus ngerti juga koridornya, artinya apa, sesuai dengan katanya itu dalam Al-Quran. Rasul adalah seorang nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya kitab, wajib disampaikan kepada kaumnya. Nah kalau Paulus dikatakan Rasul, menerima wahyu dari siapa? Matius, Lukas, Petrus, kagak nyambung. Itu penistaan terhadap Rasul itu sendiri, makna Rasul itu sendiri gitu loh. Ngapain ke Arab segala gitu? Apa urusannya ke Arab? Kalau mau berbahasa Arab ya bahasa Arab aja, nggak ada yang larang. Tapi kalau bahasa kitab suci ya jangan diperkaus dong. Jadi bedakan antara bahasa Arab dengan bahasa kitab suci. Pernah nggak kami mempelesetkan Yunani itu? Nggak pernah, justru kami meluruskan kok. Gitu kira-kira. Nggak ada itu istilah Yunani kami ambil pakai di terjemahan Al-Quran, nggak ada. Nggak ada. Udah. Oke, udah lanjut. Mana dia, Deng? Bang Handi. Udah. Jadi ini ya teman-teman ya, karena Bibelnya itu editan. Ini Bibel kuno ya, Bibelku. Ini aku pakai sendok ini karena aku lagi di rumah sakit ya. Nggak di rumah, nggak ada pulpen. Nah ini di sini ya, di Bibel mereka nih ya, 1863, 1879. Karena adapun aku berkata, nih, adalah, nih, aku jadi, sendokku ya Allah, aku jadi rasul bagi orang kafir nih. Jadi dulu itu kafir, ini sekarang diedit menjadi orang di luar Yahudi. Tapi dulunya itu kafir. Jadi Paulus itu rasul bagi orang kafir nih. Tapi ini udah diedit ya, karena ini Bibel kuno, clean cut ya, 1863, kafir di situ. Mereka udah dicap tuh kafir. Kadang mereka nolak kan, padahal memang mereka kafir. Itu ya teman-teman. Tapi sekarang diedit, sekarang yang mereka pakai ini sekarang. Bukan Yahudi. Dia rasul di luar Yahudi, jadi dia rasul bagi orang kafir. Ya itu Oten, rasulnya Paulus. Itu Bun, aja sih Oten tadi. Bun, aku ganti akun, ya? Angkat yang satunya. Rasulnya Paulus. Oh siap. Tenggelam dari tadi Bunda, ternyata top up ya. Bukan gitu. emang Sultan gue sekarang ini beda loh. Aduh, Bun, kita mulai hari ini kita naik sini, Bun. Kita paling nggak dikasih 100 sama dia gitu. Alhamdulillah kan, Bun. Adil. Maksudnya Dia Bunda, nggak ngasih. aku kenapa, Bun? Aku buka akun apa? Ya. Oh, buka akun. Boleh juga, Bang Handi narasumbernya. Gampang kan? Semua teman di sini, Bang Handi suruh naik sekali-sekali. Bunda minta aku rekam layar atau apa? Kapan sekarang? Enggak lah. Ya dari Bunda. Oh enggak ya? Enggak ada permasalahan poligami soalnya kan. Maaf ya Bang Aris, kita masih ngobrolin soal-soal tertentu. Lanjut. Jadi Bunda Mila itu orangnya baik, cuma omongannya ya kadang, tapi hatinya baik ya. Jangan nyindir, jangan. Ya biasalah manusiawi itu. Semua orang pada dasarnya baik, nggak ada yang tidak baik. Gitu ya. Ya karena saya pelajari selama saya kenal sama dia, beliau orang baik. Buktinya Bunda Mila baik, nggak pernah makan kucing. Tomohon itu Bang Handi.
ada tuh di satu lokasi makan begituan. Jadi Dongking, kau itu orang kafir, kau rasulmu itu Paulus, apostolos. Kau kafir bang. Tapi dirubah, diedit. Bibelmu kan editan, direvisi. Itu. Suruh naik kali ya. Nggak ada kata kafir di original teks, nggak ada. Itu juga mengambil istilah dari Al-Quran. Jadi LAI ini kalau nggak memakai istilah Al-Quran, ya nggak hidup di Indonesia LAI ini. Kenapa tujuannya? Supaya bahwa Islam atau Al-Quran itu nama Bible beda-beda tipis. Kata Allah dipakai, kata Rasul dipakai, kafir dipakai. Tapi kafir dipakai diartikan bukan menutupi, tapi bodoh. Nah, arti kafir mereka itu bodoh. Makanya mereka kalau dibilangin kafir tersinggung, gitu. Karena pengertian mereka menurut kafir itu bodoh. Gitu loh ya. Udah pinjam disalahgunakan. Yang paling kalau gini kenceng nih gue, gak berani. Yang paling enak gue denger itu kalau kayak Paulus digelar Rasul, Lukas, Petrus. Apa coba? Mana ada original tesnya Rasul? Apostol lah. Inilah saya bilang ini, kok nggak percaya diri pakai Yunani gitu loh? Kenapa mesti pinjam bahasa Al-Quran? Kata dia, emang dilarang pakai bahasa Arab. Bang Handi, itu bang, naik lagi ludahi mulutnya, kalau macam-macam tuh. Ya, Suruh menganga ludahi mulutnya. Enggak, aku nangis aja lah, nangis aja. Jawab aku jemput aku. Enggak, oke, jawab ya. Di mana original tesnya kata Rasul di Bible? Tunjukkan. Kalau nggak ada gua turunin. Original tesnya Rasul di Bible apa? Silakan. Nggak ada. 1, 2, biar dia 3, nyari. 4, 5, Gak bakalan ada lah. 6, 7, 8, 9, 9 setengah, 10. Nggak ada kan jawabannya? Aku izin ngomong dulu sebentar. Lanjut. Akun kecil, isinya cuma 100. Saya lihat di sini kita berlima ya, Bang Aris 1, Bunda Rahma 2, 3, 4, sama Bang Rizal. Bang Zuma udah tidur. Jadi saya kasih parfum ya, satu orang satu ya. Tuh, Maaf kan, ya. Bunda Rahma bener top up tadi. Nggak ada. Saya udah ceritain sama Bunda Rahma. Lumayan kan dapat parfum, jadi bisa wangi-wangi. Berapa kalau parfum itu Bun? 20 kan 100 ini Bun. 100 dibagi 5 ya 20. Ya kan jadi adil, saya tuh adil orangnya. Kecuali Gurunda. 20. Kenapa bukan donat? 30 kalau donat. Kalau Gurunda harus paus Bunda. Enggak, sekarang mainnya singa. Oh, mau singa. Ya udah. Oh, mau mengaung ini. Komarku mengaung ya. Bentar lagi. Udah nggak mengaung. Sekarang singanya ompong. Masih live loh YouTube-nya Bang Juma. Jangan loh. Oh, Ambil dari masih sini. live. Masih. Tidur, sudah tidur Ki, telepon Ki. Enggak apa-apa dia. Tapi makanya kalau kayak tadi nggak apa-apa, Rasul itu harus dihajar itu, nggak ada itu. Iya benar. Jadi mumpung masih live di sana itu ya. Saya enak nih, saya di selebes pribadi nih. Enak, pengen muntah. Kalau kata Rasul disandingkan kepada penulis Bible, kagak nyambung. Penipuan. Rasul itu kalau kamu pinjam ya sesuaikan dong maknanya. Boleh pakai sesuaikan Bang maknanya. Peri. Thank you Bang Peri. Masya Allah berkah. Bang Ferry bagi-bagi. Iya, kirim ini Bun, donat. Memang dia nih anak generous ya. Naik kau sini Fer. Naik fair, mau dikasih fair. Dia mau operasi lagi ya Bang Handi?
Bunda ku tengok di Mbak Ila. Bunda ku tengok posisi gipnya di mana Bunda ya? Oh, di bawah. Biasanya Bunda paling atas, Nggak ada, orang cuma 100. Ya kan? 20 ya Bun ya, 20 ya. Dulu udah jangan sebut. Makasih. Jangan sebut-sebut. Makasih Bun. Terima kasih. Itu Ustadz pun mana? Ustadz tuh ngasihnya 100, minder saya. Duh, bener-bener. Iyalah. Ayo top up Bun. Berapa miliar? Nggak bisa Bun, dibilang nggak bisa gimana sih? Oh, nggak bisa ya. Kau ini Obi santai aja kali. Terus tuh saya lihat. Dapat ikan banyak ya, Ustaz Arif? Gak usah Bun. Kenapa Bunda? Kan mancing ya? Mancing di pantai. Iya, kasih stimuli aja. Siapa tahu nanti ada yang singa mengaum gitu kan. Tapi ikannya besar-besar di sana, di pantai itu. Amin. Ada paus. Ada pausnya besar nggak? Pausnya sudah nggak ada Bun. Sudah berubah jadi lele. Kenapa memang kalau kita ngomongin koin, apa kita berdosa? Apa dilarang? Kan nggak tahu, ini santai-santai. Ini santai kita ngomong, jangan kalian terlalu kaku netizen. Ini kita santai aja, santai. Jangan kaku kalian. Bunda Mila. Ingat nggak? Bunda Mila, ini sampai nyuruh Ferry. Munafik itu yang ini ya. Kalau sudah naik Ferry ini. Gimana nggak ngerti saya. Ini si Ferry Said suruh naik sama sampean ini sudah naik. Iya. Ini. Bang Ferry Fer. Assalamualaikum. Sudah selesai operasi. Katanya mau ke operasi lagi. Udah kagak Bun. Udah kagak, udah oke. Hilang semua penyakit udah. Udah enggak. Oh, makasih Ustaz Arif. Alhamdulillah kalau udah ini sembuh, masya Allah. Ya, pancingan Fer, ada yang lebih besar ntar lagi Fer. Ada. Udah malam ini, saya udah harus kerja. Mana mata ngantuk. Tapi Bun, ini kan pertama kali Bunda naik di Komal Ustadz Arif nih. Biasanya tempat lain. Aja saya dari dulu tuh diprioritaskan sama Ustadz Arif. Oh, seringnya naik. Iya, dulu ada grup. Sekarang. Sekarang bagaimana Ustaz Arif? Sekarang nggak tahu sih. Saya tuh banyak tembus orang-orang dalam yang besar-besar ini. Sudahlah Bunda. Biarkanlah berlalu ya Ustaz Arif. Uskutuh khairan gitu aja. Iya. Jadi persahabatan itu nggak ada yang abadi ya. Gimana ya suatu waktu kita nggak, ini Bunda Mila ya. Bukan nggak abadi, harusnya kalau saling respect aja sebenarnya nggak masalah. Ya nggak Bang Arif? Naam. Mana si Oten naik? Oten. Apa sih sini? Tadi di Komalnya Bamparu gitu judulnya ngeri-ngeri sedap loh. Kristen, hidup Kristen menjijikkan. Wih, wah, banyak kali panas. Tapi Oten tuh naik bergantian. Wih, banyak kali Oten. Di situ banyak mu'alaf Bun. Saya lihat ada si Bunda Nora, Bang Faru, kan lagi Hesti. Udah Hesti. Ngeri judulnya itu. Hidup Oten menjijikkan. Wih. Tapi apa banyak Oten naik terpancing kan panas hatinya. Marah-marah. Iya, dia bertanya kenapa. Ada bahkan dari dari Malaysia kan cewek cantik itu yang orang tuanya katanya pendeta ke pastor. Dia mempertanyakan kenapa sih kamu tulis judulnya begini, hidup orang Kristen itu menjijikkan. Hidup orang Kristen menjijikkan. Jadi karena Kristen gak ada aturan, bla bla segala macam, banyak naik marah-marah kepancing. Banyak kali Oten di sana, wish.
Ini akun besar ya Bang Arif? Enggak, yang akun besar enggak saya pakai, Bun. Oh iya. Diistirahatkan dulu, Bun, karena ada teguran mau diblokir permanen. Ini akun cadangan, Iya, iya, iya. Ambil itu di Akang, Ustadz. Apa akunnya itu tahan loh, biar orang bicara apapun nggak rungkat. Ini sudah saya pakai itu akun anti rungkat kan. Cuman kalau nggak ada gurunda itu susah untuk menaikkan ini penonton. Iya, Karena tidak direkomendasikan FYP oleh TikTok, nggak masuk ke beranda-beranda. Gurunda itu harapan ya. Iya, makanya tadi saya support dengan akun yang besar, saya naikkan, cuman nggak saya jadikan untuk buka komal. Oke. Ada gurunda sudah saya turunkan, habis itu saya turunkan yang besar. Saya istirahatkan, tidak untuk buka komal. Iya, iya. Sama ini juga pakai akun anti rungkat juga ini. Masya Allah, mantap. Bagaimana caranya? Pakai apa itu? Pakai aplikasi sendiri atau apa? Bang Paruk itu nggak rungkat-rungkat setelah pakai itu, Bang Paruk. Walaupun itu, iya nggak rungkat. Walaupun, hujatannya di sana itu ya. Ya coba bilang anjing, nggak apa-apa lah, asalkan jangan teriak. Iya itu di sana, binatang itu disebut pun berapa kali nggak rungkat. Babi segala macam. Kuat memang Ustaz. Tapi kitanya dapat notifikasi nggak? Dapat? Enggak. Kecuali dia dari luar ya. Kalau katanya dari luar negeri, kadang kena ban dia yang kena ban kalau ujaran ini ujaran kebencian. Wah, susah dong saya berarti. Nggak boleh benci-benci. Tapi komalnya tetap nggak ini. Saya mau naikin yang kecil-kecil dulu nih. Tapi Bang Arif sekarang nggak setiap hari ya Ustaz Arif ya? Saya kalau dulu itu rutin siang buka, malam buka. Cuman sekarang untuk siang saya istirahat dulu, udah. Ya. Ya, malam aja lah. Paling full kalau nggak ada gurunda itu jam 11 gitu kan. Sudah burung katin. Tapi kan pagi kerja, gimana kerjanya kalau malam? Iya, pagi kerja. Cuman kan kadang ada Bang Rizal untuk jadi moderator. Saya tinggal HP. Saya mute dulu ya. Kalau live berani on cam, iya kah? Iya. Lo udah gimana? Di Slovenia. Saya ke Slovenia. Slovenia ngapain? Eropa Timur. Sama Astrid. Dari Kroasia jalan-jalan sama Astrid. Keren. Gue ceritain dulu orang Bapenas itu. Istrinya namanya Zahaya. Ntar dulu, gue mute dulu nih ya, soalnya gue lagi live sebelah. Sorry ya Iwan Villa. Berani on cam. Aku sama Bang Handi tuh nggak berani, nggak pede dengan ini wajahku. Nanti rungkat. Ayo naik teman Kristen, naik. Hai Oten kalau lagunya Bang Zuma. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok pagi kau akan disembah. Anakku sayang, kalau kau ke surga, jangan lupa bawa ibumu yang ada di kubur. Bawalah serta ibumu ke surga sebagai tanda baktimu.
Bunda Rahma nggak punya nyali untuk on cam. Iya, aku nggak punya nyali Bang Johana. Kalau uji nyali boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Amalia, selamat malam. Ya Rabbana parah ya Allah. Ya, Kristen Muslim ya Rizky ya. Iya. Apa yang disampaikan Bang? Boleh nanya Kak Mbak? Boleh. Ini kamu ini tapi ini fotonya istrimu kah atau adik? Iya, foto istri saya ini. Oh cantik kali istrimu ya. Silakan apa? Bagaimana itu Mbak, orang Islam kawin sama orang Kristen, dia dibilang masuk Islam tapi tidak disunat, bagaimana itu? Dia laki-lakinya masuk Islam bersyahadat. Tidak kan, waktu kan begini Mbak ceritanya. Ada keluarga gue. Saya kan ini orang Islam, suaminya orang Kristen. Tapi waktu dikawinkan belum disunat, apakah itu sama masuk Islam atau bagaimana? Sunat itu kewajiban, wajib bagi seorang Islam. Jadi harus dulu Kan kebanyakan Bu, orang Kristen itu kalau udah diislamkan, macam Islam kan udah merasa ada Islam. Tapi kalau bagi saya Bu, kalau belum disunat, belum saya merasa Islam. Iya, belum bisa dia kalau begitu selesai bersyahadat. Itu kewajiban utamanya itu ya sunat. Itu kan kewajiban bagi orang Islam tuh, wajib sunat bagi laki-laki. Jadi sunat itu. Sunat juga bagus kok. Bagus itu. Rasanya juga ada orang itu pasti. Tapi ada orang Kristen yang bilang kalau udah dimandikan udah bisa, ini Kak, aku enggak tahu itu bahasa Indonesianya. Kalau kami bahasa begini, kalau bahasa dari kami dibilang dimandikan apa itu? Mandi wajib. Ya. Mandi wajib. Ya, dimandikan wajib, tapi udah bisa dikawinkan. Tidak, kalau kita Islam, kalau begitu selesai bersyahadat, sebelum dinikahkan, suruh dulu sunat. Indah kan, aku tanya begini. Kan itu keluarga saya udah merasa kalau dia itu Islam sudah, tapi kalau macam bagi kami belum merasa kalau dia Islam karena dia belum disunat. Betul. Kalau dirinya merasa sudah Islam. Udah betul itu kau Bang, udah betul. Tanya itu istrinya, tanya istrinya. Itulah saya bantah Bang, itulah saya bantah Bu. Iya, tanya istrinya. Dengar dulu itulah Bang. saya bantah Bu. Kalau ada bisa orang Islam bisa Islam tidak disunat, ya tidak usah kita sunat orang Islam. Iya, makanya itu tahu nggak kewajiban? Kewajiban wajib. Wajib itu harus dilakukan. Kalau ditinggalkan berdosa, itu wajib. Beda kalau sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa sunnah. Tapi wajib harus dilakukan. Bagaimana itu Kang? Bagaimana itu karena belum itu. Suruh sunnah, tanya begini Bang, tanya istrinya, suruh sunat suamimu itu kewajiban, nggak sah itu Islamnya. Ya, itulah saya bilang. Aku mau tanya lagi. Istrinya, astagfirullahaladzim. Tanya istrinya, bilang beda rasanya tuh. Iya, indah. Aku mau tanya lagi nih. Bagaimana sih? Yang bertanya apa, jawab apa? Bagaimana itu Bu? Karena sudah bergolongan. Bro Reski, kalau Anda bertanya, dengarkan dulu jawabannya, baru Anda ngomong dulu, gitu. Ya, oke Bang. Kamu bertanya tapi kau ngomong juga, gimana mau dengar? Iya, oke Bang. Jadi benar itu pikiranmu, nggak sah itu kalau dia nggak sunat, suruh sunat Bang. Ya, begini Bu, aku lagi dulu yang mau tanya sama Ibu ini. Iya.
Iyo apa? Iyo apa ya? Oke. Begini Bu. Kalau kita udah bergolongan sama orang belum disunat, bagaimana itu? Apa kita najis atau tidak? Bergolongan, bergaul, begitu berhubungan suami istri. Iya, begitu. Ya, ya najis lah. Gimana sih orang belum ini keislamannya? Kenapa pula dia? Kenapa dia tidak sunat? Takut dipotong kulupnya. Bukan dia takut, tapi udah merasa dia Islam, begitu. Oh, itu nggak boleh, salah itu. Belum sempurna keislamannya. Kan kebanyakan kalau ada orang kawin ini Kristen kulihat, yang kulihat dari mata saya, tidak tahu yang lain. Kalau dari mata saya, kalau udah dikawin. Kau di mana bang? Kau di mana bang? Saya ini orang dari Sulawesi bang. Saya orang Majene. Kau di mana? Iya Sulawesi kan banyak luas. Di mana Sulawesi? Iya, apa? Majene. Di Majene mana ada orang masuk Islam itu nggak disunat Majene? Itu saya heran bang. Itu saya heran bu. Berapa orang di situ merasa sudah bagus keislamannya nggak sunat? Berapa orang? Begini saja, nggak usah kau urusi urusan orang lain. Yang jelas hukumnya adalah Muslim itu wajib disunat. Tidak bang, tidak begini bang. Aku ini tanya dong kebenaran. Abang ini saya udah jawab, kenapa ngeyel lagi? Saya ulang ya, nih. Uya mau say hi dulu sama kalian. Uya say hi Uya sama teman-teman aku. Uya di sini. Hai Bang Uya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lagi jalan-jalan nih. Ya udah ya, thank you ya. Salam buat Astrid ya. Oke, sip. Bye. Waalaikumsalam. Bye, idolaku juga itu. Ya udah, lanjut Bang Andi. Sampai mana tadi? Yang jelas tentang sunat bang. Hukum Islam itu ya laki-laki wajib disunat. Jadi kalau tidak disunat, ya berarti dia bukan, Islamnya belum sempurna. Nggak bisa sholat, nggak bisa apa, segala macam. Dan kalau dia berhubungan sama istrinya, ya itu berzina namanya. Nah. Karena belum sempurna keislamannya gitu. Itu hukumnya loh bang ya. Jadi nggak usah, kenapa begini, kenapa harga beras naik turun ya. Udah jangan ditumbuh-bumbui bang ya. Oke? Bang, saya mau nanya juga nih bang. Astagfirullahaladzim. Saya yang bang, Mana nggak ada option? Kenapa lagi? Mama ini diturunkan. Kodok. Kasiannya. Mau aku kasih saran, kalau lagi tidur buka celananya, tarik itu barang, potong, gunting, cek, kasih plester atau betadin. Kasih betadin, plester. Oten ya? Bukan Islam. Dia menceritakan tetangganya. Pangeran kayaknya. Islam kok pangeran Kristen. Oh mama saya dekat Tator, makanya aku bilang enggak, di Islam itu tadi Islam tetangganya yang sunat, yang belum sunat tapi sudah mengaku Islam, jadi mereka takut. Mana tadi udah turun dia? Iya diturunkan, nggak tahu deng. Ini Islam NO Mbak. Maksudnya apa Islam NO? Apa lagi Islam dibagi-bagi? Kenapa sih dibagi-bagi Islam? Nggak ada aja. Aduh, Islam NO, Islam. Ya Islam. Jebak dia. Orang organisasi bisa 100 organisasi di belakang. Jadi begitulah Bunda sehari-hari kehidupanku, ngomong sana ngomong sini gitu. Itu Uya ngajak kemana Bun? Dia ada satu orang yang pernah saya iniin di sini dari Indonesia, dari besar juga, cuma saya nggak bisa bilang dari departemen mana. Mereka bercerai nih si Pak ininya nih. Bercerai, istrinya ikut rombongan dia nih lagi di Slovakia, Bosnia itu Jerman sebelah sana tuh, Eropa Timur. Mereka lagi gitu. Saya bilang jangan lupa ke Uzbekistan, mampir ke Bukhari. Ternyata nggak ada jadwal ke situ.
Imam Bukhari kan di sana. Di apa? Jadi beliau itu teleponan dari Indonesia. Dari sana, dari Slovakia. Dari Eropa. Beliau di Slovakia sekarang. Justru ya, tamu yang biasa sama saya ada di situ ngikut, jadi dia pengen tahu gimana nih orang gitu loh. Jadi saya harus tahu dana begini gitu. Tamu ini bekas istri Pak si A gitu loh. Iya. Ya udah gitu aja. Itu ada si Kalas tuh, Bun. Kalaskov. Ini tuh tamu tuh Kalaskov. Oh, Kalaskop. Ayo Kalaskop. Coba ngobrol sama Bunda Mila sama ini coba sama Bunda Rahma. Coba disapa Fer. Ya, Bang Kalaskov. Muslim apa Kristen, Bang Kalaskov? Ya, turun dia. Turun. Kenapa sih mereka suka diam-diam di atas tuh? Nggak bener ya berarti? Kadang ada yang menumbak dia, Bunda. Jahat ya. Nggak bakalan lagi menombak, kebal tuh. Nggak bakalan ada yang menombak. Nggak bakalan biar dia pakai tombaknya tentara Romawi. Nggak bakalan. Oh iya, ini ada 1.600 penonton masih ya. Ya anggaplah 600-nya itu udah tidur di Komal. Akunnya Bunda Mila ini masih akun kecil teman-teman ya. 1.000 ya? Iya, masih 1.600. Tumben. Ini di follow teman-teman ya. Di follow dulu teman-teman. Abang Indi, saya besarkan akun Bunda Mila dulu Bang Indi. Oh, terima kasih. Siap. Di follow teman-teman ya. Anggaplah 600-nya udah tidur di Komal, tinggal 1.000. Jam 2 ya sekarang ini. Hampir kurang 20 menit lagi. Kurang 20 ya. menit. Terima kasih ya sudah di-follow teman-teman. Saya mau upload sesuatu lagi belum sempat ya. Madura masih nyimak. Oh iya, Maduranya mana Bang Bu? Ustadz Arif, Khofifah tuh dari sana ya, dari tempat Bang Arif ya. Ini Ustadz Arif ya. Siapa? Bunda Indar Parawansa? No, Khofifah. Bukan. Khofifah Indar Parawansa. Ya. Gubernur Jatim. Bukan dari Madura. Yang Madura itu Mahfud MD. Oh, Mahfud saya kemarin nggak sempet karena dia ini orang pinter kan itu ya. Jadi deketin wartawan terus. Jadi kita nggak sempat ngobrol. Kalau Khofifah, Bu Retno itu saya ngobrol. Itu masuk ke kampung dengan saya. Kalau Mahfud MD. Gitu ya. Iya. Cuma nggak ada sama saya. Bunda lagi driver lagi bawa mobil. Tempat orang. Sambil top up dia Bunda Rahma. Ya top up ya Bun. Gak ada. Bilang aja nggak bisa. Masa saya mesti bohong-bohong sih? Kapan saya pernah stingy? Tahu nggak stingy? Stingy itu pelit. Mana ada ceritanya? Benar. Gak pernah terjadi itu. Itu ini Bunda Rahma nggak ada dari bawah itu. Nggak ada di akun yang ini, tapi di akun yang satu ada. Ngejewer lo Fel. Dia ini nih harus makan banyak nih, kurus begitu Anak muda begitu emang kadang-kadang. Pengen biar keren, kurus-kurus. Nanti kalau udah jadi bapak-bapak gemuk semua. Malas makan tuh Bang Peri. Nggak boleh. Bigo live. Ini kok ada Bigo, waduh. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak ngomong. Kalau nggak ngomong diturunkan aja udah. Ini Otennya udah habis ya. Saya mau bahas satu data, minta tolong Bunda Rahma buka, tapi Oten nggak ada, nanti monolog ya. Apa itu Bun? Ada Yesaya andalan mereka itu. Boleh silakan. Tapi Bang Handi tuh marah-marah kalau kita monolog. Ya memang nggak boleh kali ya. Katanya nggak boleh. Mona, assalamualaikum.
Padahal ini kesempatan kita diskusi ya, para guru-guru udah capek istirahat. Kita yang maju. Kita babat nih oten-oten, silakan naik. Yang punya nyali, yang berani naik, ayo. Ini Mona kenapa diturunkan, minta naik lagi beliau, Mona? Apa dia dari ini? Palestina? Moderator, ya kalau dari Palestina nggak usah lah, saya nggak bisa bahasa Arab. Oh dia Kristen baru 3 hari masuk Islam, mau bertanya, boleh naik. Ando naik kau Ando. Nah ya si Ando Kita aja. bahas. Siapa yang menyembah batu? Ayo Ando naik, kalau kau berani naik. Akun ini sudah kuat, naik. Biar dijawab oleh Ustadz. Assalamualaikum Mona, baru 3 hari mu'alaf ya? Iya, alhamdulillah. Ini nama Mona, nama mama saya. Ini nama Mona, nama mama saya. Dia orang Katolik. Papa saya orang Protestan. Oke, silakan. Daerah mana bang? Daerah Sulawesi. Oh Sulawesi, oke. Sulawesi mana? Sulawesi kan gede. Makassar. Makassar Kristen. Suku apa kalau keluarganya Kristen? Suku apa bang? Kalau mama saya Katolik. Sukunya? Ya, maksudnya suku apa? Mamasa, Tator. Toraja. Oh, betul, lanjut Pak. Ya, siap. Saya mau nanya, ketika saya dibaptis sama pendeta mama saya, apakah saya wajar kalau saya bantah? Ya wajar aja kalau mau dibaptis, kenapa nggak wajar? Maksudnya gini, kau sudah Islam, kan kau bilang kau mu'alaf gitu. Iya, Tapi kau mau lagi dibaptis, kau mau dibaptis? Iya, tapi saya nggak mau. Apakah saya wajar kalau saya membantah? Ya, Mbak wajar, nggak boleh kau ikut kalau sudah menyangkut akidah. Saya jelasin, yang nggak boleh membantah emak kau tuh kalau umpamanya dia minta tolong apa dalam hal hubungan kalian ya, bukan hubungan keimanan. Kalau hubungan keimanan lo bisa bantah, karena kalau masuk neraka nggak berdua sendiri. Tapi istri saya mau minta cerai juga. Ya nggak apa-apa. Mungkin besok saya harus tanda tangan surat cerai karena saya berpikir lebih bagus saya kehilangan istri daripada saya harus kehilangan Allah. Nah, udah paling bagus itu udah. Itu semua rekening diblokir, motor, mobil sudah. Saya tanya dulu bang, kan kau baru ini 3 hari bersyahadat. Ya. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu tertarik bang sehingga meninggalkan keyakinanmu tuh apa di Islam tuh bang? Silakan. Meninggalkan kekayaan, harta dan lain-lain, istri. Gini, saya jujur ya, Mbak, sama Bang Suma juga. Ketika saya selalu mendengar Bang Suma menyampaikan Bible, saya itu mencatat. Terus saya mencatat, terus saya cari di Bible itu ternyata Abang Suma betul. Ketika Abang Suma tentang cerita Al-Quran di ayat mana dan nomor berapa saya catat dan saya cari juga di Google itu khusus dalam Al-Quran. Ternyata betul Abang Suma. Yang saya baca Yohanes 17 itu Yesus utusan. Kedua ya saya baca itu Galatia 3:13 ternyata Yesus terkutuk. Dan saya selalu mendengar menyimak di bawah itu setiap Bang Suma buka komal saya ada di bawah menyimak. Ternyata alhamdulillah saya pelajari sekarang saya punya akal untuk berpikir bahwa anak orang tidak bisa dijadikan Tuhan karena dia seorang ciptaan. Itu aja Mbak. Tuh. Mantap. Namanya. Bener. Itulah kalau mereka mau berpikir ya teman-teman. Lanjut bang. Karena kenapa beberapa hari ini sudah lewatnya ini saya selalu singgah di komal-komal Oteng. Saya selalu diajak gini tapi saya tidak mau. Jadi makanya saya tadi naik di komal Muslim, ternyata Oteng banyak yang sakit hati.
katanya kecewa sama saya. Jadi saya bilang, saya tidak mau menyembah anak orang, karena Yesus bukan Tuhan, karena Yesus bertuhan. Itu aja. Dan saya tidak mau kehilangan Tuhan yang betul-betul yang telah yang telah menciptakan saya, yang memberikan rezeki, yang mematikan saya dan menghidupkan saya tidak mau tinggalkan. Sedang Yesus saya diciptakan. Kenapa kita harus mau menuhankan manusia yang diciptakan? Itu akal di mana itu? Saya berpikir di situ, Bang. Bundaku. Saya berpikir di situ. Jadi sekarang saya diusir jadi saya sekarang diusir sama mama saya. Nama mama saya itu ada tertulis itu Mona SA. Jadi makanya Jadi saya kalau naik. orang tua kita kalau bersyahadat tidak dilarang untuk berbakti kepada orang tua, tapi selama itu tidak menyangkut akidah tentang Islam kita. Misalnya tadi Tapi disuruh menyangkut. dibaptis itu nggak boleh, harus menolak. Jangan. Iya. Tadi kan pendetanya mamaku itu dari gereja Katolik itu dia datang di sini. Dia mau bujuk saya untuk dibaptis. Kalau habis dibaptis saya dikasih uang 6 juta. Saya bilang biarpun 10 juta sampai 100 juta saya tidak mau. Karena kenapa? Yesus saja dibaptis tertiga di Sungai Jordan. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan baptis, bahkan Yesus yang dibaptis. Kalau kita berpikir secara akal, kenapa ada Tuhan dibaptis? Itu berpikiran Betul. saya. Cocok itu saudara. Jadi mamaku marah tadi. Mamaku marah tadi karena merasa tidak enak sama pendetanya, karena pendetanya tadi saya bantah semua. Itu saya bantah semua. Sekarang saya sudah diusir. Mudah-mudahan orang keluarga saya itu dapat hidayah semua. Itu pegangan saya. Jadi sekarang tinggal di mana, Bang? Tinggal di sama rumahnya teman anak pondok. Oh, masya Allah, keren. Iya. Cuma itu yang ingin kau tanyakan ya, jangan kecuali tentang hal-hal lain. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, wajib menolak karena keimanan kita akidahnya udah beda dengan orang tua ya. Tak boleh lagi. Kalau dia cuma minta tolong antar aku ke sana, tolong beliin aku, harus tetap berbakti kepada kedua orang tua selama tidak menyangkut akidah, keimanan Anda. Saya kan Bunda 4 orang bersaudara. Saya anak bungsu 3 cewek. Itu kakak saya yang 3 orang itu sudah tolak belakang sama saya. Artinya dia tidak menganggap lagi saya sebagai saudaranya. Tidak apa-apa. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku. Tidak apa-apa. Jadi saya ikhlas menerimanya. Jadi besok pagi ini mungkin saya terakhir untuk berialo saya sama saya punya keluarga, ada pastor. Saya tidak tahu saya mau ngomong apa besok, tapi ujung-ujungnya pasti saya akan bantah. Tapi biarpun itu keluarga saya, tetap saya bantah. Kalau menyangkut dalam keimanan pasti saya bantah. Bagaimana kalau menurut Bunda itu? Ya haruslah kalau tidak sesuai dengan keimanan kita. Anda kan sudah Islam. Bunda Mila. Jeda lagi. Oh, top up dia Ustadz. Dia harus dibantah kalau sudah menyangkut ini. Pokoknya itu Bang. Iya. Kalau dia mau Apa kembali gitu? menjerumuskan, jangan. Jadi mungkin itu aja saya sampaikan karena saya sengaja naik untuk minta pendapat sama Bunda, sama Bang Suma, sama yang lainnya rekan-rekan umat Muslim ya, karena saya kan Besok besok sebentar, besok naik kalau Gurunda lagi live, naik bertanya biar lebih mempertajam, memperkuat ya.
lebih sempurna lah pandangannya. Tapi saya rasa sama sih. Penting jangan ikut kalau soal akidah, jangan patuhi perintah siapapun. Kalau sudah menyangkut